Ini bahasa terjemahan sebelum direvisi. Sekarang saya lihat kan di dalam bahasa Yunaninya di situ bukan theos tetapi kurios. Ini apa tadi, Yohanes 14 ayat ke-8. Kita lihat. Ini kan di dalam bahasa Yunaninya nih. Legei hauto Pilipos kurie deison hemin ton faterakai arke hemin. Nah, kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani Koine, nah ini, Bang Pandi gimana? Ustadz Juma, Gurunda Juma, Bang Juma. Oke, kita lihat nih di dalam bahasa Yunaninya. Kalau theos itu baru Allah. Theos Allah. God. Kalau kurios itu Tuhan, bukan God. Paham? Saya sudah tunjukkan bahasa Yunaninya nih. Oke, itu dari tadi itu sudah sangat jelas sih. Iya, ya sudah sangat jelas kan kalau Yesus nggak pernah dipanggil Allah, nggak pernah dipanggil Theos. Oke, sama murid-muridnya karena penerjemah yang salah tadi kata Bang ya. Oke. Alhamdulillah, Bunda Sulastri ternyata sudah mengakui. Terima kasih. Terus? Oke, yang untuk ayat 14 tadi, Yohanes 14 ayat 14 itu maksudnya apa ya Bang? Maaf. Apa-apa? Yohanes 14 ayat 14 itu memaknainya seperti apa ya orang? Baik. Yohanes 14 ayat ke-14. Iya, ini apa aja sih? Tadi udah dibuka soalnya. Baik, sebentar ya. Saya bukakan dulu. Ya, Ustaz Arif? Ya, masuk sebentar. Boleh, silakan. Ya, sebenarnya satu ayat yang dibawakan oleh Bang Nandar tadi itu juga sudah merepresentasikan bahwa Yesus itu utusan. Bapaklah yang mengutus aku. Saya sebenarnya ada di jalan Bang Nandar ya, cuman berhenti. Ya boleh, silakan Ustaz Arif. Bebas. Bapaklah yang mengutus aku. Dia yang bersaksi tentang aku. Di sini ada bahwa konsep ketuhanan yaitu ketika Tuhan mengutus seorang manusia yang kemudian dijadikan sebagai utusan, kemudian Tuhan kemudian memberikan sebuah pengajaran yang berupa firman untuk kemudian disampaikan kepada pengikutnya, itu tidak butuh saksi seorang manusia. Tidak butuh saksi manusia. Dialah yang bersaksi tentang aku. Bersaksi berarti saksi ya, Yesus ketika menjadi seorang utusan itu adalah Bapa atau Tuhan. Begitu juga di dalam Islam. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, itu tidak butuh proses pewahyuan, itu butuh kesaksian manusia. Karena di dalam Al-Quran itu wakafa billahi syahida. Cukup Allah lah yang bersaksi tentang aku. Itu sama perkataan Nabi Muhammad dan perkataan Yesus yang ada di dalam Bible. Maka kemudian sebenarnya di dalam konsep keislaman karena mbak ini ingin mengetahui lebih banyak tentang keislaman, itu sebenarnya hanya ada dua, yaitu sesuatu yang baru atau yang kemudian disebut dengan makhluk dan juga yang menciptakan. Jadi alam itu sebenarnya sifatnya itu baru. Segala sesuatu yang baru itu pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu siapa? Yaitu Sang Khalik. Jadi antar Sang Khalik dengan makhluk itu berbeda sekali tingkatannya. Makhluk itu yang sesuatu yang baru itu bisa rusak, kemudian bisa mati, kemudian termasuk manusia yang dilahirkan di muka bumi ini, baik itu tanpa ayah ataupun bapak, ataupun ketika mandul, ketika Allah berkehendak itu kemudian mampu untuk kemudian melahirkan seorang anak, itu semua ciptaan, bukan kemudian Tuhan. Itu semuanya ketika ada di alam yang sifatnya itu baru, kemudian lahir walaupun tanpa ayah ibu ataupun tanpa ayah ataupun tanpa ibu, itu semua ciptaan, sesuatu hal yang baru. Dan yang baru itu sifatnya tidak kekal. Berbeda dengan pencipta. Pencipta itu sifatnya adalah kekal. Abadan itu kekal selamanya. Kalau sesuatu yang baru itu namanya makhluk. Kalau yang menciptakan namanya Sang Khalik. Barangkali itu saya dulu Bang Nandar, karena saya masih ada di jalan, lanjut ketika saya menyampai ke rumah nanti ya. Mantap Ustadz Arif. Baik. Oke, nanti saya jawab dulu, nanti Bang Pandi boleh melanjutkan ya. Di ayat ke-14-nya dikatakan, di ayat ke-14-nya mengatakan begini.
Mana tadi ya? Jika kamu meminta apapun dengan namaku, aku akan melakukannya. Ya, ini Yesus dari Papua sudah muncul nih. Kemarin di Jamba nggak muncul nih. Sabar dulu Pak Yesus ya. Pak Pran dari Papua, sabar ya. Saya lagi menginjili teman dari Katolik. Bunda, di dalam ajaran Islam ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu juga menyebut nama Nabi Muhammad yang namanya sholawat. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shola alaya wahidatan, sallallahu alaihi asra." Barang siapa bersolawat kepada Nabi Muhammad satu kali, Allah akan membalasnya 10 kali. Di dalam Islam juga begitu. Kalau mau berdoa kepada Allah, itu ada perantaranya terlebih dahulu, ada wasilahnya dengan bersolawat. Sama orang-orang Yahudi yang beriman kepada Yesus ketika berdoa kepada Allah ada pengantara. Ya, pengantaranya nabinya yaitu Yesus. Makanya coba Bunda buka ya, saya buktikan kalau ketika orang Yahudi murid-murid Yesus berdoa kepada Allah itu harus bersolawat dulu kepada Yesus. Matius 21 ayat 9 dibuka. Harus mendoakan dulu Yesus. Coba buka. Benar, dengan nama dulu, dengan nama Yesus dulu. Sama umat Islam juga. Kalau berdoa kepada Allah harus melalui sholawat dulu kepada Rasulullah. Coba tanya adab dan etikanya, bahkan menjadi rukun sholat khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat itu harus membaca firman Allah dan harus bersolawat dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Coba Bunda Sulastri buka Matius 21 ayat 9. Yesus juga disolawati. Coba dibuka. Matius 21 ayat 9. Iya, jadi harus disolawatan dulu, harus solawatan dulu, bersolawat. Coba. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Baik, saya pastikan satu-satunya diksi di dalam perjanjian baru yang tidak pernah diterjemahkan adalah kata Hosana. Hosana bagi anak Daud. Sekarang saya tanya sama Bunda. Bunda Sulastri, pernah enggak sementara Anda sudah 34 tahun jadi Katolik, Anda tahu enggak arti Hosana itu apa? Ini si Peteng ganggu Peteng, kamu diam dulu. Jangan dinaikin Peteng, Bang. Kemuliaan bagi Allah di surga sih, Hosana. Bukan, kemuliaan itu bukan Hosana. Saya tunjukkan ayat dan saya tunjukkan arti dalam bahasa Ibrani. Nah, jadi Hosana itu solawat. Yesus disolawati. Oke, makanya tidak pernah mau diterjemahkan. Jadi betul kalau kita mau meminta kepada Allah harus ada wasilah. Nah, ini gurunda saya sudah datang. Lanjut Gurunda. Lanjut. Ya, satu ayat ke Gurunda ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Ada Yesus Papua, Gurunda, Bapak Frans, ada Bunda Sulastri yang sedang belajar. Kenal semuanya. Masya Allah. Oke ya, sebentar. Belajar masuk neraka ya? Nah, Bunda Sulastri, kita lihat di Bunda Sulastri ya. Ini kamus Alkitab. Kamus Alkitab, nanti Bunda bisa download. Hosana, kata Ibrani yang berarti berilah kiranya keselamatan. Sekarang, kalau Hosana bagi anak Daud, berarti berilah kiranya keselamatan bagi anak Daud. Sekarang saya tunjukkan, bener enggak? Kalau Hosana itu artinya berilah kiranya keselamatan. Dibuka, Bunda Sulastri dibuka, Mazmur 118. Kita buka ya, Mazmur 118. Oke, Mazmur 118 ayat 25. Coba teman-teman perhatikan nih. Nah ini. Nah, kenapa di dalam Mazmur 118 nomor 25, kenapa Hosana ini diterjemahkan dengan benar? Berilah kiranya keselamatan. Saya baca dalam bahasa Ibraninya nih. Ana Adonai Hosiana. Kenapa Hosiana di sini diterjemahkan
berilah kiranya keselamatan. Sebagaimana kamus di dalam Alkitab nih, Hosana kata Ibrani yang berarti berilah kiranya keselamatan. Ternyata Yesus didoakan supaya selamat. Oke, sekarang sudah ada gurunda saya. Saya rasa cukup. Nanti gurunda saya lebih paham, lebih pandai dari saya, lebih menusuk kata-katanya. Silakan gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mau belajar apa ini? Ini Kak Sulastri ini dari Katolik, sangat santun gurunda. Beliau ingin belajar tentang Yesus ini Tuhan atau bukan. Di mana buktinya kalau Yesus adalah Tuhan? Sudah berlanjut beberapa 1 jam tadi. Silakan gurunda lanjutkan. Iya. Jadi Yesus itu mustahil Tuhan. Kalau ada orang Kristen yang mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti orang itu adalah anti Yesus, anti Kristus. Dia adalah penyesat. Siapapun yang berkata Yesus itu Tuhan, maka dia penyesat. Dalilnya di mana? 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Nah, sebagai manusia, sudah pasti dia bukan Tuhan. Karena mustahil pencipta alam semesta ini kehilangan kuasa. Mustahil pencipta alam semesta ini kehilangan kesucian. Oleh karena itulah mustahil Tuhan pencipta alam semesta ini berubah menjadi makhluk. Yesus makhluk. Berarti Yesus bukan Tuhan. Masuk ke dalam ranah dalil 2 Yohanes 1. Di situ dikatakan bahwasanya penyesat itu adalah siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Ya, artinya kalau ada orang yang mengaku dengan mulutnya Yesus manusia, tapi di tempat gereja dia menyembah Yesus, berarti dia planos dalam bahasa Yunani. Planos itu pembohong, penipu, penyesat. Antikristus. Orang yang berkata Yesus itu adalah Tuhan, berarti dia adalah antikristus. Dia adalah penyesat, dia adalah pembohong. Itu aja dulu. Berarti orang ini nggak ngerti tentang Tuhan. Kalau dikatakan Yesus itu Tuhan, berarti orang ini buta tentang Tuhan. Dia nggak ngerti Tuhan itu apa. Berartinya dia harus banyak belajar. Seperti itu, Dinda Nathan. Terus sementara, silakan. Silakan Mbak Sulastri. Oke. Untuk Bang Juma sendiri memaknai Yohanes 14 ayat 7 itu seperti apa ya Bang? Maaf. Iya. Kalau kita berbicara mengenai Yohanes 14, di kitab ini justru penuh bertaburan dari data 1 sampai data terakhir. Di data nomor 31 itu pengajaran Yesus kalau didengar dengan baik-baik, maka akan menghantarkan orang itu menjadi muslim. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Data nomor 7-nya, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Masya Allah. Nah, coba kita lihat di dalam pengajaran Yohanes 1 nomor 18. Apa yang dikatakan oleh pengantar Yohanes di sana? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Yohanes 1 nomor 18. Di situ dikatakan tidak ada yang pernah melihat Tuhan. Tetapi anak tunggal Tuhan yang ada dalam pangkuannya, dialah yang menjelaskannya. Dalam bahasa Yunani di situ exegomai. Artinya Yesus yang menjelaskan tentang Tuhan. Tuhan itu kayak apa? Tuhan itu seperti apa? Kehendak Tuhan itu kayak mana? Itu Yesus yang menjelaskan, bukan kita, bukan orang lain. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini berat ini. Ya, Allah atau apa ini? Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Nah, itu lebih tepatnya. Tetapi anak tunggal Tuhan yang ada di pangkuannya, dialah yang menjelaskan tentang Tuhan itu. Maka ketika Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 37,
Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Maka jelas, jangan dimaknai melihat Yesus adalah melihat Tuhan. Mendengar Yesus adalah mendengar Tuhan. Tidak. Karena Yesus berkata di dalam dirinya sendiri, aku datang bukan atas kehendakku. Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku. Berarti aku ini bukan Tuhan. Yohanes 14 nomor 20 berapa tuh? Nomor 24. Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Endingnya di mana? Untuk menjawab Yohanes 14 nomor 7. Endingnya ada di Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan inilah yang bersaksi tentang aku. Bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Bapa itu tidak bisa dilihat. Bapa itu tidak bisa dikenali wujudnya. Maka untuk mengenali beliau, Sang Tuhan, cukup mengenali utusannya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Tuhanku, Bapakku. Sekarang ini kau mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Siapa yang melihat aku, sama seperti melihat Bapa. Kenapa? Karena Bapa itu tidak bisa dilihat. Cukup kau melihat aku sebagai utusannya, sama seperti engkau melihat Bapa. Tapi jangan dimaknai bahwa melihat Yesus sama dengan melihat pencipta alam semesta. Itu adalah wujud pencipta. Tidak. Karena kapan dia maknai itu, maka dia akan berkata bahwa barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Berarti barang siapa membunuh aku, dia membunuh Bapa. Barang siapa yang meludahi aku, dia meludahi Bapa. Barang siapa yang menelanjangin aku, dia menelanjangin Bapa. Itu konsep yang keliru. Berarti melihat Bapa, melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Artinya apa yang diucapkan Yesus harus diikutin, apa yang dilakukan Yesus harus diikutin, apa yang kemudian diajarkan oleh Yesus harus diikutin. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 dikatakan, orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, yang ditunjuk sebagai, yang ditentukan sebagai perantara antara Tuhan dan manusia, di mana Tuhan memberikan mujizat, kekuatan dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Bapa, oleh Allah melalui perantaraan Yesus seperti yang engkau tahu. Jadi siapa yang melihat Yesus sama melihat Bapa. Siapa yang mendengarkan Yesus sama dengan mendengarkan Bapa. Siapa yang mengikuti Yesus sama dengan mendengarkan Bapa. Siapa yang mentaati Yesus sama dengan mentaati Bapa. Kenapa? Karena Yesus adalah wakil, Yesus adalah duta, Yesus adalah perpanjangan tangan Tuhan kepada Bani Israel. Demikian. Terima kasih dan penjelasannya jelas banget. Yang untuk ayat 6-nya gimana Bang? Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, itu gimana Bang? Bagus. Jadi Yesus itu seorang guru. Dia adalah rabam. Dia adalah guru. Dia adalah rabi. Sebagai rabi dia punya murid. Siapa muridnya? Bani Israel. Itu dulu. Jangan dicampur adukan dengan ajaran Kristen. Ajaran Kristen ini ajaran luar. Di luar daripada aule. Di luar daripada meja atau kelas atau pelataran sekolahnya Yesus. Kata Yesus kepada mereka, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ingat, ini pertanyaan Thomas. Ini pengakuan Thomas. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan itu? Ini Thomas. Thomas ini siapa? Muridnya. Bukan pemakan babi, bukan yang ibadah minggu, tidak menyembah Yesus, orangnya bersunat, taat kepada Taurat. Yesus berkata, wahai Thomas, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Makanya Yesus dalam Yohanes 8, ketika orang-orang itu berselisih paham dengan Yesus,
Yesus mengatakan, jika engkau adalah anak Abraham, kenapa engkau hendak membunuh aku? Padahal aku ini adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Kenapa hendak engkau membunuhku? Nah, orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Yesus, sebelum Yesus datang, yang mengikut Musa, sebelum Yesus datang, mereka semua selamat. Yang menjadikan Musa sebagai juru selamat, mereka semua selamat. Sebelum Yesus datang, Yohanes Pembaptis lebih dulu datang. Orang-orang yang mengikuti Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang selamat. Baca Matius 21 nomor 31. Apa dikatakan oleh Yesus di sana? Pesundal, pemungut cukai lebih dulu masuk ke dalam surga. Karena kenapa? Yohanes datang memberikan pengajaran dan mereka mendengarkan pengajaran Yohanes. Maka mereka kemudian masuk ke dalam surga karena mengikuti Yohanes. Nah, ketika Yesus datang, orang yang hanya menjadikan Musa sebagai jalan menuju Elohim, orang yang hanya menjadikan Yohanes sebagai jalan menuju Elohim, ketika Yesus datang, maka tidak diterima lagi imannya. Yang diterima imannya adalah yang menjadikan Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup menuju kepada Sang Tuhan. Yang menolak Yesus tidak bisa. Harus menjadikan Yesus sebagai jalan. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Berarti aku, Yesus, harus diterima sebagai jalan, harus diterima sebagai utusan, harus diterima sebagai penuntun, harus diterima sebagai gembala, supaya Bani Israel sampai kepada Elohim, sampai kepada Tuhan. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu kuncinya. Demikian. Berarti untuk itu saudara-saudara kami yang Muslim juga mengimani bahwa jalan satu-satunya menuju Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Pada zaman Yesus, ya, makanya di dalam Al-Quran dikatakan kemudian dalam surah Al-Ma'idah bahwasanya orang-orang Yahudi, dalam surah As-Saff dikatakan apa? Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini utusan Allah kepadamu. Itu diakui. Jadi siapapun Bani Israel yang tidak menerima Yesus sebagai Rasul, sebagai utusan Allah yang spesial untuk mereka, mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Harus. Tapi Yesus hanya untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kisah Para Rasul 13:23. Seperti yang dijanjikan Elohim kepada Bani Israel, Tuhan mengutus juru selamat bagi mereka, bagi Bani Israel, yaitu Yesus. Makanya Yesus menyeru, Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel. Yesus tidak pernah menyeru kepada seluruh umat manusia. Cari datanya, di mana Yesus pernah menyeru kepada seluruh manusia, itu tidak pernah. Hanya menyeru kepada Bani Israel. Bahkan dia mengatakan dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, jangan ke Indonesia, jangan ke Roma, jangan ke Yunani, jangan. Tetapi pergilah kepada murid-muridku yang sesat dari umat Israel. Kalau muridku ada di Papua, ente harus ke Papua. Kalau muridku ada di Inggris, ente harus ke Inggris. Muridku ada di Indonesia, harus ke Indonesia. Dimanapun muridku dari 12 suku Bani Israel, kesanalah kalian harus pergi. Itu pesan Yesus. Jadi bukan kepada seluruh umat manusia, harus kepada ke-12 suku Bani Israel saja. Demikian, Ibu. Oke, berarti selain daripada Bani Israel itu tidak mengakui gitu jalan menuju ke Bapa itu melalui Yesus saja. Di luar dari itu hanya untuk Bani Israel. Nah, setelah Bani Israel mengingkari semua ajaran-ajaran Tuhan yang datang kepada mereka, termasuk mengingkari Yesus, maka Tuhan kemudian mengutus juru selamat terakhir. Siapa itu? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Al-Quran surah Al-Ma'idah
ayat 15 ayat 16. Ya ahlal kitab, wahai orang Yahudi dan Nasrani, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab Yahudi dan Nasara, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya untuk ia tidak jelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu dinul Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Ayat 16, Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itulah Tuhan pencipta alam semesta memberi petunjuk kepada manusia yang mengikuti keridaannya kepada jalan menuju kepada keselamatan. Jadi dengan hanya Al-Quran kemudian makanya di Bible itu tidak pernah ada ditemukan bahwa Yesus itu untuk seluruh umat manusia. Tidak ada. Yesus selalu berseru hanya kepada Bani Israel. Berbeda dengan Al-Quran, selalu kepada seluruh manusia, seluruh manusia, seluruh manusia. Litubayyina linnas, litubayyina linnas. Saya kasih dalil, satu dalil dari Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 158. Kita baca sama-sama. Terakhir ya sebelum ditanggapi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah kepada seluruh manusia, wahai Nabi Muhammad, wahai manusia, ya ayyuhan nas, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua. Ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Jadi ibu ini adalah umatnya Rasulullah. Kristen itu umatnya Nabi Muhammad, Hindu itu umatnya Nabi Muhammad, orang-orang ateis itu umatnya. Siapapun manusia di atas muka bumi ini yang hadir, yang lahir setelah kenabian Rasulullah, maka mereka semua adalah umatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ada yang tidak mengenal beliau, ada yang menolak kepada beliau, ada yang kufur kepada beliau, ada yang durhaka kepada beliau. Padahal beliau diutus kepada seluruh umat manusia. Litubayyina linnas. Makanya dikatakan, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Wahai seluruh manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Makanya saya pribadi mentafsirkan, golongan dari umatnya Rasulullah itu terpecah menjadi 73 golongan. Ya semuanya inilah yang dimaksud. Golongan Kristen, golongan Katolik, golongan Advent, golongan ini bla 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 bla, golongan ateis, golongan Hindu, Buddha bla bla bla. Dan yang kedua yang selamat hanya satu, yaitu mereka yang berjamaah. Siapa mereka? Mereka yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Satu kelompok dari 73 kelompok itulah yang masuk. Siapa mereka? Yang mentauhidkan Allah dan menabikan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di luar daripada itu, umatnya Rasulullah yang lain ditolak dan masuk ke dalam neraka. Silakan. Aku karena saya Katolik ya, jadi di Perjanjian Lama Tuhan Yesus ini kan sudah dinubuatkan ya di Yesaya. Yesaya berapa Ibu? Balik lagi ya, aku harus ngomong lagi Silakan. sering bahwasannya kami itu di gereja itu membaca Alkitab itu kan tidak pernah dan saya pribadi pun tidak pernah menghafal ayat per ayat berapa gitu, cuma membaca, memahami sudah begitu. Jadi tertulis di mana saya kurang tahu Bang, seperti akan lahir yang menebus, itu dinamai Immanuel, Allah beserta kita, seperti itu. Terus dia akan disebut orang Nazaret, dia akan lahir di Bethlehem, seperti itu udah dinubuatkan dari Perjanjian Lama sih setahu saya Bang. Untuk Nabi Muhammad itu sendiri dari Perjanjian Lama sampai ke Injil ada nggak dia dinubuatkan akan lahir atau akan datang seperti itu Bang? Maaf. Oke.
Saya ambil satu dulu. Ulangan 33 nomor 21. Tolong di mute dulu yang ada suara noise. Di dalam ulangan 33 nomor 2 diterangkan begini. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai, Mesir, terbit kepada mereka dari Seir. Ini tempatnya Yesus, Sion. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran. Pegunungan Paran ini dari Madinah, Mekah, dan datang di tengah-tengah 10.000 orang suci. Di sebelah kanannya nampak kepada mereka api yang menyala-nyala. Siapa yang kemudian yang berasal dari pegunungan Paran, yang datang membawa 10.000 orang suci, dan di sebelah kanannya nampak mereka berupa api yang menyala. Api ini yang dimaksud sini adalah hukum, tonggak api, tiang hukum yang dibawa untuk menghapuskan dan membakar semua hukum-hukum jahiliyah. Siapa yang pernah memimpin pasukan 10.000? Nabi Musa kah? Daud kah? Salomo kah? Yesus kah? Atau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Supaya kita tahu siapa yang diceritakan kemudian dari Sinai adalah Nabi Musa, dari Zair adalah Nabi Isa, dari pegunungan Faran ini siapa? Ini yang kita cari. Yang pernah membawa pasukan 10.000 dari Madinah ke Mekah, tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus pernahkah membawa pasukan 10.000? Musa pernah? Enggak pernah. Daud pernah? Enggak pernah. Lalu siapa? Hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fathul Makkah, Mekah dilumpuhkan, ditundukkan kemudian oleh baginda ketika beliau membawa pasukan suci dari Madinah untuk melumpuhkan dan menguasai kota Mekah. Dikenal dengan Fathul Mekah. Lumpuh Mekah itu dibawa kepemimpinan Rasulullah dengan 10.000 pasukan dari Madinah. Subhanallah. Ini aja dulu satu. Kecuali ibu bisa menunjukkan, oh dulu pernah juga Yesus membawa pasukan 10.000. Tapi itu di mana? Dia membawa hukum. Di tangan kanannya nampak kepada mereka api yang menyala. Apa api itu? Hukum yang membakar semua hukum-hukum jahiliyah. Boleh saya lagi bicara? Iya, silakan. Sebentar. Ini Bang Farhan ini gerunda yang meyakini bahwa Paulus itu adalah orang Papua. Waduh. Pendeta. Iya. Waduh. Berarti Bebel salah dong dengan mengatakan kelahiranku, kebangsaanku, saya lahir sebagai orang Roma. Justru Bible menyatakan rambutnya keriting. Kalau rambutnya keriting, kakek saya juga keriting rambutnya bang, orang Bugis. Iya, Yesus kan ada dua dia. Itu noise bang. Terus ada Yesus. Saya noise. Ya, abang. Kok bisa? Noise, suara mesin bang. Kayak noise mesin apa gitu. Angkat. Pak Farhan ke mute, Pak Farhan. Dibuka mute-nya. Saya buktikan Yesus adalah Tuhan. Orang Papua dulu, bahwa Yesus orang Papua yang bilang Pak Farhan kemarin itu. Tidak, ini kan Bang Suma ini seperti tidak percaya Yesus itu bukan Tuhan gitu ya. Oh iya, coba Anda buktikan. Jangan buktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Buktikan aja Yesus itu bukan manusia. Itu aja dulu. Buktikan kepada saya Yesus bukan manusia. Karena Tuhan itu bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia dan bukan manusia. Kalau Yesus Anda katakan Tuhan, Bung, tolong buktikan kepada saya Yesus bukan manusia. Silakan, saya tunggu. Ada berapa orang Kristen yang nonton Komal ini? Saya cuma mau tahu dulu. Berapa banyak orang Kristen yang sekarang nonton? Ya, banyak di bawah Pak Pendeta, banyak. Ada banyak ya. Supaya kalian lihat bagaimana Bang Suma ini selama ini ngomongnya cuma ngomong kosong saja. Kau narasi cepat, jangan banyak bicara. Ya sudah, buktikan aja Pak, itu loh Pak. Oke, saya buktikan Yesus Tuhan. Saya balik kamera dulu. Jangan buktikan Yesus Tuhan, Bang, karena Yesus terbukti makhluk.
buktikan Yesus bukan manusia. Itu baru hebat. Coba dibesarkan layar saya. Dibesarkan layar saya tuh. Dibantu dibesarin. Apa itu? Ini dalam bahasa Oke, Fafi. Ibrani, Hmm. Yod He Waw He, dibaca Yahua. Ini piktograf. Ya. Yod itu tangan, He ini lihat, Wow ini paku. Ini lagi lihat. Jadi Yahua atau Yahweh itu artinya lihat, tangan yang terpaku. Parah. Namanya aja udah, dari namanya aja sudah jelas, tangan yang terpaku. Lihat tangan yang terpaku, ya. Nah, sekarang nama Yesus, ya. Yod He Waw Sin Ayin, dibaca Yahusa. Yahusa artinya Yahua di atas. Sa ini menyelamatkan, ini. Yahua di perjanjian lama, di perjanjian baru dibilang Yahua menyelamatkan. Makanya satu itu yang dibilang Esa atau Ehad. Yohanes 10 ayat 30 bilang aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 14 ayat 9 bilang siapa yang telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Karena dari namanya saja sudah jelas. Lihat tangan yang terpaku. Waktu di perjanjian baru dibilang Yahua menyelamatkan. Yahu itu Yahua, Sa itu menyelamatkan. Yahua menyelamatkan. Makanya di dalam Lukas 24 ayat 44, Yesus tidak bilang dia punya nama Yahusa, tapi dia bilang semua yang tertulis tentang aku harus digenapi. Nah, di dalam Keluaran 3 ayat 14, dia bilang aku adalah aku, Ehye Aserehye, atau I am who I am that I am. Itu tidak pakai bahasa bentuk lampau, tapi bentuk present, artinya kekal. I am. Nanti di Yohanes 8 ayat 58, Yesus katakan sebelum Abraham ada, I am, aku ada. Sama dengan yang dikatakan di Keluaran 3 ayat 14, I am that I am. Jadi Yesus dan Yahua ini satu oknum. Jadi lihat satu nama ini ada dua arti dari satu nama ini. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, dia pakai namanya tiga unsur ini. Yod, He dengan He ini. Dibaca Hayah yang ini. Hayah, jadilah terang. Hayah terang, jadilah pohon-pohon, Hayah pohon. Dia pakai namanya. Jadi satu nama ini mengandung dua makna. Dia sebagai pencipta, Hayah, dan dia sebagai penebus, tangan dan paku. Maka kita melihat diri Allah itu di dalam diri Yesus. Jadi dengan memandang Yesus, kita melihat Allah dalam rupa manusia. Oke, kayak jualan sinonggi ya, kayak jualan sinonggi Pak Pendeta ini. Sekarang saya buktikan lagi dari Al-Quran, ya. Ini Tirmidzi 3605. Mati aja. Al-Quran. Hadis. Nah, di sini dikatakan Muhammad itu keturunan dari Ismail. Ismail nama anaknya Kinana. Kinana dapat Quraisy, Quraisy dapat Hasim, Hasim dapat Muhammad. Sedangkan ini nggak ada di Al-Quran ini. Ya. Kemudian di surat ini, surat sapi 47, ya, dikatakan bahwa Israel ini yang dilebihkan dari semua kaum di bumi. Nah, kalau Ismail juga dilebihkan, berarti ayat ini bohong. Dan ini jelas Muhammad bukan nabi. Karena yang dinubuatkan untuk sebagai nabi di Al-Quran itu hanya keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Itu ada di surat ini nih. Ini nih. Surat ini nih. Apa ini?
Al-Ankabut 27 ini. Ya, dikatakan bahwa di sini Abraham, Ishak dan Yakub yang diberikan karunia kenabian ini. Kalau Ismail juga diberikan karunia kenabian, berarti ayat ini bohong. Ya. Kedua, nama-nama Nabi Ismail itu anak-anaknya nggak ada yang nama Kinana di dalam Alkitab. Nggak ada. Ini cerita omong kosong yang dibuat-buat. Ya. Kemudian Udah kepanjangan gantian kepanjangan. dalam sajadah 3 ini Kepanjangan dikatakan bahwa biar Muhammad ditanggapi diberi dulu salah peringatan satu pertama poinnya. Kepada poinnya. Host dia Saya baru mau dia buktikan apa? Muhammad nabi palsu dari Al-Quran, kalian udah kepanasan. Udah nanti gampang nanti dijawab. Diatur ya, Bang. Siap. Ya. Silakan Bang Zuma. Terima kasih Silakan angan-angan. Bang Juma. Hajar Bang Juma. Oke. Jadi Anda tidak bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia. Saya ngajak teman-teman saya dulu tertawa dulu ya. Anda tidak bisa membuktikan Yesus bukan manusia. Itu dulu. Selama Yesus masih terbukti manusia, mau sampai pantat Anda yang ngomong sekalipun, Saya buktikan Yesus, sekarang dari diam Alkitab, ya. dulu, manusia tanpa otak, diam. Manusia tanpa otak, diam dulu. Manusia tanpa otak, diam dulu, ya. Jadi Anda tidak bisa membuktikan, diam dulu, congor babi, diam. Diam dulu. Congor babi, diam. Kan setiap hari kau makan babi, ngapain kau tersinggung dibilang kayak gitu? Diam dulu, diam. Diam dulu, congor babi. Buktikan Yesus Tuhan dulu. Diam dulu, congor babi, diam dulu, congor babi. Diam dulu, bisa diam nggak? Oh, babi hutan yang bicara. Saya lempar mulutmu tai babi nanti lama-lama. Diam. Ya, diam. Dimut, dijaga itu. Jadi, ketika Anda membaca Quran, nih saya sajikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila. Diam dulu monyet. Saya Kalau Tutup enggak turunin kameranya, aja, saya turunin muntah Pak. Kalau nanti. enggak bisa Host, kondusif, turunin aja dulu, nanti naikin lagi. mukanya ditutup kameranya. Saya jijik lihat mukanya, kayak muka pantat ayam. Muka sudah separuh kayak gitu, separuh manusia, separuh binatang kok dibuka. Jadi Al-Quran menyatakan dengan jelas, Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail. Berarti Allah kemudian menurunkan wahyu kepada Nabi Ismail. Dalil surah Al-Baqarah ayat 136. Jadi manusia separuh babi yang sopan ngomong. Kalau tidak ada ilmu jangan banyak cerita, menghina, menghujat kemana-mana, nggak ada kenabian katanya. Lalu kemudian kita hanya minta bukti bahwa Yesus itu bukan manusia, karena Tuhan itu bukan manusia. Yeremia 10 nomor 6. Akulah Tuhan yang maha tinggi, tidak ada yang serupa dengan aku. Tuh, tak ada yang serupa dengan Tuhan. Berkaitan dengan Yesua bin Nun lebih dulu menggunakan nama itu. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan karena namanya Yosua, di situ adalah ini bla bla bla. Bagaimana dengan Yosua bin Nun? Berarti dia lebih duluan Tuhan dong. Karena dia lebih dulu memiliki nama itu daripada Yosua, Amasia, anaknya Maria. Lebih dulu dia. Jadi gugur itu ya. Cuman saya tidak suka kepada saudara tadi ya, manusia kingkong. Kalau Anda menjelaskan iman Anda, jangan Anda menjatuhkan, apalagi membawa-bawa ranah Islam yang Anda tidak tahu. Hanya modal paku, Anda tuhankan anak orang. Gak boleh kayak gitu. Silakan dinaikkan kembali. Anda berbicara, berdiskusi dengan Sopyan. Kalau Anda mau jadi pengajar, jangan di sini. Jangan di sini kau mau jadi pengajar. Ke gereja. Di sana di gereja banyak manusia yang tidak menggunakan akal. Boleh Anda ini beleng-beleng di sana. Boleh Anda mendogma. Di sini jangan. Hati-hati. Berbicara mengenai Al-Quran lagi. Nabi Ismail ke bawa-bawa.
Al-Quran sudah menyajikan kepada kami. Qulu amanna billahi wa ma unzila, yang diturunkan kepada mereka, ilaina, kepada mereka, wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ismail wa Ismail. Cuma modal paku kok hebat, merasa hebat. Paku dibawa-bawa. Syarat menjadi Tuhan, tangan dipaku. Parah. Jadi mohon maaf teman-teman, ya, diskusi kita yang kondusif tadi dihancurkan sama manusia yang tadi itu, yang ngaku-ngaku Yesus berasal dari Papua, Paulus berasal dari Papua karena rambutnya geriting. Ya, saya kembalikan kepada host untuk dikondusifkan kembali, yang pada intinya Ulangan 33 nomor 2, belum ada seorang pun di atas muka bumi ini selain baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah memimpin 10.000 orang kudus dari Madinah untuk menaklukkan Mekah. Nabi Isa, Nabi Musa tidak pernah melakukan itu. Lalu siapa kalau bukan baginda yang menggenapi Ulangan 33 nomor 2 ini? Silakan. Bang Mariatin. Bro Mariatin, Kristen atau Muslim? Silakan dibuka mute-nya, Bro Mariatin. Tadi saudara Lanceng dinaikkan lagi kalau dia ada di bawah. Tapi jangan kayak gitu cara diskusinya. Nggak usah buka kamera juga. Nafsu makan saya berkurang dibuatnya. Gak penting pun. Kerjanya cuma menguap, mulut menguap sampai 2 jengkal lebarnya, pamer. Kupikir berisi. Mungkin dilanjut sama Mbak Sulastri, Bang Jumaya. Ya, Bunda Sulastri. Ya, silakan kembalikan kondusif. Kalau saudara yang tadi itu ya mau naikkan, tidak usah buka kamera. Ya. Ya, silakan Bu, silakan. Mohon maaf Bu, silakan. Iya, untuk sebelum lanjut ya, untuk masalah tadi saya rasa itu kurang. Saya ngelihatnya kayak serem sih. Soalnya gini ya, dari saya udah berapa kali masuk Zoom ya, tapi untuk Bang Juma saya belum pernah masuk sih. Tapi ke beberapa ini saya udah pernah ketemu beberapa orang. Saya selalu bilang bahwasannya bagi Muslim dan Nasrani juga saya rasa sama ajarannya, iman tanpa perbuatan adalah kosong. Yang Bang Bima ini saya rasa memang orangnya berilmu tinggi, bagus ya ilmunya. Tapi kalau untuk menghadapi yang seperti Bapak tadi, saya rasa Bang Juma tidak perlu seperti itu ya, karena dari yang pengalaman saya belajar dari yang lain sebelum Bang Juma, mereka itu menceritakan kepada saya bahwa Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang sangat baik, santun, pernah diludahi, pernah di semua gitu, tapi dia tidak pernah membalas. Tapi untuk ini saya rasa kita yang di sini sepakat bahwasannya Bang Juma ini sepertinya belum meneladani perlakuan dari Nabi Muhammad itu sendiri. Iya, betul. Lanjut. Oke, sebelum ke situ saya rasa untuk nextnya supaya orang-orang lebih percaya bahwa Bang Juma ini adalah orang yang beriman dan meneladani Nabi Muhammad, tolong untuk bicara dan segala apapun caci maki yang diberikan oleh siapapun itu, saya rasa Bang Juma lebih meneladani lagi Nabi Muhammad itu sendiri. Oke, kita lanjut ke itu. Aku kan lagi belajar nih Bang. Untuk ya, tadi silakan. Yang bernubuat tadi. Nubuat tentang Yesus tadi kan saya udah bilang ada Yesaya tapi nggak tahu di mana. Terus abangnya bilang di Ulangan 22 ada Nabi Muhammad dinubuatkan sedikit seperti itu ya, maksudnya itu ya Bang? Iya. Oke. Yang untuk ketika Allah ketika Nabi Abraham kan berjanji kepada Allah, waktu Allah berjanji kepada Abraham akan menjadikan dia jadi bangsa yang besar atau menurunkan nabi-nabi, yang Allah maksud itu di situ itu Ishak ya, kita sepakat atau tidak Bang? Gimana? Ketika Allah berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar, dari dia akan turun banyak nabi, itu ditujukan untuk Ishak atau Ismail dalam Islam Bang. Kalau kita lihat dari Kejadian 17. Itu yang pertama ditanggapi dulu Akhi. Yang terkait mana? dengan Akhi yang marah tadi.
ditanggapi dulu. Oh iya. Iya. Menghujat Nabi Muhammad Perlu tadi. diluruskan, Menjelek-jelekan biar paham Nabi dia. Jadi Muhammad tadi. gini Bu, kami di Islam itu ketika melihat Rasulullah itu memang adalah pribadi yang sempurna. Beliau nabi, kami bukan nabi. Tapi kami berusaha kemudian untuk menjadi umat yang baik sebagaimana beliau adalah makhluk yang mulia. Sebagai umat kami punya kaidah, innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina amanu yuqatiluna fi sabilit tagut. Perintah Allah, faqatilu awliya asyaitan, perangilah saudara-saudara setan. Inna qaida syaitan kana da'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Nah, kenapa saya melakukan tadi penekanan terhadap saudara tadi itu? Pertama, di mana-mana dia mengaku Yesus itu adalah orang Papua. Di mana-mana dia mengaku Paulus itu orang Papua. Bisa-bisa nanti Bible dia katakan bahwa Bible pertama kali itu diwahyukan di Papua. Nah itu. Makanya pedoman saya apa? Faqatilu awliya asyaitan. Perangi mereka orang-orang yang bersaudara dengan setan. Kepada orang yang mengajarkan kebaikan kita terima. Tapi kepada mereka yang menyesatkan, maka memang harus kita tegas kepada orang-orang yang menyesatkan orang lain. Kita harus tegas. Tidak bisa dibiarkan seenak-enaknya. Di Islam memang harus ada kayak begitu, Ibu. Jadi Islam itu, hikmah itu keras. Itu ada tempatnya. Ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu meluruskan besi yang bengkok. Itu memang harus tempaan yang keras. Nggak bisa, tidak. Jadi tidak semuanya itu harus berlemah lembut. Tidak semua. Kepada mereka yang zalim, kita harus keras. Harus ada yang tampil sebagai untuk meluruskan sesuatu yang keras itu untuk lurus. Nah, saudara yang tadi itu, ya memang pantas untuk menerima itu. Karena bukan hanya Kristen yang direndahkan, dihinakan, umat Islam juga dihinakan dan direndahkan. Ibu mau menerima Yesus dari Papua? Tentu nggak mau kan? Untuk Nah, itu saya dia. pribadi sih itu personal ya, urusan dia dengan Tuhan. Tapi kan gini, abang bisa menunjukkan ke saya di mana Nabi Muhammad berkata kotor kepada orang yang menghinakan Nabi atau siapa seperti itu. Karena dari yang lain-lain saya belajar, mereka mengatakan bahwa di Al-Quran tidak pernah tercatat mau iblis atau apapun atau manusia yang menyangkal dia sekalipun. Nabi Muhammad katanya tidak pernah mengeluarkan kata kotor seperti kayak tadi yang abang katakan. Maaf ya. Ya, bagus. Ya, itu pernyataan yang sangat indah yang pernah saya dengarkan dari orang-orang di luar akidah saya. Akan tetapi, Al-Quran menarasikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u alal kuffar. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang menghujat. Al-Quran. Oke, Pak, kalau begitu apakah dengan perbuatan abang sendiri itu ajaran dari Al-Quran itu sendiri? Saya bersikap keras kepada penghujat. Ini dalil. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dalil. Orang yang bersama dengan Rasulullah keras kepada orang-orang kafir yang menghujat, yang menista, yang zalim. Kalau dia di gerejanya, kalau dia di internalnya, tak ada hak kami umat Islam untuk menegur. Tapi karena dia di ranah debat, di diskusi ribuan umat Islam yang menontonnya, ya saya harus keras kepada dia. Meskipun perintahnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu ada perintah Al-Quran. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang mulia. Tapi Al-Quran mengatakan di sisi lain, illal ladzina zalamu minhum, kecuali kepada orang-orang yang zalim di antara mereka. Kalau Islam tegas-tegas, lemah lembut, betul. Itu metode dakwah. Cuman kelirunya saya, hilapnya saya sebagai pribadi, ya karena keluar kebun binatangnya itu, di situ salahnya. Terima kasih Ibu sudah mengingatkan saya. Tapi meskipun demikian, sahabat Ahi, tapi meskipun demikian, karena kita berbicara mengenai kekristenan, Yesus kadang menyebut orang-orang di sekelilingnya dengan sebutan anjing, ular beluda, binatang, hewan, kafir,
laknat dan seterusnya. Itu ucapan-ucapan Yesus. Kebetulan yang saya temani diskusi ini adalah orang yang mengaku pengikut Yesus. Ya sekali-kali nggak apa-apa disentil toh. Karena Yesus pun selalu menyentil, hei anjing, nah, kan begitu. Maaf ibu, ya, maaf ibu, maaf. Saya berterima kasih atas nasihatnya. Itu adalah hal yang sangat luar biasa buat pribadi saya. Mudah-mudahan bisa membuat saya lebih baik ke depannya. Amin. Silakan Dahi. Udah disebut itu tadi, cukup. Itu yang mau ku bawa tadi. Lanjut. Namanya seperguruan Dahi. Allahu Akbar. Masya Allah. Silakan Ibu. Maafkan saya. Lupakan yang tadi. Mari kita diskusi. Mari. Oke, kembali ke topik. Berarti yang tadi itu kita sepakat itu tidak bagus ya, bukan dari ajaran dari Nabi Muhammad dan dari Al-Quran itu sendiri ya, yang kata-kata kotor. Iya. Maafkan saya. Ya, pertanyaan saya tadi Bang, ini ketika Allah berjanji kepada Abraham bahwa Nabi akan turun dari keturunannya, dia akan jadi bangsa yang besar. Dalam Islam itu Nabi itu turun dari Isa atau dari Ismail gitu Bang? Nabi gimana? Boleh diulang? Kalau dalam ajaran agama Kristen kan Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunan Abraham ini akan menjadi bangsa yang besar dan dari keturunannya akan turun nabi-nabi seperti itu. Dalam agama Islam nabi yang turun dari anak Abraham itu dari Ishak atau dari Ismail, karena anak Abraham kan ada 2 Bang. Iya. Coba kita lihat. Saya rasa ibu melihatnya di Kejadian 17. Kita lihat ya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Pertanyaan saya, nubuat ini tergenapi kepada Abraham, dia menjadi bapa sejumlah besar bangsa, itu dari sisi Isa atau dari sisi Ismail? Kalau dari Isa, bangsa apa aja? Boleh disebutkan? Israel. Terus? Ya. Israel ada 12 suku, yang saya tahu itu sih Bang. Yang lain saya kurang tahu. Berarti tinggal satu, Israel saja, dengan meninggalkan keturunan Yehuda saja. Nah, sedangkan di sini janji Tuhan, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ini berlaku Isa atau Ismail? Alhamdulillah, ternyata yang menjadikan Abraham menjadi bapa sejumlah besar bangsa adalah dari anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Itu yang pertama. Yang kedua, karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan bukan lagi Abraham tapi Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Coba, tadinya Abraham menjadi Abraham dikarenakan Nabi Ismail mengentaskan banyak keturunan sehingga bapaknya menggenapi, ditetapkan sebagai bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu yang sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Coba, raja mana aja yang berasal dari Israel? Bangsa apa aja yang berasal dari Ishak? Anak cucu mana aja yang kemudian masih ada saat ini yang berasal dari Ishak? Ada? Nggak ada. Coba Yehuda yang sekarang Zionis Israel. Yang lain mana? Tak ada. Berarti tidak tergenapi dong. Kalau itu Ishak, berarti tergenapinya hanya kepada baginda Ismail alaihi salam. Lalu kemudian dikatakan apa? Di data nomor 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Tuhanmu dan menjadi Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Nah, kita lihat. Nabi Ishak, Yakub, Daud, Salomo, Musa, Daud, Salomo, Yesus mengajarkan kemudian menyembah kepada Tuhan yang diperkenalkan oleh Abraham alaihissalam. Yesus ketika datang juga memperkenalkan Tuhannya Abraham alaihissalam. Setelah Yesus, siapa lagi yang memperkenalkan? Tak ada. Kristen mengatakan, oh kami Bang Suma. Oke, siapa yang diperkenalkan oleh Kristen? Katolik, Protestan sebagai Tuhan? Yesus. Bukan Tuhannya Abraham, Isa dan Yakub.
tetapi Yesus. Namun tetapi ketika berbicara mengenai Islam, nubuatan Kejadian 17 nomor 7, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, perjanjian yang tak pernah berhenti dan tak pernah digantikan dengan Tuhan yang manapun, supaya aku menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu secara turun-temurun, tidak pernah digantikan oleh Tuhan manapun. Makanya dalam Al-Quran dikatakan apa? Di dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 130, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan orang yang membenci ajaran Nabi Abraham hanyalah orang yang memperbodoh dirinya, dan sungguh kami telah memilih Abraham di dunia, dan sesungguhnya di akhirat ia termasuk orang yang soleh. Isqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Abraham, berserah dirilah kepada Allah, berserah dirilah kepada Tuhan. Kemudian Abraham menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan alam semesta, Rabbus samawati wal ardh. Lalu kemudian Abraham mengatakan apa? Diceritakan seperti apa? Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub al-maut. Wa Yaqub, ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Abraham mewasiatkan kepada anak-anaknya dan juga kepada Yakub, dan Yakub juga mewasiatkan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Am kuntum syuhada is hadara Yaqub al-maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Dan apakah kamu kemudian menjadi saksi saat maut akan menjemput Nabi Yakub ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggalku nanti wahai anak-anakku? Anak-anaknya kemudian menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang disembah Abraham, yang disembah Ismail, yang disembah Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawab tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi umat Islam lah yang kemudian menggenapi nubuatan Kejadian 7 nomor 7, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, keturunanmu dan keturunan secara turun-temurun, bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, dan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Tuhan mereka. Makanya orang Yahudi, orang Israel, dan orang yang ada di Palestina itu rebutan karena mereka adalah keturunan Abraham yang sama-sama diwariskan kepada mereka tanah Kanaan. Kristen di mana? Ada nggak dalam kelompok ini? Ishak dan Ismail? Tak ada. Kristen di luar garis. Tak masuk. Makanya Kristen Tuhannya beda. Tuhannya manusia. Cucunya Daud. Namanya Yesus. Sementara orang Yahudi dan orang Islam Tuhannya sama. Yaitu Rabbus samawati wal ardh. Pencipta alam semesta. Mereka menyebutnya Hasem. Kami menyebutnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka juga menyebutnya adalah Elohim. Yang maha suci lagi maha tinggi. Sama. Nah ini dia. Jadi kalau saudari mengatakan apakah Tuhannya sama atau apakah nabi-nabi itu berasal, faktanya semua yang dijanjikan Abraham digenapi oleh Abraham berdasarkan dari anaknya Yishmael, bukan Ishak. Demikian. Untuk Ishak sendiri, kalau dalam Alkitab kan dia punya anak, nanti ada Yakub, ada Daud, ada Salomo. Untuk Nabi Ismail sendiri yang tercatat di Al-Quran ada selain dari nama Nabi keturunan Ismail itu siapa aja? Kalau dari Ishak kan ada Yakub, ada Daud, ada Salomo dan lain-lain. Kalau yang dari Ismail, karena sepemahaman saya dari Ismail ini hanya Nabi Muhammad saja. Iya.
Tapi di situ tidak dikatakan daripadamu akan berasal nabi-nabi. Dikatakan daripadamu akan berasal raja-raja. Berarti dalam agama berarti dalam agama Nasrani dan Muslim itu berarti dalam saudara-saudara saya yang Muslim ini juga mengimani bahwa Nabi Yakub, Daud dan Salomo itu berasal dari Ishak ya Bang, yang dari Ismail Iya, berarti betul. hanya Nabi Muhammad saja. Iya, kalau Untuk kita Ishak- melihat dari silsilah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat dari silsilah beliau sampai kepada Nabi Ibrahim, itu jelas tuh silsilah beliau. Ada Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, turun sampai kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, berarti untuk kisahnya keturunan dari Nabi Ismail sampai ke nanti Nabi Muhammad sendiri itu tidak ada ya. Semua berarti dari keturunan Nabi Ishak saja. Di Raja-raja yang dijanjikan itu raja, bukan dijanjikan nabi, tapi raja. Terkait dengan kenabian, Oke, ketika Daud atau Salomo, Nabi Salomo kan menjadi raja juga di masa itu, Bang. ya itu nabi. Bagi kami beliau nabi. Kalau untuk raja-raja yang dimaksud tersebut dari Ismail itu siapa aja, Bang? Maaf, soalnya baru dengar. Raja Arab itu sampai sekarang masih ada. Kalau raja dari Ishak hari ini siapa? Berarti sekarang kita ya raja yang dimaksud Abang itu berarti setelah Nabi Muhammad ya, Bang, bukan sebelum. Namanya nubuat itu tidak diceritakan kemudian zamannya kapan. Nubuat itu ramalan. Nah sekarang penggenapannya terjadi di mana gitu loh. Kan yang dijanjikan di situ bukan nabi, tapi yang dijanjikan adalah raja. Meskipun berbicara mengenai nabi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Dan sesungguhnya kami telah utus beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka pula ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Bisa jadi ada nabi, tapi Allah tidak menceritakannya kemudian kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang kami tahu hanya beliau yang kemudian diutus kepada seluruh umat manusia. Oke, berarti saudara-saudara saya yang Muslim juga mengimani bahwasannya Yakub, Daud, Salomo itu adalah nabi dari saudara-saudara Muslim sendiri. Betul. Ya. Tadi saya bacakan di dalam Al-Quranul Karim, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Nama-nama tadi kami tidak beda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan mereka para nabi juga kami umat Islam itu berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kami sama. Berarti kita udah sepakat ya bahwa nabi-nabi yang keturunan dari Nabi Ishak itu bahwasanya diimani juga nabi bagi saudara-saudara saya yang Muslim. Yang untuk raja-raja tadi, Bang, belum selesai. Yang untuk raja yang dimaksud sama Abang tadi itu nubuatan itu yang menurut Abang yang untuk setelah Nabi Muhammad atau sebelum Nabi Muhammad tadi belum jelas, Bang. Iya. Jadi kalau saya nih ya ditanya tentang itu, tentang nubuah, sebenarnya umat Islam itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian itu tidak tergantung kepada kitab sebelumnya. Al-Quran itu adalah membawa sebuah risalah yang independen, tidak tergantung kepada cerita-cerita yang muncul di kitab-kitab sebelumnya. Enggak. Kami menjadi Islam karena kami percaya kemudian bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Adapun kemudian kesamaan cerita itu justru akan menjadikan Al-Quran itu semakin kuat kedudukannya. Kenapa?
Al-Quran tidak mengalami di awalnya fase penyelidikan, penelitian terhadap kitab-kitab. Seketika itu didatangkan kemudian. Berbicara mengenai rajanya yang ada kemudian, saya bisa menyebutkan Ibnu Saud, Faisal, Khalid, Fad, kemudian Abdullah, Salman, dan seterusnya. Tapi sebelumnya, itu pasti ada raja-raja sebelumnya yang dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Cuman umat Islam tidak ada kemudian kepentingan untuk membahas itu. Oke, kalau menurut abangnya raja-raja sebelum Nabi Muhammad itu sebenarnya sudah ada, tetapi mungkin tidak tercatat di dalam Al-Quran atau tidak ada yang menuliskan kisah itu, seperti itu ya Bang? Karena sebenarnya kalau berbicara mengenai sejarah bangsa Arab itu ada. Tetapi masalahnya pedoman kami itu adalah Al-Quran. Al-Quran bukan buku biografi. Nah, kalaupun saya bertanya hal yang sama, siapa raja-raja yang kemudian diceritakan di dalam Bible? Sedangkan di dalam Yeremia 30 nomor 36, tak ada lagi keturunan dari Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Terakhir di tahta Daud. Setelahnya, kan Yesus mengatakan, kerajaan akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain. Nah sekarang, setelah kerajaan Daud diambil, diberikan kepada siapa? Mana kerajaan itu? Kerajaan Inggris? Tidak mungkin. Belanda? Nggak mungkin. Satu-satunya kerajaan yang dinubuatkan kemudian dalam kitabnya orang Yahudi. Ini lagi-lagi nih, kita berbicara nih. Itu hanya ada di kerajaan Arab. Apa buktinya? Kita baca. Di dalam Yesaya 60. Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Onta-onta muda dari Median Eva, mereka semua akan datang dari Sheba. Akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Yesaya 60 nomor 7. Segala kambing domba Kedar akan terhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot. Nebayot itu anak pertama daripada Nabi Ismail. Kedar ini adalah anak kedua dari Nabi Ismail. Akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Nah, kemana anak Ismail melakukan persembahan kurban selama ini? Kepada Mekah. Yesaya 60, 15. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, kebanggaan kekal, menjadi kegirangan turun-temurun. Itu di mana? Di Israel atau di Mekah? Yesaya 60 nomor 11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang datang membawa kekayaan bangsa-bangsa mereka kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan untukmu. Itu siapa? Di mana negara itu? Di mana bangsa itu? Di mana raja-raja datang semua bersiara ke sana? Itu di mana? Di Yerusalem? Gak mungkin. Yesaya 60 nomor 11. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, sebagai ganti besi aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu besi aku akan memberikan kepadamu damai sejahtera, shalom, salam, Islam, dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Itu di mana? Yesaya 62 nomor 12. Orang akan menyebutmu dengan bangsa yang suci, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Itu di mana? Di mana orang suci ketika dia masuk harus menanggalkan semuanya? Di mana orang suci pergi? Kemudian di Yesaya 60:18, tidak akan ada kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan daerahmu. Engkau akan menyebut tembokmu dengan salam, selamat, dan pintu-pintu gerbangmu sebagai pujian. Ini di mana? Yang terakhir, Yesaya 35 nomor 8. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan dengan jalan suci. Orang-orang yang tidak tahir, orang-orang yang tidak bersunat tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Itu di mana? Jadi semua janji-janji Tuhan kepada Abraham berdasarkan Bible itu sendiri digenapi oleh keturunan Nabi Ismail alaihissalam.
Yang untuk Raja Daud ketika mau membangun mesbah untuk Allah dalam Alkitab juga akhirnya kan Raja Salomo yang menyelesaikan, kan banyak juga raja-raja yang memberikan perak, emas, tembaga untuk membangun mesbah tersebut. Apa itu tidak termasuk menurut abangnya? Iya, Nabi Daud memang punya kerajaan. Salomo memang punya kerajaan. Maksudnya ketika mau membuat mesbah Allah, mereka kan membangun mesbah Allah. Jadi banyak juga raja-raja dari bangsa lain yang mempersembahkan emas, tembaga untuk membangun mesbah Allah tersebut. Apakah menurut abang bukan itu yang dimaksud atau yang dinubuatkan? Kan dikatakan tadi sebagai keagungan yang kekal katanya. Yang kekal. Dikatakan seperti itu. Menjadi sesuatu perjanjian yang kekal. Kalau untuk suatu perjanjian yang kekal itu, apakah dalam Islam itu sendiri sudah digenapi? Di mana itu ya Bang? Maaf. Kan tadi perjanjiannya yang saya katakan tadi itu bahwasanya akan disinggahi, akan dijadikan sebagai kebanggaan abadi. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Kalau itu ada di Raja Daud, mana abadinya? Mana kerajaannya? Sementara Yesus lebih dulu kemudian menubuatkan. Dikatakan bahwasanya kerajaan akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah yang dikehendaki oleh Allah. Matius 21 nomor 43. Kerajaan akan diambil. Sesungguhnya akan tiba masanya kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa yang memberikan hasil yang dikehendaki oleh Allah. Itu dalil. Jadi kerajaan tak ada lagi di sana, sudah diambil alih dan diberikan kepada bangsa lain. Nah, di mana keagungan nama Allah itu digaungkan secara turun-temurun tanpa henti-hentinya siang dan malam? Hanya di Mekah. Makanya tadi Ulangan 33 nomor 2, hukum yang diberikan di tangan kanannya itu adalah hukum yang berapi-api untuk menghanguskan seluruh hukum jahiliyah yang ada di atas muka bumi ini. Yesaya 60 nomor 15. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika Yerusalem itu berjaya, Bait Suci berjaya di sana, tanah Mekah, Faran itu tidak dianggap. Itu dianggap sebagai tanah yang tandus. Tidak ada orang yang kemudian singgah di sana. Makanya Hagar dan juga Ismail dibuang ke situ. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Seluruh dunia di mana ada Islam, mereka akan tergiang untuk dia datang ke sana. Siapapun itu. Nah, sedangkan Yerusalem siapa yang pergi ke sana? Sekali lagi saya katakan bahwasanya kami tidak tergantung kepada apa yang tertulis di kitab di luar Al-Quran. Iman kami hanya di Al-Quran. Hanya kebetulan aja nih kita diskusi. Ya, silakan. Iya, karena kan saya lagi belajar juga Bang. Jadi saya kan pengen lihat saudara saya yang Muslim menanggapi seperti apa, supaya saya juga bisa melihat dari orang Kristennya menanggapinya seperti apa. Karena tadi abangnya bilang bahwa Nabi keturunan Ishak itu saudara-saudara saya yang Muslim juga mengakui atau mengimani juga bahwa mereka adalah Nabi. Makanya saya jadi tertarik Bang, karena kan saya belum tahu juga bagaimana Islam mengimani nabi-nabi turunan dari Ishak tersebut. Kalau untuk ini Bang, maksud abang yang di mana semua umat Islam ingin rindu ke sana, apakah yang abang maksud ini adalah Mekah? Kenapa? Tadi abang bilang di mana kerajaan yang kekal itu, di mana semua umat Islam merindukan ke tempat tersebut. Apakah itu yang abang maksud adalah Mekah? Iya, betul. Karena berarti yang menurut abangnya ini yang dijanjikan Allah kepada Abraham menjadi bangsa yang besar, menjadi raja, itu adalah Mekah, kerajaan yang Mekah ini. Seperti itu ya Bang? Iya, benar.
Oke, untuk sampai sini selesai. Untuk saya penasaran juga untuk Nabi Muhammadnya, Bang. Untuk pengajaran Nabi Muhammad itu sendiri, kan sebelum Nabi Muhammad turun, yang pasti orang pengikut Yesus sudah ada, atau Kristen sudah ada ya. Iya. Oke, untuk Nabi Muhammad itu sendiri, bagaimana di dalam Al-Quran Nabi Muhammad berkomunikasi atau hidup berdampingan dengan orang Nasrani? Iya. Kalau diceritakan di dalam Sirah Nabawiyah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani. Oke. Berdampingan mereka. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang hidup di bawah pemerintahan beliau tentram, damai, sejahtera. Mereka dilindungi. Oke. Tidak pernah disolimi Tentang mereka. pihak Madinah, Ki. Iya, betul. Untuk Nabi Muhammad ini yang kita kenal dia orangnya baik ya, dan layak dicontoh. Apakah Nabi Muhammad pernah berkata atau tertulis di Al-Quran bahwasannya Nabi Muhammad pernah berkata bahwa umat Kristen akan masuk neraka? Ya, betul. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka semua akan masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya untuk selamanya. Itu jelas. Untuk kafir ini sendiri, orang Muslim memaknainya seperti apa ya, Bang? Orang yang ingkar kepada Allah dan ingkar kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim, itu adalah orang kafir, orang yang memperbodoh diri. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Di situ dijelaskan, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Salah satu ajaran Nabi Abraham adalah tauhid, menyembah satu Tuhan. Yang kedua, kurban hewan. Yang ketiga, sunat. Barang siapa yang membenci ketiga ajaran ini atau salah satu di antaranya, maka mereka adalah orang yang memperbodoh diri. Mereka disebut sebagai orang zalim. Berarti ada ucapan dari Nabi Muhammad itu sendiri yang mengatakan di luar dari Islam atau yang beragama Kristen itu masuk neraka ya, Bang? Iya, itu betul. Oke, meskipun sebenarnya orang yang di luar dari Islam ini berkelakuan baik seperti itu atau banyak memberikan teladan, apakah itu akan masuk surga? Akan masuk neraka? Tetap masuk neraka menurut ajaran Islam? Iya, semua dosa di dalam Islam itu diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Tetapi satu dosa yang tidak diampuni, yaitu menjadi kafir, mati dalam keadaan kafir. Ketika saudari mengatakan, apakah mereka tetap menjalankan kemudian kebaikan tetap masuk neraka? Iya. Kenapa? Karena kasih sayang yang ada di antara mereka itu hanya sifatnya duniawi. Innamat takhaztum min dunillah awthana mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Mereka ada rasa kasih sayang di antara mereka, tapi hanya sebatas kehidupan dunia saja. Di akhirat mereka tak ada lagi kasih sayang. Seperti itu. Oke. Untuk pamannya Nabi Muhammad yang tidak sampai dia mati tidak masuk atau tidak mengimani agama Islam, itu berarti dalam agama Islam mengimani bahwasanya pamannya Nabi Muhammad tersebut saat ini ada di neraka. Ya, nah inilah kehebatan Al-Quran. Orangnya masih hidup. Abu Lahab itu punya potensi untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana orang-orang kejam yang ada hidup zaman beliau. Bagaimana Umar, bagaimana Abu Bakar, orang-orang yang beringas, orang-orang yang kejam. Sama, bahkan lebih kejam mereka-mereka itu dibandingkan pamannya Abu Lahab misalnya. Tapi Abu Lahab masih hidup di dunia. Wahyu Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Coba bayangkan, bagaimana sekiranya pamannya ini beriman pada saat itu.
maka wahyu ini gagal, maka Al-Quran ini gagal, berarti Al-Quran ini karangan. Tapi faktanya sampai Abu Lahab itu meninggal, beliau tidak beriman. Berarti wahyu Al-Quran yang dibacakan kepada dirinya itu adalah betul. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma akna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naron zata lahab. Kelak dia Abu Lahab akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Orangnya masih hidup loh. Orangnya masih hidup pada saat itu. Wahyu ini sudah diturunkan oleh Allah. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Begitu juga istrinya, pembawa kayu bakar yang selalu menyebarkan fitnah. Istrinya pun hidup pada masa itu, tapi Allah sudah menurunkan wahyu bahwa Abu Lahab dan istrinya adalah penghuni neraka. Fi jidha habul mim masada. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Andai saja ini bukan wahyu Allah, maka bisa jadi Abu Lahab pada saat itu beriman, maka gugur Al-Quran. Maka Al-Quran ini karangan Nabi Muhammad. Tapi faktanya orangnya masih hidup, mendengarkan tentang ayat ini, tapi dia tidak beriman. Coba, berani-beraninya Nabi Muhammad mengarang kalau ini karangan tentang pamannya. Padahal bisa jadi pamannya beriman, tapi faktanya pamannya meninggal dalam keadaan kufur kepada dirinya. Berarti Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah membuktikan bahwa Allah tahu segala sesuatu yang akan terjadi dan yang telah terjadi. Allah mengetahui, wahai Nabi Muhammad, sampaikan wahyu itu, karena pamanmu itu tidak akan pernah beriman sampai dia meninggal. Benar, tidak beriman sampai dia meninggal dunia. Berarti ayat ini betul. Oke, maaf ya Bang, dan untuk teman yang nanya di sini, kenapa nanya terus? Karena saya memang nggak ngerti ya teman-teman, saya pengen belajar, makanya saya nanya, bukan mau menjelekkan, menjatuhkan, mohon maaf, bukan. Aku Iya, silakan, silakan. Nah, berarti di sini saya sudah paham betul bahwa saudara-saudara saya yang Muslim mengimani bahwa pamannya Nabi Muhammad itu saat ini berada di neraka. Untuk yang ini Bang, saya juga mendengar kadang-kadang orang berbicara bahwa Nabi Muhammad ini menikahi seorang anak gadis di bawah umur. Apa itu benar Bang? Iya, jadi gini, ada hadits yang diriwayatkan kemudian orang yang tinggal di Irak yang tidak pernah bertemu langsung dan bercerita langsung tentang keadaan itu. Tidak pernah kemudian ada cerita ini muncul kecuali yang dia ceritakan ketika dia tinggal di Irak, tidak lagi tinggal di tempat asalnya. Dan pada saat itu dia sudah pikun, ingatannya sudah lemah, lalu meriwayatkan cerita itu. Sementara baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Badar, perang Uhud, mensyaratkan siapapun yang ikut perang Badar, baik yang bagian logistik, bagian kesehatan atau apapun itu, dipersyaratkan usianya harus 15 tahun baru bisa ikut. Itu sejarah. Nah, Siti Aisyah ikut perang Badar, berarti Siti Aisyah lolos dari syarat, yaitu 15 tahun. Siti Aisyah ketika perang Badar belum menjadi istri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadis tadi tertolak. Usia 15 tahun Siti Aisyah ikut perang Badar, di situ dia belum menjadi istri beliau. Belum menjadi istri. Berarti yang dibesar-besarkan kemudian tentang hadits itu adalah pemberitaan yang doif, pemberitaan yang cacat, karena tidak sesuai dengan fakta sejarah. Nah, kalau hadis itu dipaksakan kemudian, satu, Nabi Muhammad SAW diberitakan menikahi Siti Aisyah pada saat usia 6 tahun. Tetapi diceritakan pula serumah di usia 9 tahun. Serumah di usia 9 tahun. Lalu kapan mulai digauli? Tidak ada diberitakan kemudian. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Siti Aisyah dinikahi usia 6 tahun, apakah ada syariat syariat atau ada hukum adat atau hukum kebangsaan Arab yang dilanggar masa itu? Atau ada adat keluarga yang dilanggar pada saat itu? Tak ada.
Buktinya, kedua orang tua daripada Siti Aisyah bergembira, senang, bahagia mendapat besan seorang Nabi. Siti Aisyah pun girang gembira sekali menemukan dan mendapatkan menantu. Ya, menantu kemudian. Lalu kemudian Siti Aisyah senang mendapatkan suami seorang nabi yang luar biasa, seorang pemimpin, seorang presiden. Dia sangat bahagia. Apa bukti kebahagiaannya? Beliau menghafalkan ucapan Rasulullah lebih dari 2000 poin hadits. Lebih dari 2000 hadits perkataan Rasulullah dihafalkan oleh beliau. Dan beliau sangat-sangat tersakiti kemudian ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW meninggal. Berarti unsur fitnah yang mengatakan Siti Aisyah adalah korban pedofil, pencabulan dan seterusnya, itu adalah hoax yang dihembuskan oleh pembenci-pembenci Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, yang ketiga, itu 1400 tahun silam orang yang hidup di padang gurun, wanita usia 9 tahun itu sudah tambun. Itu seusia, fisiknya seusia umur anak Indonesia di Asia ini 20 tahun bahkan sampai 25 tahun. 9 tahun usia wanita Arab di tahun itu sama dengan usia orang Indonesia hari ini di usia 25 tahun. Karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan, habitat, tempat hidup, alam yang mempengaruhi kematangan wanita Arab pada masa itu dan sampai hari ini. Lalu kemudian yang keempat, santer kita dengarkan nenek kita. Ada yang menikah belum tamat SD. Ada yang belum haid sudah nikah. Itu orang-orang dulu nih yang hidup sesama dengan kita. Ada nenek-nenek kita, saya kawin dengan kakekmu nak. Pada saat itu saya belum haid. Banyak cerita-cerita kayak begitu. Banyak cerita. Jadi tidak ada yang dilanggar. Tidak ada yang dilanggar kemudian. Karena kenapa? Pandangan kita pada hari ini tentang budaya seseorang atau keadaan seseorang tidak bisa kita nisbahkan kepada keadaan manusia di 1000 tahun, 2000 tahun masa lampau. Bagaimana dengan Ishak, dengan Ribkah yang menikahi usia 3 tahun? Tapi apakah itu dihakimi kemudian? Dihakimi sebagai seorang pedofil? Tidak. Tapi ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW segala fitnah, hujatan kemudian diberikan kepada beliau untuk menjatuhkan karakter beliau. Alhamdulillah, semakin difitnah, semakin harum nama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang keempat, yang terakhir, Siti Aisyah dinikahi oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu karena petunjuk Allah. Kenapa bisa? Karena Siti Aisyah dipersiapkan oleh Allah untuk menghafalkan kaidah-kaidah hukum syariah fikih tentang wanita yang berguna bagi yang berguna bagi kehidupan umat Islam ke depannya. Jadi Allah yang memberikan petunjuk kepada Rasulullah untuk menikahi seorang wanita yang cemerlang otaknya, yang cerdas otaknya, untuk menghafalkan risalah keislamannya yang berkaitan dengan kewanitaan seperti haid, nifas dan seterusnya. Jadi itu berlaku karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Sedikit saya tambahin, Mbak. Jangankan bangsa Arab ya, ada Jawa saja. Kalau kita mundur ke belakang dia tahun-tahun 60, 70, 80, 90, kalau dia punya anak gadis umur 13 tahun belum menikah, itu orang tua malunya sudah setengah mati itu. Dianggap anaknya itu perawan kasep, perawan yang tidak laku. Ya. Nah, contoh mama saya sendiri itu nikah dengan ayah saya itu umur 9 tahun. Punya anak saya umur 15 tahun. Ada sepupu saya ya, itu lulus SD kan. Itu tahun 1998. Langsung dinikahkan. Apalagi orang-orang desa di Jawa, kalau punya anak sudah gede, ya sudah balik dia, itu dimulai dari umur 9 tahun sampai 15 tahun dia nggak laku, orang tuanya sudah malu setengah mati.
Apalagi 1400 tahun yang lalu. Bagaimana kehidupan orang masa itu? Ya, jadi itu dianggap pedofil itu kan setelah ada ketetapan pemerintah wanita itu menikah di atas 20 tahun. Itu tahun berapa? Kemarin sore dibikin itu. Tahun 2000-an sekian lah. Ya, tapi sebelum itu nggak ada. Nggak ada ketetapan menikah wanita di atas 20 tahun, nggak ada. Itu yang saya sampaikan. Makasih. Oke, saya rasa untuk kayak tradisi kita ya, misalnya orang Jawa, orang Batak, orang Sunda, yang lain-lain yang seperti itu tidak ada hubungannya ke sini ya, karena kan kita manusia biasa ya, bukan nabi. Yang saya pengen belajar dari nabinya tersebut, ternyata tadi Bang Juma menjelaskan bahwa ada beberapa cerita yang mengisahkan seperti itu, tetapi sebenarnya itu hoax, itu ya Bang? Iya. Oke, kalau memang itu hoax berarti Nabi Muhammad tidak pernah menikahi anak di bawah umur gitu ya Bang? Berdasarkan kisah histori, Rasulullah tidak menikahi Siti Aisyah 6 tahun. Karena usia Aisyah 15 tahun belum menikah dengan Rasulullah. Oke. Sampai sini sih beberapa yang bikin saya ini kan, saya kan seorang Nasrani nih, melihat saudara-saudara saya yang Muslim dari kisahnya Nabi Muhammad kan. Saya dulu sebelum bertemu dengan abang-abang semua ya, sebelum bertanya atau belajar sama kalian ya, dulu di mata saya ini Nabi Muhammad ini mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Dia menikah di anak di bawah umur. Terus saya melihat juga teman-teman saya yang Muslim sering kayak demo-demo apa segala macam. Saya pikir dulu ajarannya memang seperti itu, tapi ternyata bukan ya. Terus abang-abangnya juga ternyata baik. Untuk konsep ininya saya juga pernah dengar Bang dari luar ya, untuk konsep surganya, apakah benar laki-laki mendapatkan 70 bidadari? Ya, jadi kalau berbicara mengenai surga, segala kenikmatan kemudian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada penghuninya. Al-Quran menyajikan di dalam surah As-Sajdah ayat 17 kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sama seperti yang dijelaskan kemudian oleh para nabi sebelumnya, bahwasanya fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrah ayun jasa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan oleh mereka, yaitu bermacam-macam kenikmatan dan kebahagiaan yang menyenangkan hati mereka sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah masih merahasiakan bermacam-macam kenikmatan yang nanti menunggu di jannah, di surga. Lalu bagaimana dengan bahasa 72 bidadari? Itu adalah metode Allah kemudian menyampaikan hal surga kepada orang-orang jahiliyah, di mana orang Arab jahiliyah pada masa itu gemar dengan perempuan, suka melampiaskan nafsu kepada budak-budak, kepada perempuan-perempuan. Mereka beringas sekali kepada perempuan. Maka Allah menghentikan itu dengan menjanjikan, hentikan itu, maka kelak engkau akan mendapatkan 72 bidadari. Jadi dakwah Rasulullah itu berhasil kemudian. Akan tetapi kenikmatan-kenikmatan yang ada di jannah, yang ada di surga, dikatakan oleh Allah, tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan oleh Allah untuk mereka, yaitu bermacam-macam kenikmatan dan kebahagiaan yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan di dunia. Nah, ini dalil. Juga di dalam 1 Korintus 2, sebab ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia nanti di surga. Kemudian berbicara mengenai bidadari. Bidadari itu pelayan. Saya nih misalnya masuk surga, saya punya istri, saya punya permaisuri. Bidadari pelayan-pelayan saya ini ya sebagai pelayan aja, sebagai pelayan. Meskipun diberikan kepada saya 72 bidadari sebagai pelayan, karena saya punya permaisuri.
Orang yang masuk surga adalah orang yang suci. Orang yang suci adalah orang yang menjaga dirinya dari segala aspek, utamanya hal-hal yang berhubungan dengan lawan jenisnya. Itu orang suci. Jadi kalau di dunia saja mereka mampu menjaga syahwat, di dunia saja mereka mampu menjaga kelamin mereka, mereka sadar bahwa Allah melihat sehingga dia menjaga diri mereka, apalagi nanti di surga. Setiap manusia di surga itu memiliki pendamping masing-masing dan kemudian mereka tidak dirugikan sedikit pun. Itu di surga itu seperti itu diterangkan di dalam Al-Quran. Jadi keselamatan dalam Islam, surga Ar-Ra'd ayat 23, laki perempuan suami istri mereka akan masuk bersama anak-anaknya, keturunannya kepada surga. Mereka berbahagia di sana. Kemudian Al-Quran surah Hud, mereka kekal di surga. Ar-Ra'd ayat 29, mereka bahagia di surga. Ibrahim 23, mereka kekal di surga dengan ucapan salam, salam, salam. Lalu kemudian dinyatakan kemudian di dalam Al-Quran surah Taha ayat 75, surga itu adalah tempat-tempat yang mulia. Jadi tidak mungkin di sana ada lagi kecurangan, tidak mungkin lagi di sana ada kemaksiatan. Lalu kemudian Al-Hajj ayat 56, surga yang mereka tempati adalah surga yang penuh dengan kebahagiaan, surga yang penuh dengan kenikmatan. Ar-Rum ayat 15, surga adalah alam yang penuh dengan kebahagiaan. Luqman ayat 8, surga adalah alam yang penuh dengan kenikmatan. Lalu kemudian Asy-Syura ayat 22, di surga semua penduduknya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lalu kemudian Al-Jasiyah ayat 30, di surga umat Islam menyatakan diri sebagai keuntungan yang nyata. Al-Buruj ayat 11, surga yang ditempati umat Islam adalah tempat keberuntungan yang besar. Jadi tak ada yang dizolimi di sana. Tak ada yang dizolimi. Kalau laki-lakinya kemudian mendapatkan 72 pelayan, wanitanya mendapatkan hal yang membahagiakan mereka. Nah coba, apa yang membahagiakan wanita di atas muka bumi ini? Banyak suami? Gak mungkin. Ada nggak wanita di atas muka bumi ini bahagia karena banyak suami? Ada Bang Suma. Siapa? Si Fulan, si Fulan, si Fulan. Wanita-wanita yang bahagia karena banyak laki-laki, tempatnya di neraka, nggak ada di surga. Kecenderungan daripada wanita adalah perhiasan, emas, perak, berlian, intan, dan sebagainya. Itulah yang diberikan oleh Allah kepada mereka kelak di jannah. Wanita-wanita dibahagiakan dengan perhiasan-perhiasan yang mereka punya. Sedangkan laki-laki apa yang membahagiakan mereka di dunia ini? Wanita. Wanita, pendamping. Maka laki-laki diberikan oleh Allah untuk membahagiakan mereka sesuai yang mereka inginkan. Jadi tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang kemudian disalahkan. Ketika kemudian istri saya cemburu kepada bidadari, istri saya nggak layak masuk surga. Karena di surga tak ada cemburu, tak ada iri, tak ada dengki, tak ada ghibah, tak ada lagi yang seperti itu di surga, nggak ada. Yang ada hanya kebahagiaan, yang ada hanya kemuliaan, yang ada umat Islam hidup di dalam kebahagiaan abadi. Lalu di Kristen, jangan tanya saya, bahaya kalau mengenai surga. Saya kira begitu, Mbak. Sedikit saya tambahin ya. Silakan, Akhi. Kawan-kawan Kristen ini sering mempertanyakan di surga Islam Tuhan itu memberi 72 bidadari. Tetapi mereka kenapa tidak protes ketika Tuhannya minta cewek perawan 32 orang? Seperti yang tertulis di dalam kitab Bilangan 31 ayat 17 sampai 40. Nah, kalau kita tanya kepada orang yang otaknya normal, Anda pilih Tuhan yang memberi bidadari atau Tuhan yang minta cewek? Nah, silakan Mbak Sulasri. Anda pilih Tuhan yang memberi bidadari atau Tuhan yang minta cewek? Oke, maaf Bang, saya ini ingin belajar Islam bukan. Enggak, saya tanya ini, saya tanya. Kan nggak apa-apa, balik tanya sedikit aja. Anda pilih Tuhan yang memberi bidadari atau Tuhan yang minta cewek 32 orang?
Saya rasa Tuhan tidak memberi bidadari 72 dan juga tidak meminta perawan. Tidak ada itu. Itu hanya kiasan. Oke. Nanti. Sama kayak Bang Oh, Juma bilang bukan, tadi, bukan 72 kiasan. bidadari itu adalah kiasan. Bukan kiasan, Mbak. Ini saya bacakan ya. Apakah yang dibunuh ini wanita kiasan? Kita baca bilangan 31 ayat 17. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Itu kiasan? Itu bukannya waktu masa berperang ya, raja apa gitu. Itu bukan Tuhan yang ngomong. Iya, setahu ini saya. masa perang, betul. Tapi Tapi dari itu bukan rampasan Tuhan. perang ini, Iya, tapi- ini diantaranya adalah wanita-wanita yang belum pernah disetubuhi. Nah, dari wanita-wanita yang belum pernah disetubuhi itu ada 320.000 orang. Tuhan dapat jatah cewek, bahkan minta upeti berupa cewek 32 orang. Tetapi Jadi ini bukan kiasan. Iya, tetapi di ayat itu juga tidak ditulis bahwa Tuhan yang memintanya. Itu kan Oke, kita baca ya, kita baca. Apakah Tuhan meminta atau tidak? Kita baca di ayat 30. Ya, di ayat 35. Selanjutnya orang-orang, yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya 32.000 orang. Yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu ada 675 ekor. Nah, ini ayat 40. Dan orang-orang 16.000 orang. Jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Ini Tuhan minta nih. nggak ada sih saya mendengar Tuhan. Tapi ini kayaknya bukan. Bentar. Anda masih ini ya? Iya. Oke, saya tunjukkan deh ya. Tapi tunggu Bang, itu tertulis di mana tadi dan itu perjanjian Kita lama atau bilangan. perjanjian baru? Ini Tuhan atau bukan? Kita baca dari ayat 25 ya. Nih, Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia dan hewan engkau ini, dan Imam Eliezer serta kepala puak-puak umat itu. Lalu bagi dualah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain. Dan engkau harus menguduskan upeti bagi Tuhan. Ini yang ngomong Tuhan ini. Engkau harus menguduskan upeti bagi Tuhan. Nah, upeti-upeti yang itu tadi salah satunya berupa manusia. Jadi Tuhan minta upeti berupa manusia 32 orang. Cewek perawan. Ada Tuhan minta kok. Oke, kalau menurut Abang itu adalah Tuhan, itu di perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama. Oke, kalau di perjanjian lama saya rasa Abang lebih bagusnya nanya kepada orang Yahudi. Oke, Karena apakah Tuhan perjanjian Anda baru- bukan Tuhan yang di perjanjian lama juga? Tetapi di perjanjian baru kan Yesus itu sudah membatalkan yang Jadi seperti itu. apakah Anda mau menyangkal bahwa Tuhan Anda itu berbeda dengan Tuhan yang di perjanjian lama? Sama, tetapi Oh, beberapa sama, berarti Tuhan Anda juga yang minta cewek Iya. 32 orang kan? Tetapi Tuhan Yesus itu memutuskan banyak yang tidak sejalan dengan perintahnya Tuhan seperti itu. Tapi saya rasa itu ini loh Bang, apa? Kata siapa? Kata siapa? Yesus itu bertentangan dengan perintah Tuhan. Oke, gini, Bang. Ini Anda dapat dari mana contoh? Gini Bang, maaf ya. Saya ini balik lagi, saya bilang saya mau belajar. Kalau Abang mau menanyakan Oke. itu, saya rasa Oke Abang ya. harus menanyakan sama orang yang memang ahli Alkitab gitu. Karena Ahli. Anda kan mengimani kitab ini. Gini Bang, Makanya saya tadi pengen belajar sebagaimana sih Islam itu melihat Jadi saya Allah. hanya memberitahu kepada Anda ya, Tuhan Islam memberi bidadari, Tuhan Anda minta cewek 32 orang. Udah. Nah, Oke, dari selesai. Oke, dari sini juga saya mau bilang bahwa tadi Bang Juma sudah mengatakan Abang Sugi ini salah. Karena Bang Juma menjelaskan kepada saya bahwa Salah. Allah tidak Salahnya di membe- mana? Iya, Kapan Bang Juma ngomong saya salah? Bentar Bang, Bang Juma tadi Abang bilang Allah memberikan 72 bidadari. Sementara tadi Bang Juma sudah menjelaskan kepada saya dan saya rasa itu lebih masuk akal daripada Abang ya. Bang Juma menjelaskan ke saya bahwa 72 bidadari itu
itu hanya kiasan, bukan berarti 72 bidadari diberikan pada lelaki, karena lelaki ini yang sangat dicintainya adalah perempuan. Nggak ada, Anda Bukan salah dikasih tangkap. Bang pemahaman Juma nggak seperti ngomong itu. seperti itu. Maaf, Bang Juma, Yang boleh dimaksud di dijelaskan situ lagi, Bang? 72 bidadari itu pelayan, bukan kiasan di situ. Nah, Nggak ada itu. Bang Juma ngomong Nah, kiasan. betul pelayan. Tetapi abang tadi bilang Allah memberikan 72 bidadari. Seperti ini aja bang. Saya ini pengen tahu Muslim itu seperti apa. Saya melihat dua persepsi ya. Ada Islam yang saya lihat seperti agak radikal. Tapi satu ada juga yang sangat baik. Seperti saat ini saya dengan abang-abang ini semua menjelaskan dengan sangat baik. Jadi saya mengerti. Oh ya, Nabi Muhammad itu turun dari Nabi Ismail. Seperti ini dijelaskan Bang Juma. Saya rasa kayak oh iya masuk akal gitu. Tapi kalau abang mendesak saya untuk seperti ini, saya rasa saya mau bilang kayak Saya ingin kenapa membuka ya? nalar Gitu. Anda, bukan cuma Anda saja yang ingin saya buka nalarnya. Ketika mereka itu melecehkan di surga Islam ada 72 bidadari, maka saya ingin membandingkan dengan keadaan itu. Tuhan kami memberi 72 bidadari. Tuhannya Kristen minta cewek 32 orang. Pertanyaan saya, pilih Tuhan yang memberi cewek atau Tuhan yang minta cewek? Gampang toh? Tetapi Bang Juma tadi sudah menjelaskan, saya rasa itu sudah cukup. Ya sudah. Oke. Lanjut sama Bang Juma. Oke Bang, berarti kejelasannya 72 bidadari ini sebenarnya bukan dimaksud dengan seperti yang saya dengar orang-orang berkata ada 72 bidadari yang akan dijadikan istrinya atau menjadi pesta seks, bukan seperti itu yang dimaksud ya Bang? Pelayan-pelayan surga itu. Tidak ada di dalam keterangan hadis maupun Al-Quran bahwa di surga ada pesta seks. Nggak ada. Iya, yang saya dengarkan Bang. Iya, Seperti itu nggak kan ada, nggak di ada. YouTube. Nggak Iya, ada. iya, Lanjut, saya Bang bilang Juma. itu nggak ada, benar Bang. Iya, nah itu saja sih untuk dari tadi saya belajar, dari saya masuk mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, segala macam saya sudah lihat dan mendengarkan penjelasan dari abang-abangnya. Abang-abang juga menyambut dengan sangat baik. Saya berterima kasih, saya dapat edukasi ilmu yang tadinya saya tidak tahu jadi tahu. Ternyata Nabi Muhammad itu tidak mengajar tidak menikah di bawah umur, juga tidak menjanjikan surga 72 bidadari seperti yang dipikirkan di luar sana. Ternyata Nabi Muhammad itu adalah sosok orang yang memang mencontohkan suatu kebaikan yang mengabdi kepada Allah, seperti itu ya Bang. Terima kasih, saya sebagai Katolik merasa bersukacita sekali karena kalian menyambut saya, memberikan saya edukasi yang sangat baik. Terima kasih untuk Bang Juma, Bang Sugi juga maaf ya kalau tadi Ya. pertanyaan saya agak Nggak ini apa-apa, maaf nggak ya apa-apa. Bang. Iya, ini sebuah edukasi yang sangat baik bagi saya. Saya juga bisa bertanya kepada nanti orang atau pastor yang pastor saya di gereja, boleh saya tanyakan beberapa yang saya tanya ini yang kalian jelaskan ke saya, bisa saya tanyakan kepada pastor saya. Bagaimana nanti penjelasannya itu kan berada di saya, karena saya merasa juga ketika saya menanyakan saya berdoa kepada Tuhan yang menurut saudara Muslim Tuhan Kristen dan Islam itu berbeda atau tidak, tapi bagi saya pribadi Tuhan itu ya ketika saya berdoa kepada Tuhan ya saya merasa sampai kepada Tuhan, mau itu Islam atau siapapun. Saya bersukacita sekali, terima kasih kalian baik sekali sama saya. Saya izin turun dulu ya, terima kasih semuanya, kalian baik sekali. Iya, sama-sama Mbak Sulastri. Kita belajar lagi nanti ya. Oke, nanti kalau ada beberapa yang mau saya tanyakan boleh saya join lagi. Siap. Iya, silakan, Oke, silakan. terima kasih. Bye-bye. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Jadi kayak kesambar petir dia tadi. Wah, dier. Waduh, Tuhanku minta cewek gitu. Itu Ustadz Sugi tadi kasih pesan sama Sulastri tadi. Kalau nanyain ke pastornya nanti, tanya juga cara ngetes keperawanannya itu kayak gimana itu, gitu loh. Betul iya. Adakah alatnya dulu itu cara ngetes perawan? Itu tadi kenapa Aki nggak dijawab juga Yesus menjanjikan 100 istri itu? Beliau status belajar soalnya. Ya sekali-kali Nanti dikasih masih ada shock terapi besok. gitu. Sikit Iya, kasih shock terapi sikit. Betul. Iya, kelupaan saya. Udah Jason tuh jangan dianggurin. Ya. Halo, Jason, John.
Selamat siang. Jason, John, Jason, udah turunin, nggak ada suaranya. Jason, mau kupanasin sedikit orangnya lari, aduh. Nah, mana itu siapa nama yang tadi di Papua itu? Nah itu lagi, aduh. Maunya dia aja yang dengerin, ketika orang ngomong dia nerocos, ngamuk Bang Juma. Pendeta Frans. Yang bilang Yesus itu Papua, orang Papua. Salah, Yesus orang Sunda. Dilanjut dulu, saya mau sholat duhur. Bang Yan, gimana kabarnya Bang Yan? Alhamdulillah, Pak De. Sehat ya? Sehat. Saya Ketemu sholat dulu nanti ya, semua di sana standby. ya. Yuk, insya Allah 3 hari lagi kita jumpa. Amin, amin. Yuk. Papa Gemoy Kristen atau Muslim, Papa Gemoy? Moderator tolong silakan dinaikkan dulu teman-teman yang minta naik itu, moderator di bawah. Papa Gemoy Kristen atau Muslim? Oke, panggilan kedua Papa Gemoy. Panggilan ketiga Papa Gemoy, buka mute-nya. Oke. Ya, sedikit informasi ya teman-teman bahwa TikTok ini sekarang sensitif. Kalau ada yang tidak bicara naik di komal itu biasa otomatis turun kalau sudah 3 kali dipanggil. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau lagi kita cari teman-teman Kristen untuk dialog, tiba-tiba kawan-kawan Muslim yang naik itu TikTok sensitif juga. Biasa langsung turun secara otomatis. Jangan ketawa kalian di bawah. Gitu teman-teman. Ya, DJ Kusuma, Kristen atau Muslim, brother? Bro DJ Kusuma silakan ngomong, brother. Panggilan kedua. Panggilan ketiga untuk Bro DJ Kusuma. Nah kan? Otomatis TikTok. Silakan teman-teman di bawah. Jangan ketawa kalian. Otomatis ini otomatis TikTok. Oi. Silakan moderator dinaikkan teman-teman yang minta naik. Tapi kalau Muslim karena kita lagi cari teman Kristen itu otomatis akan turun sendiri kalau kawan-kawan Muslim yang naik. Kalau sudah salam terus dia Muslim, langsung turun itu biasanya gitu kalau TikTok karena sensitif. Silakan teman-teman teman-teman Kristen jangan ketawa kalian. TikTok ngeri-ngeri betul. Oke, panitia Kristen atau Muslim, brother? Ya udah Ya, dibuka Bro, tapi nggak ngomong gimana sih? Panitia buka mute-nya. Moderator tolong dinaikkan ya di bawah. Oke, panggilan ketiga untuk Bro Panitia. Kalau tidak jawab, itu TikTok otomatis akan menurunkan itu, berada. Itu kan? Saya bilang. Silakan. Oke, lawak Kristen atau Muslim, Bro? Oke, panggilan pertama. Panggilan kedua, lawak Kristen atau Muslim? Halo, Kristen, Bang. Ya. Oke, Kristen. Silakan. Ya. Silakan, Bro. Kalau Kristen itu tidak turun dia karena TikTok. Silakan. Juma. Mau tanya sama Bang Juma. Mau tanya sama Bang Juma. Halo? Gedein dong. Halo, mau tanya sama Bang Juma. Silakan, Bro. Silakan. Halo? Ya. Saya mau tanya. Hap? Silakan, Bro. Lawak. Silakan. Oke, silakan, brother. Oh, ngomong lah, jangan sesuai nama lawak-lawak. Kan kalau 3 Nanya kali malah turun kalau 3 kali ditegur nggak jawab biasa otomatis teman-teman. Mau Kristen Muslim kalau sudah 3 kali ditanya dan dijawab ya gitu. TikTok memang gitu sekarang. Sensitif. Silakan moderator dinaikkan lagi teman-teman di bawah. Ya sedikit aja ngomong aja, yang penting nggak diturunin.
Ini TikTok sensitif teman-teman ya. Coba moderator tolong dinaikkan yang di bawah, teman-teman yang minta permintaan naik silakan. Untuk teman-teman Kristen ya, kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu. Silakan teman-teman. Moderator di bawah tolong dinaikkan ya moderator ya, yang masih memantau moderator di bawah. Ada beberapa moderator tadi di bawah. Kok nggak pada naik sih? Kenapa? Yo, Ten. Ya Bang Ardiansa silakan naik Bang Ardi. Nanti gantian dengan saya Bang Ardi kalau mau naik Bang Ardi. Ya Bang Ares, selamat bergabung, selamat malam. Kristen atau Muslim, brother? Bro Ares, panggilan kedua untuk Bro Ares. Oke, bro, hati-hati TikTok sensitif, brother. Bro Ares. Nah, itu kan sudah 3 kali dipanggil. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan, gak usah takut. Kalau mau bertanya silakan. Jadi hati-hati dengan TikTok sekarang ya. Kejam loh TikTok ini. Terguncang kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muslim, brother ya. Iya bang, salam-salam aja. Nah itu TikTok sensitif kan. Nah aku bilang kalau Muslim naik TikTok sensitif. Bang Asep, Kristen atau Muslim? Nah kan. Hati-hati teman-teman, TikTok ini rawan sekarang. Yang Kristen dulu yang naik ya. Coba kasih kesempatan teman-teman kita Kristen yang naik. Yang Muslim itu biasanya diturunkan sama TikTok langsung itu. Tag, kalau Muslim saya Muslim bang, langsung teng gitu. Bukan saya, bukan. Jangan fitnah lah kalian. Week Kristen atau Muslim? Jangan. Week. Oke, itu tadi karena noise jadi TikTok sensitif kan? Silakan Al-Fatah, Kristen atau Muslim, brother? Bro Al-Fatah, panggilan kedua. Panggilan ketiga untuk brother Al-Fatah, Kristen atau Muslim? Udah dibuka tuh mic-nya, tinggal ngomong aja. Nah, itu sudah 3 kali panggil tadi Bang. Ah, itu kan saya bilang. Hati-hati teman-teman TikTok sekarang. Yang Kristen yang naik, yang Kristen. Oke, Ultraman, Kristen atau Muslim? Ultraman. Muslim. Bro, oke, woi, Muslim bang. Itu TikTok sensitif loh sekarang bang. Nah kan? Jangan ketawa kalian di bawah. Ini bukan saya ini. TikTok ini begini memang. Kalau lagi mau dialog, guru-guru kita di atas, kawan-kawan Muslim itu makanya ditahan dulu. Karena TikTok itu lagi sensitif-sensitifnya. Enggak, bukan aku. Kenapa sih kalian fitnah terus? Ya, yang baru naik Kristen atau Muslim, brother? Salju hangat, silakan. Bro, salju hangat, mangrove ini kan bau-baunya bau Kristen. Mangrove di mute dulu, salju hangat panggilan kedua. Kalau panggilan ketiga biasanya itu jatuh sendiri, brother. Salju hangat. Nah kan, aku bilang. Ini TikTok, kerjaan TikTok. Silakan, mangrove. Ya, silakan. Ya, selamat malam, brother. Ya, gimana? TikTok
sekarang ini ya metik ya sekarang itu ya TikTok Bang Iya, Pandi. otomatis. Oh, Otomatis, otomatis. Ustaz. Ah. Lan Bang Bro. Bang Yans, disapa dulu Bang Yans. Apa maunya? Tanya apa mau dia? Silakan Bang Bro. Ya kok suaranya hilang-hilang ya? Kenapa ya? Ah, yang benar. Iya suaranya. Ini enggak buktinya. Silakan apa yang mau dibahas? Ada Gurunda Juma, ada Gurunda Sugi, ada Bang Fandi, ada Bang Nandar, silakan. Tapi sebelumnya nanti ini ya, selamat siang Mbak Yana, Islam Kristen. Bentar bang, gue lagi berak bang. Turunin Gua lagi bos. berak, Cok. Silakan Bang Grove. Ya diskusi santai lah, bebas apa yang mau diskusi. Kan silakan apa yang mau dibahas nanti supaya enak gitu loh. Jangan sampai nanti keroyokan, silakan. Kalau nggak ada diskusi, saya mau nanya dulu ke Mang Rob bisa? Bisa. Mang Rob, tadi Ustadz Sugi membacakan bilangan 32 ya, di situ Tuhan minta jatah perawan. Saya mau tanya, orang-orang dulu itu cara ngetes perawannya itu kayak gimana? Jawab. Oke, izin Bang Andi. Assalamualaikum Bang Andi. Sebelum dijawab Mangrove, Bang Andi. Waalaikumsalam. Gantian Bang Andi, saya turun ya. Benar Bang Andi, benar ini. Ya. Gantian Bang Andi, Kang Nandar jadikan Bang Andi moderator. Kita gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jet, Ustaz. Ya, itu pertanyaan saya sama Mang Rob. Tadi Ustadz Sugi membacakan di Bible di Ulangan 32 Tuhan minta 32 jatah perawan. Yang saya mau tanyakan, itu gimana cara ngetes keperawanan itu gimana di zaman dulu? Maaf Yusuf, saya tadi nggak dengar narasinya itu, saya belum nggak dengar. Coba dibaca ulang aja, saya nggak dengar, baru naik ini saya. Oh, bilangan 32 nomor 25 di situ. 31. Ya, Berapa Ustadz? Berapa? 31, bilang 31. Ulangan 32 nomor 31. Di situ Anda baca ulangan 31 ya. Waduh. Nomor berapa Ustadz Sugi bacakan Ustadz Sugi? Saya nggak bisa buka ini. Di ayat 17 itu aja kita apakan? Kita tanyakan. Itu kan sangat jelas di situ dikatakan ya. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua perempuan muda ya, semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Silakan Ustaz Yusuf. Nah, itu gimana caranya mengetahui perempuan yang masih perawan? Apakah dulu itu sudah ada alat kedokteran cara ngetesnya atau kayak gimana itu? Silakan coba dijawab. Cara ngetes keperawanan di zaman dulu di kitab Anda itu seperti apa? Tadi tulisannya konteksnya tentang pengetesan perawan, tentang perempuan muda. Perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki tetap dibiarkan hidup. Pertanyaannya bagaimana kita bisa tahu orang ini sudah pernah bersetubuh atau belum? Nah, caranya bagaimana itu? Ya, tradisi Yahudi kan ketat sama itu ya, nggak di sana kan tradisi sih. Kok tradisi? Kita nggak nanya tradisi. Bagaimana kita mengetahui perempuan tersebut belum pernah bersetubuh dengan laki-laki? Apakah ada alat pengetesnya atau seperti apa? Atau dicoba dulu? Atau kayak gimana gitu? Silakan. Ya nggak tahu lah itu katanya itu. Nggak tahu, imani saja kayak gitu. Cara satu-satunya diperkosa lah. Gimana sih?
perkosa dulu. Oh, ini belum pernah ini. Jajal dulu, Bang. Urgensinya itu, lihatlah konteksnya yang apa. Saya nggak bawa Alkitab sini. Iya, jadi itu kan konteksnya di situ, ya kan? Perempuan-perempuan yang pernah bersetubuh dibunuh. Perempuan yang belum pernah bersetubuh nggak boleh dibunuh. Ini berbahas pernikahan aja, di topiknya biar lebih bisa ke sana. Kamu urgensinya apa sih kalau mau bicara bahas ini? Apa urgensinya? Nggak penting bicara ini. Loh, urgensinya itu ada loh. Kalau dia tidak terbukti perawan, Tuhan kagak mau karena Tuhanmu di situ minta yang perawan. Kalau nya dikasih nggak perawan gimana? Salah setoran pula dengan Tuhan ntar. Doktrinnya kalian memang harus gitu ya, terserah kalian. Kok doktrin kita itu di kitabmu Tuhan itu nanti dapat jatah cewek 32 orang yang perawan. Konteksnya Ustaz, jangan jadi penyesat. Jadi orang tuh jangan penyesat. Itu kan ada penyesat gimana sih, Bang? Ini konteksnya adalah tentang rampasan perang. Ya, iya. Betul, tentang rampasan perang. Zaman itu tentang perang. Ya sama. Di antara rampasan-rampasan perang itu ya ada yang berupa manusia, yaitu perawan atau perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh. Jumlahnya ada 32.000 orang. Setelah dibagi-bagi, Tuhan dapat bagian 32 orang. Ini bukan framing, bukan hujatan. Itu tertulis di dalam kitabmu. Jangan apa salahnya, kan nggak salah itu. Nah, yang dipertanyakan Ustadz Yusuf itu tadi, jangan sampai salah setoran. Jangan-jangan ini udah pernah bersetubuh tapi nampak kayak perawan, disetorkan sama Tuhan. Makanya dipertanyakan bagaimana caranya kita bisa mengetahui perempuan ini pernah bersetubuh, wanita ini belum. Nanti jangan-jangan salah bunuh lagi. Silakan Ustaz Yusuf. Iya, saya tunggu jawabannya dulu Ustadz Sugi. Kayak gimana itu? Cara ngetes keperawanannya kayak gimana? Macet kayaknya, macet ini. Ya, sambil nunggu jawaban Bang Mangrove, saya mau iklan dulu sebentar, saudaraku sekalian. Ini channel saya Sugi Reaction itu sedang kena dismount, jadi tidak live. Sekarang saya lagi live di Bible Berjalan. Bagi saudara-saudara yang ada di YouTube-nya Bang Juma, di YouTube-nya Bang Handi, ya, mohon untuk mendukung channel saya. Masa yang nonton cuma 4 orang, ini gimana sih? Nggak kasihan sama saya nih, live yang nonton cuma 4 orang nih. Ayo cepetan. Parah ini orang-orang gini. Ustadz Sugi, dengar, saya mau tanya. Tanyanya begini caranya Ustadz Yusuf. Yusuf juga banyak komennya, tapi tanya aja nggak tahu urgensinya seperti apa. Sekarang saya minta tolong buat Ustadz Sugi atau Yusuf jelaskan saya surah Al-Hajr ayat 6 itu. Oh, kenapa pindah? Nggak ada jawabannya di Al-Quran, kocak. Yang kutanyakan itu di perjanjian lama. Kenapa kau lari ke Al-Quran? Nggak ada jawabannya di Quran. Kau jawab dulu, itu cara tes perawan kayak gimana? Kamu coba mencoba Ustadz Yusuf. Ya, Ustadz Yusuf kalau mau mencoba perawan ya tes sendiri aja. Loh, itu kan di kitabmu, bukan di kitab kami. Tulisannya apa tentang perawan lah. Apa maksudmu ya? Ya kalaunya kagak dites, kagak ketahuan gimana setoran dengan Tuhan. Yusuf, sebentar Yusuf ya. Coba. Mulutmu tentang seks mulu. Iya, bukan karena tentang apa? Kamu tanya. Bentar. Apa sih? Karena gitu yang membicarakan tentang masalah itu kitabmu. Betul. Makanya saya tanyakan. Tahu konteksnya? Itu tentang apa? Tentang perawan. Perempuan muda di sana kan orang maksudnya itu perampas perang untuk menghindari dari pembunuhan. Ya Tuhan menjaga ya, namanya itu perintah Tuhan. Karena firman Tuhan tuh kan banyak tulisannya Bang. Di 2
di Timotius 3 ayat 16. Mengapa? Jadi kita baca di 2 Timotius ayat 3 sampai 6 ayat 3 sampai 16 tuh. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kamu tuh mendidik orang dalam kebenaran atau pikirnya cuma seks mulu? Coba. Berarti kitab kamu nggak bener gitu? Apa yang nggak benar? Semua Makanya negatif mau kalau mau kitab baik. kalau Semuanya kitab tentang kamu mau itu perbaiki. benar, maka kau bisa jelaskan gimana pada saat itu cara mengetahui perempuan yang masih perawan atau tidak. Bagaimana Ya, kamu cara di rumah bisa tahu, mengetahui kan? Anakmu apakah tahu, perempuan itu pernah bersetubuh atau tidak? Itu yang kita tanyakan. Karena perempuan perawan itu bakal menjadi setoran ke Tuhan. Kalau kita tidak tahu caranya gimana, nanti salah setoran pula ke Tuhan. Coba silakan dijawab, gimana itu caranya? Oreo aja ada cara ngetesnya, diputer, dijilat, lalu dicelupin. Lah itu gimana cara ngetes perawan kayak gimana Iya, coba? itu cara ajarannya kalian, diputar, dijilat, terus di apa? Itu kan makanan aja ada cara ngetesnya. Kamu kan biasa secara jasmani itu lahiriah terus pokoknya kerjanya, rohaninya mana ada, makanya pikirnya kamu tuh seks mulu. Rohani pula. Coba kau baca dulu Ulangan 32 itu nggak ada berbicara masalah rohani, nggak ada. Emang pendusta semua ya. Jadi bahasnya tuh yang urgensi. Yang bikin dusta-dusta itu kitabmu. Itu kitabnya kitab apa? Taurat kan kamu baca. Kamu kan mengimaninya. Yang urgensi maksudnya. Kenapa ngimani kitab kayak gitu? Kamu kan mengimani kitab-kitab sebelumnya, bukan sesudahnya. Tapi bukan kitab yang ada pada dirimu, Bang Mangrove. Kitabmu Ya, itu tidak mana jelas punya siapa Tauratmu, penulisnya. Pak Sugis? Ustaz Sugi, mana Tauratmu? Coba tak bacain. Kamu mengimani tok Zabur. Anda paham kotak iman enggak? Apa? Anda paham arti iman enggak? Ya paham. Apa? Ya iman artinya meyakini segala sesuatu yang tidak dilihat. Nah, pinter kamu. Iman itu percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan, Ibrani 11 ayat 1. Nah, kalau kita disuruh percaya kepada yang tidak kelihatan, kenapa Anda tanyakan mana kitabnya? Kalau ada kitabnya, nampak di depan mata, itu bukan iman lagi. Iya, betul. Tapi itu kan tulis di firman Allah di Pertanyaanmu Al-Quran tadi sendiri. apa? Kamu disuruh mengimani kitab itu. Kalau disuruh mengimani artinya kita disuruh mempercayai yang tidak kelihatan. Kenapa iya, Anda harus tanyakan percaya. mana kitabnya? Ya terus kenapa nggak dipercayai? Emang harus kelihatan? Lah, karena kitab yang ada pada Anda itu, Bang, itu bukan kitab yang ditulis oleh Musa. Itu tulisannya siapa nggak tahu. Loh, tulisan Musa ada berapa kitab coba? 5 kan? Nggak tahu. Ini kitab bukan ditulis oleh kitab Anda. Contoh, Anda lihat Terus di dalam kamu- kitab Keluaran 3 ayat jangan 1. Bentar, kontradiksi, Bang. Sugi. Ini saya Berbicara, buktikan, Bang. iya, Bentar, Bang. makanya. Sikit-sikit, Bang. Bentar. Tertulis di dalam kitab Keluaran 3 ayat 1 contohnya. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Ya. Ya, apa itu tulisan Musa? Hah? Ini yang logis itu ada orang bercerita tentang Musa atau ini tulisan Musa? Ya tulisan yang dari Musa kan itu tulisan langsung dari Tuhan, dari Allah. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Apakah mungkin Musa pakai kata ganti orang ketiga untuk dirinya sendiri? Ya kan, tapi kan Musa kan melakukan mendengar langsung dari tulisan. Nah, dari, ini tulisan siapa? Ini tulisan siapa? Tulisan siapa ini? semuanya ditulis. Saya Tapi tanya, ini semuanya tulisan berkaitan. siapa? Yang ngomong adapun Musa itu siapa yang ngomong? Hah? Siapa yang ngomong itu? Kemudian kalau kita lihat misalnya di dalam kitab Ulangan 34 ayat 5. Lalu matilah Musa. Mungkinkah Musa menulis begitu untuk dirinya sendiri? Udah mati nulis gitu?
Inilah Bang, kenapa kita itu tidak percaya bahwa kitab yang Anda pegang itu adalah kitab yang dimaksud Al-Quran. Karena kalau kita lihat di dalam surah Al-A'raf 157, mereka mengikuti nabi yang ummi yang namanya terdapat di dalam kitab Taurat dan Injil. Nah sekarang pertanyaan saya Bang, mengimani kitab-kitab sebelum Bang. itu yang mana sih maksudnya? Saya tanya sama Anda, apakah kitab Anda itu berisi nubuatan untuk Nabi Muhammad? Kalau saya yes. Kitab Anda berisi tentang nubuatan Nabi Muhammad? Iya. Ah, mantap. Yang mana Bang? Tapi bukan tentang ini pelayanan, tapi tentang apa nabi-nabi palsu. Oh bukan, ini bukan bercerita tentang nabi palsu. Di situ dikatakan mereka mengikuti nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati di dalam kitab Taurat dan Injil. Coba sebutkan nama Muhammad di dalam kitab Anda. Ya. Nama Bang, di situ nama Bang. Mereka mengikuti nabi yang ummi yang namanya mereka dapati di dalam kitab Taurat dan Injil. Coba sebutkan di dalam kitab Taurat mana ada nama Nabi Muhammad, di dalam kitab Injil mana ada Nabi Muhammad. Yang ada di kitabmu itu mana? Enggak harus sebut namanya, tapi di situ di Al-Quran ciri-ciri kitab terdahulu itu ada tertulis nama Nabi Muhammad. Al-A'raf ayat 157. Coba saya tanya sama Anda, ada di situ nama Nabi Muhammad? Anda kan abad 6, Quran kan muncul abad 6. Kenapa Nah, harus berarti kitab Anda kitab bukanlah sebelumnya? kitab yang dimaksud Al-Quran, oke? Ya iya dong, orang Ya udah, kenapa Anda tadi bilang disuruh ngimanin kitab itu? Oke, ini yang kembali lagi. Ustaz Sugi dengar. Yang dimaksud itu senior itu bisa validasi kitab yang sebelum abad 6 itu bisa terjadi itu emang harus dipercaya. Tapi sebelumnya ngapain harus validasi dari yang baru muncul terus validasi kita yang jauh-jauh hari? Yang dari abad 1 bukan validasi Bang, bukan validasi. Anda kan tadi menyebutkan mau validasi. Bagaimana bisa orang amal bisa aja orang bisa dari Karena media. Anda tadi mengatakan bahwa kitab Anda itu kitab yang harus kita imani. Makanya kita lihat yang dimaksud Al-Quran itu mengatakan, tapi dari Quran ini sendiri Sugi Anda memahami di dalam Al-Quran dikatakan bahwa kitab yang harus kita imani itu berisi tentang nama Nabi Muhammad. Ada enggak di situ? Ya nggak ada. Anda nggak ada, berarti kitab Anda bukan kitab yang diimani oleh orang Islam. Kenapa Anda masih maksa Bang? Kenapa Anda masih maksa Bang? Quran tulisnya begitu, betul. Lah ya, kenapa Anda masih maksa? Kalau tidak, ngapain Anda harus maksa saya untuk mengimani kitab Anda yang tidak jelas sebelumnya tuh siapa kitab penulisnya? apa sih maksudnya? Yang jelasnya Pak De nggak nyambung, Pak De udah nyambung. Bukan nggak nyambung, siapa nanya? Kitab sebelumnya selain itu kitab mana lagi coba? Ayo. Sudah tidak ada Bang. Nah ini Anda yang tidak tahu ini ya. Tidak ada kitab selama 1500 tahun hingga 300 tahun sebelum Masehi. Ya, kitab Anda yang tertua itu kita sebut dengan Satwaginta. Yang dipesan oleh siapa? Raja namanya Ptolemy II. Sebelum itu tidak ada kitab apapun. Makanya kalau Anda lihat di dalam Yeremia 8 ayat 8, mengapa kamu berkata aku bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Itu kitab Anda sendiri sudah memvalidasi bahwa kitab yang Anda pegang di sini adalah karya pena-pena palsu 70 orang orang rahib-rahib Yahudi yang menulis kitab itu atas pesanan Ptolemy II. Anda baca di dalam Makabe 1 ayat 50 dan seterusnya, kitab Taurat habis dibakar. Nggak ada lagi kitab Bang. 1500 tahun sejak Musa sampai 300 tahun sebelum Yesus tidak ada kitab apapun. Makanya hilang dia. Jangankan isinya, tempatnya aja nggak ada. Tabut perjanjian itu mana? Nggak ada. Jangankan isinya, tempatnya aja nggak ada Bang. Jadi kitab yang Anda pegang bukanlah kitab yang kita imani. Intinya itu Bang. Diserupai kan suka-sukanya Islam kan gitu, diserupai. Padahal nggak bisa validasi, buktinya nggak ada. Mana Anda bisa sekarang tunjukkan bukti bahwa ada kitab sebelum 300 sebelum Masehi. Coba kitab apa yang Anda tunjukkan kepada saya?
Manuskrip apa yang bisa Anda tunjukkan ke saya coba? Ya banyak, tanya di museum sana. Coba Mas. apa? Jangan gitu, jangan kayak anak-anak. Saya sudah Bukan mengatakan anak-anak. tadi Anda kita bisa palsu, tapi perjanjian Anda nggak lama. buktikan. Bentar Bang. Ustadz Kita Coki, maksudnya perjanjian Anda lama sendiri. yang tertua, manuskrip kita perjanjian lama tertua adalah Satwaginta yang ditulis Ya. oleh 70 rahib-rahib Yahudi atas pesanan siapa? Kaisar Ptolemy II. Nah kalau Anda membantah, tunjukkan mana manuskrip apa yang bisa kau sodorkan kepada saya coba. Saya nggak bantah Anda yang bernarasi, Anda sendiri Oke, bilang palsu. berarti Tapi kesimpulannya kitab Anda buktikan, sudah Bang. lenyap. Nggak ada Bang. Saya dukung dengan dalil Yeremia 8 ayat 8. Mengapa kamu berkata aku bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Ustadz Coki, Anda nggak konsisten di sini. Pakai Yeremia, tapi Anda sendiri nggak percaya Taurat itu sendiri. Gimana sih? Emang Yeremia Taurat ya? Ya bukan Yeremia bukan Taurat, tapi bagaimana dari perjanjian lama? Bagaimana Anda bisa validasi dengan itu? Waduh, kamu nggak konsisten. Memang benar Bang. Saya tidak mengimani, tapi kan Anda mengimani Bang. Saya mengimani, tapi Anda nggak Saya konsisten mengimani. di situ. Saya enggak mengerti. Apa salahnya ketika saya memberi dalil sesuai yang Anda imani? Sungguh kesalahan Artinya besar. cocokologi. Sungguh kesalahan besar kalau saya mengasih dalil yang tidak Anda imani. Contoh saya menjawab Anda dengan Ustadz Coki, Quran. Nah itu nggak Anda imani, nggak cocok itu Bang. Segitu tebalnya, kamu cuma comot Diam satu nggak sih terus bicara? cocokkan dengan itu. Validasi dengan Al-Quran. Bagaimana Anda konsisten di situ? Nggak jelas. Bukan Ini validasi semakin- pakai Quran. Anda tadi kan memaksa saya untuk mengimani kitab Anda. Nah, saya kasih contoh, saya kasih ciri-cirinya. Kitab yang harus cocok kita dengan Quran imani gitu. karena orang Islam itu berpandukan Al-Quran. Tentu kita menilik kitab yang dimaksud Al-Quran itu kitab seperti apa sih? Oh, ternyata di dalam surah Al-A'raf ayat 157 yang harus kita imani itu kitab yang ada nubuatan Nabi Muhammad. Nah, saya tanya sama Anda tadi, apakah kitab Anda itu berisi tentang nubuatan Nabi Muhammad? Anda jawab, oh tidak. Oh, berarti ya bukan kitab yang saya imani. Begitu. Loh, Aduh, nubuatan noise. terhadap nabi-nabi palsu memang menjelas ada. Tapi nama sendiri, nama Muhammad itu memang nggak ada. Nah, berarti nggak cocok Bang, karena di situ Tapi dengan mereka geografis mengikuti semuanya ada. nabi yang umi, yang namanya mereka dapati di dalam kitab Taurat dan Injil. Kalau tidak ada nama Muhammad di dalam kitab Anda, berarti kitab Anda bukan kitab yang dimaksud Silakan Al-Quran. bernarasi, Selesai toh? lihat. Oke. Cukup itu diputar-putar. Nah, gimana itu tadi? Kembali lagi kepada bagaimana cara ngetes orang ini perawan atau tidak. Silakan Ustaz Yusuf. Dua nggak bisa jawab. Mana jawabannya mana? Loh, keluar dari konteksnya ngapain saya mau Ustadz Yusuf itu bukan Ustadz tapi Ustadz Karbitan. Kenapa itu konteksnya bukan tentang tes perawan? Ngapain ngaco gitu? Nggak perlu nyerang pribadi Bang, nggak perlu mengatakan Ustadz Yusuf satu Karena dia Karbitan sendiri dan pikirannya sebagainya. nggak masuk logika, Nggak otaknya boleh gimana seperti sih? itu Bang. Kalau Sugi. Anda tidak bisa jawab, nggak usah nyerang pribadi. Konteksnya Loh, itu saya jelas udah bilang, tentang nggak boleh keluar dari Bang, konteks. Konteksnya konteksnya tentang itu apa? jelas tentang rampasan perang. Di Ya, iya, antara rampasan perang Kenapa itu bilang tes perawan? adalah Maksudnya apa sih? wanita-wanita yang belum pernah disetubuhi. Pertanyaan Iya, Ustaz betul, Yusuf, Bang. bagaimana Sugi, cara Sugi. mengetahui wanita ini pernah disetubuhi atau belum? Salahnya di mana pertanyaan itu? Apa salahnya? Ini suruh tes perawan ini loh maksudnya. Kenapa keluar dengan Ya kan jelas, karena kalau tidak dites terlebih dahulu nanti salah bunuh. Karena Nah, emang wanita makanya yang pernah bersetubuh harus dibunuh. Yang belum pernah Ustaz Sugi, bersetubuh tidak boleh itu dibunuh. Itu Coba mah tes bagaimana perawan. cara? Nah, itu. Dah. Tes Ini perawan. loh bahasa Indonesianya nih Bang dan Rob. Kan dalam perang nih. Dengerin dulu ya Bang dan Rob ya. Ini dalam perang. Yang boleh dibunuh itu yang bukan perawan. Yang tidak boleh dibunuh yang perawan. Nah, ini perang nih. Banyak perempuan di depan kita. Bagaimana caranya mengarahkan moncong-moncong senjata ini? Ya ini perawan nih, ini tidak nih. Gimana bisa membedakannya itu Bang di medan perang? Silakan Bang Landro. Gimana itu cara membedakannya? Jangan sampai kita salah bunuh gitu loh. Apa kita buka celananya dulu, dilihatin, dites dulu di situ, gitu apa? Apa kita bawa dokter dites dulu gitu? Gimana?
Ya bawa dokter aja bang. Menurut kamu? Oke, gimana? bawa dokter katanya Pak D. Ya. Udah dijawab bawa Kan dokter. jawabannya halu kan. Ilmu kedokteran itu kapan ada juga. Gak apa-apa, ikuti aja bawa dokter udah. Jangan dipaksa anak orang. Itulah jawabannya Nah, dia. Kita juga harus cukup ya. Kita juga harus Ikutin aja bang. Kita juga harus bijak. Karena Bang Nanrop juga kan nggak terlalu mendalami itu. Jangan dipaksa lah supaya diskusinya berjalan. Kita harus bijak juga lah, karena nggak semua juga saya bukan membela Pak Mangrop, nggak semua juga dia kuasai, sama dengan kita juga nggak semua kita kuasai, mungkin keterbatasannya di sana, ya bilang aja Bang Nanrop, saya skip ini, saya belum bisa menjawabnya, kan gitu bijaknya Bang Nanrop boleh ya. Bang Andi, nggak menguasai itu boleh, tapi jangan asal mangap, itu intinya. Kalau nggak tahu ya udah diem, gitu Nah, loh. Saya Caranya udah seperti cukup itu. pertanyaannya Bang Sugi kan enak tuh, ditadi enak, saya kan jawab tuh. Bagaimana saya nggak bisa jawab? Kalau jawab sesuai konteks saya jawab, saya layani Anda, ngapain? Ya udah pindahin topik ya. Iya, nggak apa-apa, di skip aja nih. Ustadz Yusuf Ya ini udah loh, di skip, padahal. Pak Yusuf udah di skip. Jadi next slide di Oh iya, jawab lagi. ya jawabannya bawa dokter ya Bang Handi ya. Iya, kurang bawa lebih dokter, begitulah. tes perawannya, tes polon Tes. gitu loh. Tuh, Mantap. kan jawabannya lumayan bagus sih itu. Iya, Ustadz Yusuf suka perawan, dia mau main sama perawan. Dari Itu pasukannya. kita yang pribadi, heran aku. pertanyakan. Yang suka perawan itu Tuhanmu. Makanya ku pertanyakan gimana cara ngetes perawannya, mengetahui pernah bersetubuh atau tidak. Kan bawa dokter Ternyata tadi udah sekelas itu dijawab. ya. Enggak, dia nyerang Enggak, pribadi, saya jawabnya. katanya Ustadz Yusuf suka perawan lah. Orang Tuhannya yang jawabnya suka gini, perawan kok malah ternyata- Ustadz Yusuf yang dibilang nih gimana sih? Ternyata Ustadz Yusuf Udah sekelas Pak itu. Mangrop, udah kan tadi katanya di skip. Nah, udahlah kita pindah topik lagi aja ya. Siap. Oke. Nanti Pak Desugi atau Pak Yusuf, apa hubungannya sih Nabi Musa itu, ajaran Nabi Musa dengan Kristen dan ajaran Nabi Musa dengan Islam ya? Kira-kira yang berhubungan ajaran Nabi Musa, ajaran pokok Nabi Musa ya? Kan tadi menyebut Nabi Musa nih. Ajaran pokok Nabi Musa itu apa hubungannya sama Kristen ya? Dan apa hubungannya sama Islam? Berhubungan nggak? Pak Mangrop dulu deh. Kan tadi menyebut Nabi Musa itu aja yang paling mudah dijelaskan. Silakan Pak Mangrop. Ya Musa kan kami mengimani bahwa Musa adalah nabi yang langsung berkomunikasi dengan Allah itu sendiri, dan dari 10 perintah Allah itu kan semua dari Nabi Musa. Jadi Imam Kristen tuh percaya bahwa itu kebenaran itu memang dari nabi-nabi yang dah karena Bukan keselamatan itu, dari izin bangsa. Pak Mangrop, bukan pertanyaan itu. Ajaran pokok Nabi Musa itu apa dan apakah sinkron dengan ajaran Kristen? Ajaran pokok Nabi Musa itu apakah sinkron dengan ajaran Islam? Itu maksudnya. Pak Mangrop dulu, ajaran pokoknya aja, jangan cabang-cabangnya, silakan. Ya Islam dulu lah, sama lihat naik Islam dulu nanti saya. Ya, silakan Pak D, ajaran pokok, atau Pak Yusuf silakan. Nah, silakan Ustadz Sugi kalau mau jawab silakan. Kalau ajaran pokok Bang Handi jelas 10 hukum yang diturunkan Tuhan tuh. Lanjut Ustadz Sugi, Lagi makan, lanjut aja dulu. Assalamualaikum, iya. Ustaz Sugi lagi makan. Dilanjut Ya, sama saya Mbak Yusuf, ya. silakan. Iya, tentang masalah ajaran Nabi Musa jelas Tuhan semesta alam, Tuhannya Nabi Musa itu pernah menurunkan 10 hukum. Yang mana 10 hukum ini berkaitan dan diabadikan dengan ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an. Contoh, jangan menyekutukan Allah. Itu banyak ayatnya di dalam Quran. Contohnya Quran surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jangan kamu menyekutukan Allah. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Terus jangan membunuh. Quran surah Al-Maidah ayat 32. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Jadi ajaran-ajaran Nabi Musa itu dipelihara Allah kebenarannya di dalam Islam. Begitu Bang Handi. Coba kalau di dalam Kristen apa? Coba. Saya nggak mau framing dulu dah. Ya, jadi kesimpulannya Pak Mangrop, jadi ajaran pokok Nabi Musa itu tauhid. Artinya apa? Tauhid itu Tuhan itu esa. Esa itu artinya Tuhan itu tunggal. Itu ajaran pokok Nabi Musa. Nyambung dengan ajaran Islam, tauhid.
Menurut Pak Bang Rob, ajaran pokok Nabi Musa itu nyambung gak ke Kristen? Silakan Pak Bang Rob. Iya nyambung, 10 perintah Allah itu jelas ya dari Nabi Musa itu. Sama seperti Ustadz Yusuf bicarakan itu, sama. Nggak ada bedanya. Di mana coba? Di perjanjian baru itu 10 hukum Taurat diabadikan. Mana ayatnya? Setahu saya Paulus di 2 Efesus 15, segala hukum Taurat kata Paulus itu telah dibatalkan. Kikuk. Pak Bang Rob, tahu hukum 10 hukum perintah Allah, kenapa kamu lari ke perjanjian ambil baru? yang pertamanya aja. Di sana itu pertamanya itu kan tauhid. Apakah Kristen juga menyembah Tuhan yang sama yang disembah Nabi Musa? Dipersempit aja, silakan. Iya betul, Tuhan itu satu. Yang kedua hormatilah, kasihilah sesama manusia itu Bang. Jadi Tuhannya Nabi Musa sama dengan Tuhannya Kristen ya? Sama dong. Katanya sama Pak Yusuf, silakan, katanya sama. Lanjut. Di mana samanya? Di mana samanya? Tuhannya Nabi Musa tidak pernah menjadi manusia dan bukan manusia. Itu Tuhannya Nabi Musa. Di Bilangan 23 nomor 19. Allah Betul. bukan manusia. Di Hosea 11 nomor 9. Allah bukan manusia. Di Yesaya 45, Allah itu tidak sama dengan apapun. Itu Tuhannya Nabi Musa. Tiba-tiba ada agama yang belakangan mengatakan Tuhan jadi manusia. Di mana nyambungnya itu, Bang Handi? Nggak ada nyambungnya. Tahu Pak Namro bisa nyambungin? Silakan nyambungin Pak Bang Rob. Bentar saya cek dulu ya. Iya, dicek dulu. Nih, Siapa tahu dengan ini tersentuh hatinya Pak Bang Rob. Oh iya juga ya, kita salah Tuhan ya. Kok beda sama Tuhannya Nabi Musa? Diedukasi aja, diedukasi. Hari ini kita baik-baik pada semua orang, oke? Hidayah itu enggak biasa datang loh dalam waktu kita diskusi. Coba disambungin Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhannya Kristen. Ya, ini saya kasih satu ayat aja tentang siapa namanya, Ustadz Yusuf yang gamblang selalu menggas tapi tanpa ngerem. Saya kasih satu mujis ini apa nubuatan tentang Sang Kristus. Ini bicara jauh-jauh dulu dari manusianya. Itu di Ulangan 18 ayat 5. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagi kamu. Harus garis bawahi, makanya ucapannya harus pelan-pelan Ustadz Yusuf ya. Akan dibangkitkan bagimu oleh saya ulang ya, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ulangan 18 ayat 15. Itu penggenapannya di Yohanes 7 ayat 40 sampai 42. Ustadz Yusuf dibuka, jangan cuma dengar. Kalau nggak buka nanti nggak tahu. Itu tertulis begini di Yohanes 7 ayat 40 sampai 42. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, ia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan Mesias, tidak datang dari Galilea, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Itu Bang Yusuf, tolong dibantah itu. Saya Jadi Ulangan 5 menurut Anda buat Yesus gitu. Ulangan 18 ayat 15. Ya, Ulangan 18 nomor 5 menurut Anda buat Yesus. Coba baca ulang tapi pelan-pelan. Saya baca apa Anda yang baca. Kalau menurut Anda akan dibangkitkan nabi seperti Musa. Nabi Musa itu dia beristri. Yesus apakah beristri? Dengar dulu Ustadz Yusuf, nggak nyambung. Coba Anda jawab dulu. Anda kan menyuruh Anda untuk membantah.
Nabi Musa itu punya istri. Apakah Yesus punya istri? Ya ilah. Ini nubuatan, mengerti nggak nubuatan? Berarti kau cocok logi. Kagak sesuai nubuatannya. Nabi seperti Musa, mukjizatnya Nabi Musa membelah lautan. Apa yang pernah dibelah Yesus? Dengar Ustadz, kamu nggak tahu ternyata otakmu segitunya. Kau jangan cocok logi sama saya. Dengar, makanya kamu dengarlah. Kamu kan tanya sama saya nih. Sekarang saya bilang sama kamu Ulangan 18 sama 15. Kamu menurut kamu itu penggenapan kepada siapa? Jangan main cocok-logi, orang in kitab kami kok. Firman Tuhan itu benar adanya, bukan main-main. Kau yang cocok logi, Mang Rob. Makanya kutanya satu-satu. Kalau menurut kamu Ulangan 18 nomor 5 itu untuk Yesus, maka kutanya Nabi seperti Musa. Baik. Apakah bentar. Ya ilah. Nabi Musa itu dia mempunyai istri. Apakah Yesus punya istri? Di kitab Anda, di sejarahnya dikatakan Yesus tidak punya istri. Apa hubungannya? Terus, Kamu bentar, kemana sih? Anda bisa bantah ya. Kalau Anda mau cocok logi seperti itu, Anda bisa bantah setelah saya membantahnya. Baik, Nabi Musa mukjizatnya membelah lautan. Apa yang pernah dibelah Yesus? Kagak ada, ya. Nabi Musa memimpin Bani Israel berperang dengan Fir'aun. Yesus perang apa? Jadi pemimpin apa dia? Kikuk. Jangan cocok logi kau. Jadi Ulangan 18 itu bukan untuk Yesus. Dengar Ulangan 18 nomor berapa Ustadz Yusuf? Lah, 18. Dia nggak fokus soalnya. Karena gini loh, ini kok semakin melebar. Ini bukan masalah nubuatan. Tadi kan topiknya adalah karena Kristen saya menjawabnya tentang berkaitan. Saya persempit dulu Bang Danrop, biar nggak melebar. Ini kan masalah nubuatan nggak dibahas. Mengenai adalah ajaran inti Nabi Musa kan itu menyembah satu Tuhan. Betul. Pak Yusuf tadi udah menjelaskan itu sama dengan Islam menyembah satu Tuhan. Nah kalau di Kristen itu menyembah satu Tuhan sama dengan Tuhannya Nabi Musa apa bagaimana? Silakan Pak. Memang Nabi sama. Tadi Ustaz saya ambil poin dari Ustaz Yusuf menjelaskan bahwa ada 10 perintah Allah. 10 perintah Allah itu saya lihat sama kok. 10 perintah Tuhan itu izin. Allah itu memang satu aja. Ya 10 perintah Tuhan itu aja kita bahas nomor satunya. Jangan ada padamu ilah-ilah lain kan gitu. Ya betul. Nah sekarang Kristen ini, apakah Kristen ini Pak Mang Rob? Tuhan sembahannya sama dengan sembahannya Nabi Musa? Ya sama, karena Yesus kalau menurut Kristen yaitu Nabi Musa menyembah yaitu Yesus Allah, itu Yesus Kristus itu sendiri sang Bapa, sang sumber. Oh jadi menurut Anda Tuhannya Nabi Musa adalah Yesus? Iya karena sebelum Yesus kan karena firman belum datang baik. Udah dijawab. Jadi Tuhannya Nabi Musa Pak Yusuf adalah Yesus juga. Silakan Pak Yusuf. Yesus mengatakan di Keluaran 33 nomor 20, wajahnya Tuhan Nabi Musa itu tidak dapat dilihat. Kalau lihat wajahnya Tuhan Nabi Musa, maka akan koit. Tiba-tiba ada yang mengatakan Tuhannya Nabi Musa adalah Yesus. Yesus pernah dilihat nggak? Pernah, ya. Orang-orang di Nazaret pada lihat Yesus kagak mati. Sedangkan Tuhannya Nabi Musa kalau dilihat Mateo. Ini mau cocok logi kayak gimana? Kagak ada hubungannya. Ya, saya jawab ya. Emang Kristen pernah bilang lihat Allah tuh dapat dilihat. Dari kapan saja kamu diskusi sama debat kan Ustadz Yusuf sering debater nih. Termasuk Bang Jumba, Jonathan sama Bang Andi. Semuanya. Pernah nggak orang Kristen mengatakan Allah tuh bisa dapat dilihat? Tapi Yesus bisa, ini saya potong. Tapi gini loh Bang Ro, Yesus bisa dilihat. Jadi Yesus itu bukan Tuhan dong kok gitu. Itu manusia itu bukan Allahnya. Itu jasmaninya Yesus. Itu kok dikatakan Allah, emang Allah dia bisa dilihat. Allah tuh roh. Tuhan itu roh. Jangan bawa Allah lah. Allah itu kan sembahan umat Islam. Tuhanmu, Tuhan itu roh. Terserah Anda bisa lari kemanapun tetap karena ini udah dari semelak lahir udah kenal Allah di Alkitab Bang. Oke, silakan Pak Yusuf. Tuhan itu roh katanya. Dari Yesus itu bukan Tuhan karena Yesus punya fisik. Silakan. Ya, Tuhan emang itu roh. Ya,
roh Allah pun ada di dalam hidung Ayub gitu. Pak Yusuf juga jangan sebut roh Allah, Pak Yusuf. Saya protes juga, roh Tuhan. Jangan roh Allah. Roh jangan. Tuhan, Ya. roh Tuhan. Ya, roh Theos ada di dalam hidungnya Ayub. Tiba-tiba ada doktrin Theos telah menjadi manusia. Ini dari segi bahasa aja sudah kagak nyambung gitu Nah loh Bang itu Hadi. Babar buat biar genapnya itu namanya kitab yang kebenaran tuh begitu. Sebelumnya dia ucapkan kayak mimpi tapi ada kenyataannya ada seperti penggenapan perjanjian baru. Perjanjian lama digenapi perjanjian baru itu namanya Kristus. Alkitab sempurna itu seperti itu Ustadz Yusuf, paham nggak? Itu maksud tadi nubuatan itu seperti itu. Sedikit Bukan aja rencana saya manusia. nanya, Tuhannya Nabi Musa itu tidak dapat dilihat. Tuhanmu Betul. Yesus itu apakah bisa dilihat atau tidak? Lihatnya manusianya emang keilahannya kelihatan. Kan? Berarti udah beda. Tuhannya Beda. Nabi Musa roh, Tuhan kamu manusia. Nabi Musa katanya menyembah roh. Lah kalian menyembah manusia. Udah beda Kamu Tuhannya. tanya dulu. Tanyanya gini Ustadz Yusuf, kenapa ini apa Allah mengasihi manusia. Allah Yesus datang melihat kenapa kejasmaninya untuk dilihat? Tanya gitu dong. Ya, Emang mau siapa ini- tahu? Pernah orang Kristen mengatakan bahwa Allah itu dapat dilihat. Ayo, saya mana ada ayatnya Allah bisa dapat dilihat? Ada nggak? Ya kita. Kata Yesus seperti apa? Yohanes 5:37. Ya, Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Rupanya tidak dapat kau lihat, suaranya pun tidak dapat kau Betul dengar. sekali, Menurut Ustaz Yesus Yusuf. sendiri, Tuhan Betul, itu pintar. tidak dapat dilihat. Sama dengan Tuhannya Nabi Musa. Tuhannya Betul. Yesus tidak dapat dilihat, Tuhannya Nabi Musa tidak dapat dilihat. Lalu tiba-tiba Tuhan kau dapat dilihat. Kau siapa? Kau siapa? Apa yang kau sembah? Kau nyembah Emang pernah? manusia, bukan nyembah Tuhan. Tadi Ustadz Yusuf dengar, tadi Anda bacanya benar. Apa salahnya di situ? Kan nggak ada salahnya. Memang baca dapat dilihat. Di mana ada ayat kitab? Oh, Tuhannya Kristen dapat dilihat. Mana coba? Tunjukin saya. dong, Yesus coba itu kamu. dapat dilihat kagak? Itu manusia, Bang. Kamu tanyanya kenapa menjadi Makanya manusia? yang kau Itu baru sembah bisa ini terjawab. manusia atau Tuhannya Nabi Musa? Tuhan Nabi Musa bukan manusia. Sedangkan Tuhannya Nabi Tuhan Musa. kalian itu manusia. Nabi Musa menyembah esensi yang tidak terlihat. Kalian yang kalian sembah itu manusia yang ada di abad ke-1. Kikuk, beda kawan. Pak Mandro, memang kalau kita mau belajar jujur ya Pak Mandro. Sebentar ya Bang, Ya. Bang. Aku makasih Bang. Bang siapa nih? Handi ya. Ya. Bang Handi itu bagus ya. Mas aku tuh pengertiannya bagus ya. Apa ada moralnya. Ustadz Yusuf itu ngerocos. Udah Anda jangan paham menyerang nggak? personal Anda- lah Pak Mandro, ke Nah, bukan materi ngerocos, aja. kan saya argumen sama dia nih. Maksudnya dia bilang umat Kristen tuh melihat Allah tuh sejak kapan sih umat Kristen melihat Allah? Ayo makanya saya validasi ke dia tanya Tuhan Bang melihat Bongke. Tuhan, melihat Tuhan. Emang sejak kapan Kristen melihat Allah? Pernah nggak? Yusuf, ayo pernah. Kamu pernah lihat nggak? Udah Kan dibilang dibilangin, saya Allah udah itu tegaskan. tidak dapat dilihat, Tuhan itu tidak dapat dilihat. Ya Kata iya, di Yesus mana tidak dapat dilihatnya, dilihat. Re? Ya, Tuhannya ya, Nabi opo. Musa tidak dapat Sampai nggak dilihat. ngerti apa ucapan saya nih. Sejak kapan umat Kristen melihat Allah itu mana dapat dilihat? Ayo. Oh, berarti Kamu Kristen buktikan tidak di pernah Alkitab sama melihat ucapan Allah, betul? manusia ada nggak? Betul? Tanya pendeta siapa yang coba ini. Terus kamu kasih nomor teleponnya, saya tanya dia. Ada dia Terus lihat yang Allah? dilihat Kristen, yang disembah Kristen itu kelihatan atau tidak? Nggak kelihatan Bang Yusuf. Oh, enggak yang kelihatan. paling Terus yang mantul. manusia di abad pertama itu siapa? Itu firman Allah menjadi manusia itu agar Udah dikenal. beda. Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhannya Yesus Oh, itu iya, bukan wes. firman. Itu menurut Anda karena Anda buta dalam Alkitab, masih Kau buta. cocok logi pula. Terserah Tuhannya Anda, karena Anda Nabi kan Musa selalu- dan Tuhannya Yesus itu bukan firman. Sebentar, Ustadz Yusuf, saya kasih tahu ya. Anda argumentasi sama saya sebagai Kristen, apa yang saya katakan sesuai dengan apa yang saya ucapkan itu adalah benar dan itu tidak keluar dari konteks dan dari Alkitab itu sendiri. Anda memutar-mutar bilang sedih serupakan itu monggo, terserah dirimu. Saya nggak memaksa, tapi saya tidak dibenarkan oleh Anda itu sendiri.
Apa yang saya benarkan Anda? Sebegini Pak Mangrop, sepertinya Pak Mangrop ini pada kesempatan kali ini sudah teredukasi bahwa Yesus itu bukan Tuhan karena bisa terlihat. Betul, Apa benar demikian? Yesus bukan kalau manusianya nggak kelihatan kemanusiaan itu manusia biasa Bang. Kan Yesus punya dua natur itu Bang. Makanya saya bilang, tapi Allah mana kelihatan kan sama seperti Islam. Orang Paulus ketemu Yesus, saya lihat cahaya udah langsung buta matanya. Jadi kalau gitu kita putuskan dulu deh. Yesus ini manusia apa Yesus ini Tuhan? Itu dulu diputuskan. Yesus adalah manusia dan Tuhan dan Allah itu sendiri. Kalau menurut Kristen. Silakan Pak Yusuf. Yesus ada dua natur Pak Yusuf. Udah cukup. Yesus ada dua natur, manusia dan Tuhan Pak Yusuf. Silakan. Ya betul. Ini asumsi ya kayak gini Kristen ini. Sejak kapan pula Yesus itu ngaku Allah? Mana? Ayatnya mana? Yesus berkata, aku adalah Allah. Coba tunjukkan datanya sama saya. Saya tunggu Kalau 2 Yesus hari katakan sebelum langsung kiamat bilang tuh. Hindari menyebut saya kata Allah dengar Pak Ustaz Yusuf. Kalau ke Yesus, Di Yesus ada perjanjian, Tuhan. dengar Ustadz Yusuf, dari perjanjian Taurat sampai Wahyu, tidak ada Yesus harus mengaku bilang dia adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Tidak ada. Kalau nggak ada kenapa kau paksa dia adalah Allah? Yang mengetahui tentang diri Yesus itu sendiri adalah tentunya Yesus itu sendiri, bukan kau. Maka dari itu kita akan cari pernyataan dari Yesus itu sendiri. Aku adalah Allah. Di mana itu? Saya jawab. Oke, saya jawab ya. Kalau bagi Kristen, kalau Allah tuh mau menyangkal dirinya, dia harus menyembah dia. Aku adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Itu namanya iblis. Soalnya iblis selalu berkata begitu. Tuhannya Nabi Musa menyatakan diri, Tuhan Abraham menyatakan diri, Tuhannya umat Islam menyatakan diri. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Tuhannya Kristen mana? Ada gitu dia berfirman dengan Paulus, dengan Matius, ada. Nah, Nabi Musa kan mengatakan, Tuhan tunjukkan wajahnya. Ya, apa Allah mengatakan? Aku adalah aku. Mana punya nama? Coba kamu tanyain. Ada nggak namanya? Ada Allah tuh ada punya nama? Nggak ada. Nah, inilah merusak tata kaidah bahasa. Ya, Allah bahasa Arab. Orang Arab memahaminya adalah Ismul Jad, nama Tuhan. Ke KBBI jelas kita buka bahasa Indonesia yang baik dan benar. Allah itu adalah nama. Tiba-tiba masuk ke kitab Kristen jadi gelar. Makanya saya bilang Kristen ini merusak tata kaidah bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Jangan gitu Ustadz Yusuf. Orang Kristen nggak mengatakan demikian. Itu hak Anda. Anda sendiri yang ngomong dan Anda sendiri yang bernarasi liar. Kristen tidak mengatakan demikian. Tapi yang jelas dari kitab suci mengatakan bahwa Allah tidak punya nama. Musa bertanya langsung loh kepada Allah, langsung muka sama muka. Tapi Allah bilang apa? Aku adalah aku. Bagaimanapun tidak sebut namanya. Yesus emang pernah nama Yesus di sana. Itu nama manusianya, bukan Allah itu. Maksudnya Yesus itu nama manusianya setelah menginkarnasi menjadi manusia itu, yaitu Kristus. Anda nggak paham. Kalau Anda mau tahu Yesus itu adalah Allah, ya kamu belajar nubuatan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai Wahyu. Nggak usah baru banyak narasi itu, dulu. bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Nggak usah banyak narasi dulu. Kalau kau bilang Yesus itu adalah Allah, di mana pengakuan Yesus? Dia adalah Allah. Saya udah bilang nggak ada Bang Yusuf. Nggak ada, jangan dipaksa. Artinya kau asumsi. Saya nggak maksa dirimu untuk percaya itu. Ya Bang Hadi ya yang moderator. Saya kan nggak memaksa Anda. Tapi tanyanya kepada imam Kristen, ya saya jawabnya sesuai dengan apa yang saya imani. Itu aja. Jangan paksa anak orang yang manusia dilahirkan dari rahim seorang wanita menjadi Tuhan. Menjadi Tuhannya para nabi, bukan kawan. Menurut sudah saya kau bilang ya di Yesaya 44 apa 45 di situ Ustaz. Hendak dengan apa engkau menyamakan aku, kata Tuhan Nabi Musa. Jadi Tuhannya Nabi Musa itu tidak sama dengan firman, tidak sama dengan manusia. Di dalam Islam laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu berbeda dengan segala sesuatu. Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk.
Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan dia. Tiba-tiba kau memaksa anak orang itu kau tuhankan gitu loh. Jadi Ustadz Yusuf mau gimana? Mau baca nubuatan apa nggak usah? Gak perlu kan nubuatan, itu aja yang poin-poin Karena pokoknya kami aja. mempercayai nubuatan. Jadi saya bilang begini, Ustadz Yusuf, dengar ya Ustadz Yusuf ya, dengar. Kamu bicara lama saya dengar. Kita tuh memberitahu ini apa, Alkitab memberitahu kita jauh sebelum dunia diciptakan. Allah telah berencana untuk mendatangkan seorang juru selamat dunia, di mana semua orang akan percaya dan mengaku Dia. Itu kamu lihat di 1 Petrus 1 ayat 19 sampai 20. 1 Petrus 1 ayat 19 sampai 20. 1 Petrus 1 ayat 9 sampai 20. Itu bunyinya, Tuhan tahu kita butuh seseorang penebus. Dia tahu kita harus bebas dan Dia menyediakan jalan dengan mengutus putranya yang tunggal supaya kita beroleh pengampunan dan menemukan kehidupan dan harapan baru dalam Dia. Itu Yohanes 3 ayat 16. Itu banyak penggenapannya. Kita ambil lagi di Yesaya 61 ayat 1. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Itu Yesaya 9 ayat 6. Penggenapannya kita lihat di Lukas 4. Saya minta tolong Pak, mungkin ada saudara Islam, mungkin ada mau mau baca, boleh dibuka ya. Penggenapannya di Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Itu Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu Lukas 4 ayat 18 sampai 19, divalidasi oleh Yesaya 61 ayat 1. Itu baru satu. Bang Handi, gantiin dulu Bang Handi. Ini ada masalah dengan ini saya nih, dengan mic saya. Lanjut. Nanti kepanjangan. Ya, Terus itu di aja Yesaya 7. Satu lagi ya, Yesaya 7 ayat tadi. Soalnya tadi saya lihat Ustadz Yusuf sempat menyebutkan Yesaya. Ini Yesaya bukan Taurat ya. Ini Yesaya 7 ayat 14. Ini perjanjian lama. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Itu penggenapannya kita lihat di Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itu Matius 1 ayat 23. Jadi ini bukan buat main-main. Ustadz Yusuf, ini bukan main-main nubuatan. Kau daripada khotbah, carikan aku satu di perjanjian lama, menebus dosa itu memakai darah manusia. Mana? Oh, nggak ada. Makanya nggak ada. Lalu kau bilang penebusan dosa pakai darah Yesus di tiang salib. Ngibul kau. Yes. Karena ini rencana Allah loh, perkataan Allah, bukan perkataan manusia Ustadz Yusuf. Jadi hati-hati, ungkapannya adalah doa. Saya minta tolong Anda harus konsisten. Karena di perjanjian baru, korban yang sempurna itu bukan binatang atau apa, itu tidak baik. Untuk hanya Allah sendiri. Ingatlah di perjanjian lama, di zaman Nabi Musa, ya, menebus dosa itu pakai kotoran hewan, pakai kulit hewan, pakai darah hewan. Kagak ada pakai manusia di perjanjian lama. Tiba-tiba ada ajaran menebus dosa pakai manusia.
Itu itu kan ajaran ada dari buku. mana? Jawab. Ya kami kan Kristen, ngapain ikuti itu? Kan itu perjanjian Berarti lama. kalian tidak Semuanya mengambil digenap. ajaran para nabi, tidak mengambil ajaran Taurat. Udah beres seperti itu aja. Kan Taurat tuh bukan semua itu keselamatan bukan dari Taurat. Yesus berkata, Yesus sendiri mengatakan dia selama datang untuk ada menggenapinya. langit dan bumi ini, satu iota pun dari hukum Taurat tidak dapat dihapuskan. Lalu kau bilang ajaran Taurat itu sudah tidak berguna. Paulus bilang ajaran Taurat itu segala hukumnya telah dibatalkan. Ajaran Taurat itu hanya memenuhi manusia dengan dosa. Itu ajaran siapa? Ajaran manusia, ajaran dari Paulus yang diikuti Kristen. Oke, Ustadz Yusuf dengar. Kayak kamu nih, maaf saudara Muslim. Korban kan kamu membakar. Kalau tahu korbannya orang Yahudi ya, bakarnya sampai abu-abu. Itu persembahan terus bakarnya sampai abu, dagingnya semua sampai abu. Bukan korban habis bunuh darahnya dia buang, dagingnya dibagi-bagi. Itu bukan korban. Yahudi ya doktrinnya itu mereka berkurban untuk menebus dosa, lalu dagingnya mereka bagikan untuk dimakan untuk fakir miskin. Islam berkurban ya dagingnya itu juga untuk fakir miskin untuk dibagikan. Kristen berkurban untuk enaknya sendiri, dosa udah ditebus. Itu ajaran siapa kayak gitu? Mana kami korban yang sempurna itu yaitu Kristus itu sendiri. Ngapain korban untuk senang-senang sendiri? Mana ada? Korban itu dalam bentuk rohani, bukan jasmani mulu bagi-bagi. Ini di RT sebelah kasih 5 kilo bagi-bagi. Mana ada korban yang sejati seperti itu? Seremonial itu namanya, masuk di Taurat itu namanya Taurat seremonial, bukan moral. Dari situ saja udah ketahuan kalian itu tidak mengikuti ajaran terdahulu, ajaran para nabi. Kalian mau paksa ajaran dari pagan, kalian paksakan bahwa ini ajaran dari nabi. Ya jelas nggak bakalan nyambung. Ustadz Yusuf yang ikut pagan siapa? Sebelum Nabi Muhammad kan jahiliyah. Jahiliyah itu apa? Pagan kan? Kenapa kembali ke kami? Asal nuduh toh. Saya loh nggak pernah mengatakan Islam pagan loh. Tapi sebelum Islam, sebelum ada kedatangan Nabi Muhammad diutus jadi nabi, itu orang jahiliyah. Jahiliyah itu kan apa? Umat pagan semua tuh, rais. Itu maksudnya Ustadz Yusuf. Jadi Anda menyerang orang, tapi hati ini apa? Biar nggak boleh. Aku kan nggak bertanya iman Islam dari tadi. Ya udah. Kitab kamu muncul dari mana? Perjanjian baru itu? Sejak abad 1 dari bapak-bapak gereja. Dari abad 1 mimpi Kodeks Sinaiticus itu di abad keempat ya. Ya itu di kanunnya. Ya itu paling tua kodeksnya. Papirus aja abad keempat. Dari mana abad ke-1? Kau jangan bohong sama saya gitu. Saya nggak bohong, saya udah katakan. Kodeks Sinaiticus itu manuskripnya bahasa apa? Saya nggak ilmiah seperti Bang Handi bilang. Saya itu nggak terlalu banyak Kodeks Sinaiticus manuskripnya berbahasa Yunani. Kita tahu semua ya doktrin dari Yunani adalah paganisme. Ya Tuhan menjelma, turun ke bumi, menebus dosa. Itu adalah ajaran dari paganisme Yunani. Makanya tidak heran kitabmu itu munculnya di Yunani dengan berbahasa Yunani. Ikut. Ya itu terserah Ustadz Yusuf lah. Saya kan nggak melarang Anda untuk berkata-kata gitu. Yang penting semua umat Kristen di muka bumi ini mengatakan bahwa Alkitab itu adalah kitab suci. Jadi diimani dan dilakukan sebagai pelaku firman itu sendiri. Nggak asal main nuduh seolah-olah jadi rupa-rupa diserupakan. Nah itu umat Kristen nggak boleh. Seperti saudara Muslim, kami nggak bisa menghujat saudara Muslim sebagai agama yang tidak benar. Itu terserah hak kalian.
Itu terserah kalian. Tapi kami tidak bisa menghakimi gitu, karena kita tuh bukan manusia yang sempurna. Kita bukan Allah, jadi kita tahu segalanya. Itu maksudnya Ustadz Yusuf. Jadi Anda sebagai pendakwa berbicara mulut sama otak harus seimbang, nggak boleh asalan gitu ya. Carikan lawan saya yang seimbang nanti. Kalau kau nggak cocok. Ya betul. Tapi saya lihatnya biar Ustadz sebagai pendakwa, tapi saya rasa jauh juga kalau tafsir Alkitab jauh-jauh nggak jelas. Emang umat Kristen memahami apa yang Anda tafsirkan nggak benar. Saya lihat komal-komal Muslim itu semuanya nggak benar. Cuma bacanya doang benar, tafsirnya salah. Kamu meyakini, kira Kristen nonton di bawah meyakini, ketawa aja di bawah. Bahasanya Indonesia, tapi ya memang gampang apa kalau tidak dituntun sama Roh Kudus, ya nggak bisa lah, nggak bakalan mengerti apa maksudnya. Bang Kepas, Itulah Bang Yusuf. Ya. silakan. Terima kasih Ustadz Yusuf. Anda Ya. udah beredukasi sama saya. Ya Bang Kepas, dibuka mic-nya Bang Kepas. Ada yang mau disanggah Bang silakan. Kepas Silangga sama Ustadz Yusuf yang baik Sama hati Ustadz itu. Yusuf coba. Ya, itu udah mulai ada di bawah. Ustadz, urusin agamamu, jangan urusin agama saya. Kayak gimana? Kalau Mang Rob ya udah jelas nggak cocok. Saya bukan menghakimi, ya Mang Rob ya, bukan menghakimi. Tapi itu adalah data dari historis dan fakta kebenaran yang saya sampaikan sesuai dengan sejarahnya. Kitabmu berasal dari mana? Kan saya paparkan. Terserah kau. Kau mau terima atau tidak gitu. Kau mau belajar atau tidak. Bukan saya menghakimi kamu. Bang Kepas kalau nggak buka mic diturunin Bang Kepas. Bentar, Ustadz Yusuf bilang saya terima atau tidak, saya udah menjelaskan. Anda biarpun bagaimana kasih narasinya negatif pun, saya bilang gini, itu terserah Ustadz Yusuf mau mengatakan dengan apa. Saya selalu terima, menghargai perkataan itu. Yang saya menegaskan di sini bahwa nggak boleh menghakimi iman orang lain, karena di Quran pun mengatakan agamamu, agamamu. Terima dan tidak terima, memang benar kata-kata itu. Jadi tidak boleh melanggar Quran itu sendiri, karena itu hadis itu atau ayat itu keluar dari firman Allah, bukan kata-kata dari manusia. Itu maksud saya. Anda tidak usah bawa Al-Quran saya karena Nggak boleh, Anda Ustaz tidak Yusuf. Kalau di paham. Kristen memang mengatakan demikian. Kalau Anda mengatakan gitu, Anda salah. Karena agamamu, Anda kau tadi menuduh paham bahwa agama ayat Kristen selalu. bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ya betul. Apa itu benar kan? Menurut saya itu benar. Ayat sebelumnya apa itu coba? Enggak, maksud saya itu Anda bilang agama kami itu seolah-olah semuanya dipalsukan ayat yang nggak benar. Itu Anda salah jauh. Uruslah agamamu. Oh Ini kan iya, urus agama saya. Lakum dinukum waliyadin. Apakah cuma Anda satu melakukan ayat? itu tiap hari Anda membahas itu? Anda hanya butuh sholat doang. Tapi di seluruh Alkitab Anda bisa Halo kawan, ya, mendalami. bagimu agamamu dan bagiku agamaku itu adalah ayat terakhir dari Quran surah Al-Kafirun di ayat 6. Masih ada 5 ayat sebelumnya. 5 ayat sebelumnya itu apa? Delegasi orang kafir ingin mengintervensi ajaran Islam. Ya, jadi berlakunya bagiku agamaku dan bagimu agamamu itu ketika kalian tidak mengganggu keagamaan kami. Tapi faktanya apa? Kosakata Allah kalian ambil, lalu kalian bilang Allah itu jadi manusia, mati terkutuk di tiang salib. Penghinaan itu bagi Islam. Ya. Lalu kosakata Alkitab kalian ambil, pakai kitab kalian. Alkitab adalah nama lain dari Al-Quran. Tiba-tiba kalian pakai ke kitab kalian. Yang dimaksud Alkitab dalam Islam adalah wahyu Tuhan yang disampaikan oleh Rasulnya. Tiba-tiba ada yang pakai kosakata Alkitab, kitabnya kitab penyelidikan. Penghinaan bagi Islam. Gak berlaku itu. Bagiku agamaku dan bagimu agamamu itu gak berlaku gitu kawan. Kamu bertanya kepada saya atau kamu cuma bernarasi liar? Kamu bilang intervensi. Kamu yang intervensi Kristen tadi. Saya kan kita diskusi itu bukan intervensi satu sama lain, tapi beredukasi. Sedangkan kamu tadi intervensi terhadap agama Kristen sendiri. Bilang dari pagan lah, dari Roma lah, dari mana itu intervensi bang.
Saya tadi intervensi di mana? Yang menurut saya Quran tadi tentang ayat-ayat sebelumnya, tadi ayat yang saya mengatakan itu benar telak kepada kamu. Emang kamu mau buang, ambil ayat yang saya sebelumnya kamu pakai terus itu kamu buang, nggak boleh. Setiap itu asbab nusulnya kan jelas kan maksudnya. Apa salahkan Al-Quran itu sendiri? Anda harus paham dari situ. Sebuah ucapan yang setitik pun tidak ada komanya di Quran itu firman dari Allah itu sendiri. Kenapa Anda harus bilang ayat sebelumnya yang saya pakai, sesudahnya terus kamu buang? Itu maksud saya. Aku harus mengerti. Firman dari Allah. Sejak Betul. kapan Tuhannya Nabi Musa berfirman dengan Lukas? Sekarang yang kedua saya bilang. Coba jawab dulu kau. Sejak kapan Tuhannya Nabi Musa berfirman kepada Lukas? Sekarang saya jawab. Kamu bilang kata Allah sebelum dipakai orang Kristen. Sebelum Islam muncul, Kristen Arabia udah pakai itu. Semenanjung Arabia sudah pakai kata Allah. Kamu kan baru muncul nih. Kristen Arab sudah ada. Inilah orang yang kagak tahu sejarah. Baca gitu. dah. Kamu aja ikut. Kitabnya Kristen berbahasa Arab muncul di abad ke-8. Sedangkan Al-Quran itu munculnya di abad ke-6. Betul. Kitab Kristen di Arab Saudi menggunakan kata Allah dari abad 8 dan 9. Tunjukinlah buktinya, ayo. Kata Allah yang digunakan. Dibesarkan Ustaz Yusuf, tunjukin datanya. Kata Allah itu digunakan orang Kristen Arab dari abad kedua. Anda tuh ngawur. Tunjukkan buktinya. Tunjukkan buktinya. Bisa Kitab cari sekarang. Kristen dari Arab itu muncul di abad berapa? Coba. Abad kedua. Mimpi abad kedua mimpi. Kitab Kristen di Arab Saudi muncul di abad 8 dan 9 ketika bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dirampungkan pada abad 8 dan 9. Ya, sedangkan Al-Quran sudah ada jauh sebelumnya. Ya. Jadi di bawah tuh pintar-pintar. Belajar kau. Kita adu argumen sini dengan bukan pakai hati tapi pakai fisik seolah urat-uratan. Di bawah tuh banyak orang sekarang punya komputer. Kalau fisik kerasa lah Pak, sakit-sakitan gimana Bapak? Iya, karena Ustaz juga nggak saya. Jadi istilahnya ngomong sendiri suruh tunjukin data lah. Orang dia sendiri nggak bisa tunjukin data. Gimana? Tunjukin loh data bilang muncul abad 8, ayo tunjukin coba. Ustaz Yusuf. Terlalu jauh dulu ya. Semenanjung Arab. Taruh dulu Pak Nangrok, kembali ke topik ya. Oke. Satu manut-manut aja. Kita sebenarnya datang, terutama API ya, bahwa kita itu bertujuan untuk menjalin persaudaraan. Betul. Ya, ini orang suruh saya diam, kalau begitu Anda yang diam. Tunggu. Anda tadi suruh saya diam. Nah, Anda yang diam. Orang saya moderatorin dari tadi loh. Saya disuruh diam baru saya ngomong. Gimana sih? Itu Pak Nganrop. Jadi intinya tadi topiknya apa hubungannya ajaran Nabi Musa, ajaran pokok dengan Kristen, dan ajaran pokok Nabi Musa dengan Islam udah jelas. Bahwa kesimpulan dari Pak Yusuf ya berkesinambungan, karena semua para nabi itu tauhid, menyembah satu Tuhan, sedangkan Kristen konsep ketuhanannya beda dengan ajaran para nabi, termasuk tadi embel-embelnya itu. Jadi terbukti sudah ya bahwa ajaran para nabi itu beda dengan ajaran Kristen. Itu kesimpulannya ya Pak Nanrop. Tapi kesimpulan dari dari saudara Muslim loh, Kristen nggak kesimpulan seperti itu. Memang Allah itu tauhid, nggak ada lebih dari 1, 2, 3, nggak ada, cuma satu toh. Dan tidak bisa dilihat karena Allah itu roh. Itu Kristen mereka mengatakan demikian. Nah, Allah itu bukan roh bro, Allah itu sembahan umat Islam loh. Saya nggak tahu, itu kan terserah abang ya, terserah. Jangan pergunakan Allah lagi roh. Allah itu bukan roh. Roh itu ciptaan. Allah bukan ciptaan. Justru Allah yang menciptakan roh. Jadi jangan salah ngomong lagi deh.
Ngomong aja bahwa Enggak, Tuhan maksudnya- kamu roh, selesai kan? Maksudnya umat Kristen itu Allah roh itu artinya tidak bisa dapat dilihat. Enggak, bukan begitu. Allah itu bukan roh. Ya Allah itu itu saudara Muslim pencipta lah, roh. haknya begitulah. Maksudnya saya kan nggak melarang itu. Jangan mempergunakan kata Allah lagi kalau bilang Allah itu roh, nggak enak didengar umat Islam. Nanti umat Islam marah loh. Itu udah diskriminasi. Umat Islam nanti marah kalau dibilangin sembahannya roh. Marah aja, emang dilarang tang. Sama siapa dilarangnya? Enggak, maksudnya ini kan diedukasi. Jangan mempergunakan kata itu lagi. Lebih baik Anda mandiri. Dengar dulu Pak Manrop. Pak Manrop izin dulu. Lebih baik Anda pergunakan saja istilah original teks. Kalau nggak mau pakai teos itu roh, ya lu bilang ngomong aja Elohim itu roh, terserah. Atau Tuhan kamu itu roh gitu loh. Bang, begini bang. Mas saya kalau pemerintah sahkan itu dari NU, Muhammadiyah sama LAI atau ini wali-wali gereja, kalau semuanya udah berhak keluarkan undang-undang, ya manut bang. Ini kan dibawa sejak lahir kita ucapan tuh udah biasa bang, karena istilah ada hafalan itu kan. Dan suruh buang bagaimana bisa emang mau kalau saya lebih kasar lagi emang siapa umat Muslim kan saya nggak penting bagi itu. Gini Pak Manrop, Pak Manrop ini LAI ini ya, atau pemerintah itu tidak mencampuri agama warga negaranya. Betul. Silakan dengerin dulu saya ngomong dulu. LAI ini kan lembaga mandiri. Betul. Lembaga yang masih berbau kolonial Belanda karena hadiah dari Belanda, lembaga Alkitab Hindia Belanda. LAI menerjemah itu tidak ada orang Islam pun mengganggu dia untuk menerjemah. Terakhir dia menerjemah itu di TB2 2023 bulan Mei kemarin. Nggak ada satupun umat Islam, termasuk pemerintah, mengganggu Anwar Chen dan kawan-kawan menerjemah ke bahasa Indonesia dari bahasa Yunani. Nggak ada. Bebas dia merokok di dalam ruangan dan seterusnya. Persoalannya adalah kenapa di framing bahwa ada gangguan, ada intervensi gitu loh. Bahwa di sana itu merdeka dalam menerjemah. Justru kalau merdeka menerjemah orang-orang pinter ini, kenapa mereka ini masih saja ada unsur-unsur tipu menepu gitu. Bahwa di dalam original text Bible Anda itu kan Yunani. Kenapa nggak diterjemahkan yang berbau Yunani saja? Kenapa berbau ke-Islam-Islaman? Itu maksudnya. Nah, inilah yang dimaksud tadi Pak Yusuf. Dengarin dulu, saya agak panjang ini. Yang dimaksud tadi Pak Yusuf, surat Al-Kafirun ini muncul lagi di zaman sekarang. Asbabun nusul dulu itu karena orang kafir itu menghimbau bahwa ya mari kita berbagi waktu saja. Minggu ini kau sembah Tuhan kami, minggu depan aku sembah Tuhan kamu. Turunlah surah Al-Kafirun ini terakhir tadi yang dikatakan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Tapi muncul LAI ini, muncul lagi LAI seperti orang kafir Quraisy dulu. Bahwa ya boleh dong kita pinjam-pinjam istilah agamamu supaya agama kami bisa laku. Nah inilah yang kita edukasi 1 kali 24 jam. Artinya apa? Jadilah Kristen yang mempunyai jati diri, ciri khas tersendiri. Jangan ke Islam-Islaman. Hentikan lagi lah pakai istilah Islam. Biar jelas gitu loh. Theos, Logos, Bible. Kan gitu enak kalau didengar. Kayak gitu-gitulah ya. Paham sampai sini ya? Saya paham. Ini makanya tadi saya bilang apa? Kalau memang ini kan dibawa sejak lahir. Yang kedua, apakah sekarang kenapa mayoritas kan Muslim di Indonesia kan bang, kita akui itu. Yang kedua, apakah kurang data sampai NU sama Muhammadiyah diam aja, tidak ke LAI? Mas sebenarnya LAI ikut kok. Kenapa? Saya tahu orang Kristen itu bagaimana. Tapi apakah dari sumber akar dari bahasanya tuh Anda udah mencakup datanya udah siap kok belum untuk bisa memvalidasi itu? Kalau kurang data nggak boleh berharap karena kita lihat dari keturunannya dari mana dulu kata Allah. Semetik kita dari sana dulu. Jadi ya harus persiapkan itu bang. Kalau nggak bisa sampai kapanpun. Itu maksud saya bang. Kalau kami ikut aja orang Kristen. Oke. Anda menyinggung NU sama Muhammadiyah. NU Muhammadiyah itu, dengar saya jelaskan ya. NU dan Muhammadiyah itu adalah organisasi Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Di dalam divisi-divisinya itu ada juga memang dalam hal dakwah. Tapi dakwah Islamiyah. Dakwah memperkuat akidah, pendidikan, dan seterusnya. Mereka tidak mengurusi hal-hal diskusi lintas agama seperti ini. Kamilah cabang-cabangnya yang bernaung juga di bidang dakwah Majelis Ulama Indonesia membentuk API dalam hal mengisi dakwah lintas agama. Nah ini urusan kami.
Jadi urusan yang NU Muhammadiyah, apalagi Majelis Ulama Indonesia tidak mencampuri ini. Kami punya cabang khusus dipimpin langsung oleh di Majelis Ulama Indonesia di bidang dakwah. Dakwah berupa ya inilah yang kita sebut API di sini, Apologet Islam Indonesia, atau pembela yang apa itu apologet, membela dan meluruskan siapapun yang mempergunakan istilah-istilah Islam bukan pada tempatnya. Jadi kita luruskan. Caranya bagaimana ya? Caranya dakwah baik-baik, bukan sporadis dan bukan asal-asalan gitu. Untuk itu Bang, kalau kita sudah edukasi kayak begini ya mestinya legowo diterima lah. Kenapa demikian? Ya mohonlah pintar dikit bahwa menerjemah itu nggak boleh ada unsur manipulasinya. Bukankah di dalam Bible Anda itu kan kita cek saja satu dulu, saya cek. Yohanes 1 nomor 1 kan jelas Yunani. Kenapa terselip kata Allah di situ? Coba Anda bisa mengerti nggak nih? Kalau nggak ngerti saya jelaskan. Kalau bisa menjelaskan silakan. Kenapa di Yohanes 1 yang berbahasa Yunani itu diterjemahkan terselip kata Allah di sana? Asal mulanya dari mana? Silakan. Ya kalau itu saya nggak punya hak karena itu kan udah terjemahan sama LAI kan Bang. Ya kalau begitu saya jelaskan. Gini loh ya. Boleh. Ya, Yohanes 1 nomor 1 itu kan jelas en harke en hologos. Kai hologos en proton theos, kai theos en hologos. Kalau mau menerjemah yang baik, Anwarcen tolong dengarkan baik-baik. Ini sudah banyak korbanmu ini, kau bodoh-bodohi bertahun-tahun. Kalau terjemahannya yang benar adalah pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan theos. Logos itu adalah theos. Itu baru benar terjemahan. Kalau mau selalu diindonesiakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan dewa. Firman itu adalah dewa. Itu baru terjemahan yang benar. Yang paling kurang asem adalah kenapa diselipkan kata Allah di situ? Buat apa coba? Kan nggak nyambung jadinya. Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Sedangkan original teks Anda itu adalah bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini yang kita edukasi kok. Kita itu ingin Anda itu menjadi Kristen yang mempunyai jati diri dan harga diri. Itu aja kok tujuan kami. Supaya Anda tidak ke Islam-Islaman deh. Jadilah Kristen yang bersumber dari kantor pusatnya Roma. Itu aja, nggak ada yang lain kok. Kira-kira gitu Bang Amaro. Benar, itu benar. Masa itu sekarang tadi abang bilang gini, ini karena suara dari API aja, perjuangan API, tetap Anda tuh harus tunduk kepada Kementerian Agama sama NU sama ini dua lembaga yang gede ini. Nggak boleh Anda bisa berlari sendiri. Betul, kamu cuma bersuara, tapi kalau disahkan dengan ini kan untuk publik secara umum. Harus ada undang-undangnya. Dengan kata lain tadi penghandi bilang nggak boleh lah gunakan ini. Ini kan dibawa sejak lahir kayak undang-undang dasar udah dihafal, tiba-tiba suruh nanti dilupakan yang Tuhan yang Maha Esanya ya. Gimana orang bisa lupakan itu kan nggak mudah. Kecuali keluar undang-undang baru bisa jadi patokan. Oh begini nanti salah, takutnya gini. Hanya itu biar jadi patokan Bang Handi. Maksud saya gitu, edukasi tuh gitu. Tapi Anda bilang ini karena perjuangan API toh. Terus ini lembaga dua NU sama Muhammadiyah mereka nggak ada urusan. Loh itu mereka lembaga yang gede loh. Jangan salah loh. Saya rasa Anda berpikirnya kebalik Bang. Beneran. Nggak boleh. Oke, saya lanjut ya. Kami ini orang NU. Kami ini orang Muhammadiyah. Ya. NU itu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah juga ulama. Ya. Kedua bersaudara Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari. Berguru yang sama, pulang ke Indonesia mengajar yang sama. Semua berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Satu bergerak di bidang pesantren dan lain-lain memperkuat dakwah Islamiyah. Begitu juga sama dengan Muhammadiyah di bidang pendidikan juga mendirikan kampus perguruan tinggi dan rumah sakit. Jadi artinya sama, kami ini semua adalah NU dan Muhammadiyah di sini. Ya. Tugas kami adalah berbagi edukasi ilmu kepada siapapun, baik secara intern maupun ekstern. Lebih banyak kami menyentuh secara ekstern karena memang di sini diskusi lintas agama.
Jadi kalau untuk apalagi Kementerian Agama itu kementerian tidak mencampuri urusan agama orang lain. Di sana masing-masing ada dirjen. Ada dirjen Kementerian Agama, di dalamnya ada dirjen agama Islam, bimbingan haji, Katolik, Kristen. Jadi saya terangin dulu biar Anda nggak ini. Saya orang pemerintahan, saya ngerti semua yang kayak begini. Saya ngerti politikus, saya pemerintahan bisa, hukum bisa, speaker bisa, ilmu politik bisa, semua bisa kalau dengan saya. Jadi untuk itu kami ini menghimbau saja bahwa tolonglah belajar original teks, minimal substansinya saja. Supaya apa? Supaya Anda ini tidak dibodoh-bodohi lagi terjemahan yang disuguhkan itu. Kalau Anda masih terus poinnya di terjemahan, suatu saat nanti akidah Anda bergeser dari tahun ke tahun. Karena terjemahan itu nanti akan digeser, direvisi lagi. Untuk itu, fokus kepada original teks. Mau dirubah terjemahannya sampai apapun, tapi kalau Anda ngerti original teksnya, saya yakin akidah Anda tidak pernah bergeser dari tahun ke tahun. Makanya kami himbau kepada Kristen seluruh dunia ini belajari original teksnya itu, supaya Anda tidak dibodoh-bodohi oleh penerjemah, Anda dijadikan kambing conge untuk direbut perpuluhan tiap tahun, hanya manut-manut saja. Hargailah jeripaya kami ini untuk supaya Anda cerdas sedikit dalam beragama Kristen, supaya Anda punya jati diri dan harga diri. Jangan lagi ke Islam-Islaman. Itu aja sih tujuan kami, Bang, nggak ada yang lain. Supaya apa? Kalau Anda sudah menjadi Kristen, benar-benar Kristen, tidak ada lagi istilah-istilah Islam yang ada di sana, saya rasa diskusi ini adem-adem. Contoh Buddha, Hindu itu kami nggak pernah diskusi sama mereka, karena mereka punya kitab tidak ada campur-campur dengan kitab yang lain. Nggak ada, hanya Kristen ini terjemahannya yang isinya misionaris itu loh. Banyak istilah Islam. Teos aja lah pelajari. Apa sih teos itu? Teos itu Tuhan atau dewa. Nggak ada lah kata Allah di sana. Sampulnya lagi Alkitab. Nggak ada lah Alkitab itu. Alkitab itu nama lain Al-Quran. Gantilah menjadi Bible. Kenapa mesti gengsi pakai original teks? Bible itu beda dengan makna dengan Alkitab. Alkitab itu adalah satu buku bacaan atau hukum ketetapan. Al-Quran juga sama, karena Alkitab Al-Quran itu. Kenapa Bible dirubah menjadi itu? Bible artinya itu kumpulan buku-buku. Kalau mau berbahasa Arab ya kutubun aja udah. Jadi tolonglah LAI itu ya. Saya himbau juga karena ini siaran langsung. Saya himbau kepada LAI, jadilah orang yang jujur. Merdekakanlah jemaat-jemaat Anda itu dari keterpurukan pembohongan Anda selama ini. Ayo Pak Manro, merdeka dari keterpurukan, belajar lagi, oke? Oke. Makasih. Bang Andi, saya tanggapi lagi Bang Andi. Tadi kan Bang Andi bilang menghimbaukan. Apakah apa yang diambil dari kata menghimbaukan? Cuma menghimbaukan ini bukan pengumuman untuk permanen, bukan sekedar menghimbaukan. Kita ini kan di warga negara Indonesia, bahasa itu kan menyangkut bahasa, bukan masalah iman. Masalah bahasa dan pengertian itu sendiri dari iman itu sendiri. Abah bilang mau cuma menghimbau sampai kapan? Saya rasa nggak ada finalnya di sini. Itu sampai kapanpun nggak ada finalnya. Anda bisa tadi bilang ini siaran langsung dan kalau boleh LAI bisa mendengarkan kata ini, kalimat ini. Tapi saya rasa Anda sendiri, setahu saya LAI itu udah semuanya punya data yang paling valid dan tidak pernah main-main itu. Menurut saya secara teologis begitu. Bukan itu toh. Jadi saya Pak Mangrop, bahasa itu adalah alat yang dipakai manusia di muka bumi ini untuk berkomunikasi agar ya saling satu sama lain berinteraksi, menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Di dalamnya berisi edukasi, penyampaian, apapun itu gitu loh. Kalau bahasa ini sudah disalah-salahkan, ya Anda repot jadinya. Contoh misalnya, kalau bahasanya itu disuruh pergilah ke pasar beli ayam, itu artinya Anda disuruh pergi ke pasar beli ayam. Jangan sampai Anda beli yang lain-lain, beli ikan. Salah bahasa itu. Begitu juga dalam menerjemah, bahwa
Penerjemahan itu harus benar-benar jitu supaya Anda ini bisa membedakan bahwa mana Tuhannya Kristen, mana sembahannya umat Islam. Tuhannya Kristen itu adalah Theos Yesus, Tuhan Yesus. Sembahannya umat Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Dibedakan dulu di sana akarnya. Jangan terlalu jauh melangkah, Bang. Oke. Kan saya sudah sering himbau bahwa jadilah Kristen yang jelas Tuhannya itu loh. Jadilah Kristen sesuai dengan original teksnya itu loh. Jadilah Kristen sebagaimana himbauan dari kantor pusat itu loh, dari Roma. Roma itu berbau Roma. Roma itu ya berbau pagan. Isinya adalah original teksnya Yunani. Anda harus bergeser ke sana. Jangan bergeser ke Arab. Itu aja perbedaannya gitu loh. Sebagaimana Hindu, Buddha itu ya ada yang bergeser ke India, ada yang bergeser ke China, dan segala macam, enak tuh. Jadi Islam kami ini berbahasa Arab, turunnya di Arab, ya maklumlah budaya-budaya Arab itu karena sastra Arab paling tinggi ada di Al-Quran. Kami berpatokan di situ. Anda original teksnya Yunani, ya beryunani lah, berbudaya Yunani lah. Biar jelas budayanya, biar jelas Tuhannya. Itu aja, nggak ada yang lain kok. Kami nggak maksa, kami himbau. Tapi hanya orang yang berakal, hanya orang yang legowo, hanya orang yang jujur mau menerima ini. Alhamdulillah banyak yang menerima kok, Pak Mangrok. Oh begitu ya. Ternyata kami ini ke-Islam-Islaman, padahal kami ini Kristen. Kristen dan Islam itu beda. Nah, timbulkanlah, jelaskanlah perbedaan itu, biar tidak ada saling membohongi di antara kita. Bukankah ada pepatah mengatakan, katakanlah sejujurnya. Itu sebuah lagu berikut ini. Setelah pesan-pesan berikut. Itu Pak Manrok. Imbau Elai, katakanlah sejujurnya. Oke Elai, dengerin ini. Katakanlah sejujurnya. Terjemahkanlah sejujurnya. Jangan ada unsur manipulasi dan misionaris di dalamnya. Lu berhadapan dengan kami. Segitu kira-kira Bang Manrok. Jujurlah, walaupun itu pahit. Aduh, aku edukasi dia pergi mana Merok. Tersentuh dia Pak Yusuf. Kabur dia. Kita ini hanya himbau tuh, nggak maksa tuh. Oh kalau kami mau arogan, kalau kami di dalam Al-Quran itu diperintahkan untuk tidak udah ila sabili rabbika bil hikmah, kalau di dalam Al-Quran itu memerangi kafir harbi, habis. Untung kami Islam ini diajarkan sopan santun, diajarkan toleransi, menghormati kafir yang tidak mengganggu kami. Untung gitu loh. Kalau enggak kan ya Islam menguasai Indonesia. Itulah indahnya Islam, itulah indahnya isi Al-Quran gitu. Masih kita bisa hidup berdampingan, tapi anehnya lagi inilah. Orang yang kita hormati, orang yang kita berikan kebebasan, kebebasannya dipakai kebablasan dengan ala-ala Belanda. Ya apa caranya? Ya kita harus mengkristenkan orang dengan berbagai cara apapun, termasuk terjemahannya itu ya kita belokkan dikit lah. Serigala berbulu domba, tulus seperti merpati, licik seperti ular. Ya itulah terjemahan Elai, teman-teman. Paham itu semua ya. Terjemahan Elai itu licik seperti ular, tulus seperti merpati, serigala berbulu domba. Waspada dan waspadalah. Kira-kira begitu dari saya. Udah cukup Bang. Tapi kenapa Pak Manro pergi ya nggak paham? Biasanya itu anak baik loh sama saya. Ya mungkin terpental terpental mentalnya. Nah Bang, kalau misalkan Tuhan ditranslatekan ke bahasa Yunani itu bukan Theos Bang, Arhontas. Tapi kalau dewa diterjemahkan kepada Yunani itu ya Theos. Coba kalau Allah ALLAH diterjemahkan kepada Yunani Allah juga Bang. Boleh, coba Anda buka translate. Ya kalau nggak percaya. Nah, LI ini ngambil dari mana gitu?
Sebentar ya Bang, lanjut Bang. Kalau dia mau pakai arkontas, dia mau pakai teos, ya monggo. Yang penting jangan memakai istilah Islam. Dia mau terjemahkan menjadi dewa, dia mau terjemahkan menjadi Tuhan. Itu urusan mereka lah yang memperdebatkan. Yang penting jangan mempergunakan kata Allah. Allah itu sembahan kami. Saya paling nggak enak mendengarkan. Biasanya kalau saya lagi sehat walafiat, santai, datang orang-orang mengatakan roh Allah, anak Allah, Allah kita, Allah Bapa, Allah Anak. Saya kayaknya ingin mempergunakan kunci dongkrak ini bukan pada tempatnya. Tapi kita dihimbau untuk sabar, sabar dan sabar. Tapi suatu saat kesabaran itu akan berbalik arah menjadi marah yang terukur sesuai dengan ajaran Islam. Kita masih boleh marah mempertahankan akidah, tapi marah terukur sebagaimana ajaran Nabi kita bahwa marahlah karena kamu ini manusia yang mempunyai hawa nafsu untuk mempertahankan akidahmu. Kamu nggak boleh lembek, kamu harus kuat. Ada waktunya kamu marah, ada waktunya kamu berjuang, ada waktunya kau pakai gear 1, gear 2, gear 3. Ada waktunya. Umat Islam nggak boleh lemah. Hanya dakwah saja. Tapi perlu juga aksi. Tapi aksinya dengan terukur. Tidak boleh melanggar akidah hukum yang berlaku. Atau hukum yang berlaku di Republik ini. Artinya apa? Ya artinya mempergunakan dengan dakwah. Mengedukasi tiap hari. Kita nggak tidur loh 1 kali 24 jam. Digaji juga kagak. Tapi karena ini perintah. Perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kalau ada yang mungkar-mungkar kenapa kalau kita meluruskan? Boleh toh. Ini kan perintah. Masa ada yang mungkar kita diemin? Nanti kan tadi tanya kalau meninggal nanti. Hai Bang Juma, hai Ustadz Yusuf, hai Pak Dosugi. Kamu punya ilmu. Yang mungkar di depanmu kau diemin. Sini loh, tak kasih pelajaran lu, kan begitu. Nah tapi kalau tugas kita tiap hari harus diselesaikan, harus dimanfaatkan. Ya, dia mau mendengarkannya silahkan, dia tidak mendengarkannya silahkan. Kan banyak juga yang mendengarkan. Bukankah tinggal sebagai jejak digital di YouTube ini, kita nanti nggak ada di muka bumi, ya orang masih bisa membuka-buka. Oh dulu ada namanya Zulkifli Mabas. Boy mantap kali. Nah, ada dulu namanya Sugi Kristologi Bible Berjalan, mantap kali. Nggak mungkin kan kita masih hidup lagi 100 tahun yang akan datang. Tentu kan kita udah di alam sana. Insya Allah kalau masih ada YouTube kan, YouTube kita masih ada dipelajari anak cucu kita. Nah makanya itu ya berilah edukasi yang baik. Sekian dari saya mau ngopi lagi campur minyak rem. Oke baik, yang Kristen boleh naik ke atas. Disapa dulu nih tamu baru, Bang Elvian. Loh, siapa yang turunin? Oke, oten-oten yang mau naik atau untuk beberapa menit orang Islamnya boleh naik ke atas. Dikasih kesempatan. Yang perlu naik itu yang pandai bahasa Indonesia saja. Kalau nggak ngerti bahasa Indonesia ya udah. Karena di sini diskusi pakai bahasa Indonesia, tidak pakai bahasa roh, tidak pakai bahasa bintang timur, tidak pakai bahasa Lucifer, tapi bahasa manusia. Karena selama ini diskusi itu kayaknya nggak ngerti bahasa Indonesia deh. Ditanya apa jawab apa, topiknya apa kemana-mana. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Mbak? Silakan. Aku mau ngomong sama Ustadz Yusuf, bisa Kak? Silakan. Ustadz Yusuf. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ini mau menyampaikan Pak Ustadz, iklan dulu sebentar Pak Ustadz. Ini udah 1.400. Masalah yang biasa dibilang di Pak Ustadz tuh, hari kita ramaikan
room muslim gitu kan. Gimana? Mari kita ramaikan room muslim gitu kan. Kan Pak Ustadz pernah sering bilang tadi lah Pak Ustadz. Di sini room lain belum pernah ngomong kayak gitu kan. Ya. Di room Bang Andi, aku dengar belum pernah ada ngomong masalah mari kita ramaikan room muslim sesuai dengan dalilnya gitu. Apa sih? Mau nggak denger? Ulang. Ya, gini, mungkin ibu ini, Bang Handi, beliau meminta saya untuk mengedukasi muslimin yang ada di sini maupun yang ada di YouTube gitu. Mungkin seperti itu. Biasanya di live streaming saya menyampaikan kepada saudara-saudari muslim, jangan pernah main ke room Kristen. Karena apa? Di sana kita hanya akan mendapat sakit hati, Islam dihina, Allah dihina, Nabi dihina. Ramaikanlah room-room muslim seperti room Bang Handi, Ustadz Sugi, terus Bang Zuma gitu. Kalau di sini kan kita mendapat edukasi dan menambah wawasan kita. Coba kalau kita ke sana, ya apa yang kita dapat? Cacian terhadap agama kita, membuat kita sakit hati, kan seperti itu. Terus mereka banyak untungnya, algoritma mereka jalan, terus mereka jadikan konten, mereka dapat uang, kan seperti itu kalau ke room Kristen. Makanya sering saya himbau, ayo main ke room-room muslim, jangan main ke room mereka. Kalau ya ada agama kita itu dihina oleh mereka, tinggalkan room seperti itu, buang-buang energi. Karena apa? Di dalam Quran surah An-Nisa tuh dalilnya ya, ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Apa yang Allah katakan di situ? Hai orang-orang Islam, telah aku turunkan Al-Quran sebagai kekuatan untukmu. Apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah dihina oleh orang-orang kafir, fala taq'udu ma'ahum. Jangan duduk sama mereka, jangan ke komal mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka tidak membicarakan Islam lagi. Kalau kita memaksa, maka Allah memvonis kita sebagai orang munafik. Innakum idzam mithluhum, kata Allah. Kalau kalian mendengarkan cacian mereka di sana, kalian sama dengan mereka. Maka kata Allah, aku akan mengumpulkan engkau dengan orang yang menghina ayatku di dalam neraka jahanam bersama-sama. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Jadi kita ada strategi untuk menjawab mereka. Gak perlu kita modal nekat naik ke room mereka. Nabi kita saja berperang bukan modal nekat, bukan modal semangat. Islam ini menjadi luas karena strategi dari Nabi kita, bukan karena nekatnya Nabi kita gitu. Jadi menghadapi orang seperti itu harus dengan strategi. Gimana strateginya? Rekam, habis itu kita jawab dengan ilmu. Kan kayak gitu perintah Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, wa mau'izatil hasanah, dan berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang baik, bukan modal nekat. Nah, maka dari itu kita sebagai muslim, mari kita ramaikan room-room muslim. Kalau kita belum mempelajari Bible mereka, terus Islam kita belum banyak kita belajar, maka apa kata Rasul kita? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Setiap muslim itu wajib belajar. Kalau tidak tahu, kata Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanya kalau nggak tahu. Nggak ada nabi kita dengan Allah mengatakan kalau kamu tidak tahu debat sono.
Kagak ada kayak gitu. Nabi kita tidak menyarankan kalau kamu tidak tahu atau ingin membela Islam modal nekat, kagak ada kayak gitu Nabi kita. Jadi ya Bapak Ibu semuanya, saudara-saudariku yang mendengarkan ini, mari kita ramaikan room muslim. Jadi seperti itu. Syukran, jazakallah, jazakumullah untuk semuanya yang mendengarkan. Ya makasih Ustadz. Untuk yang lain-lain Bang Andi walaupun buka live nanti kan semuanya kan udah tahu caranya tuh. Ada lagi yang mau Bisa ditanyakan? iklan sudah itu aja kakak. Silakan. Oke. Mungkin untuk room-room yang lain kan kayak Bang Andi gitu kan, room-room muslim gitu. Bisa 1 jam sekali bisa iklan kayak Bang Yusuf tadi gitu. Seperti Ya, Yusuf biar tadi. dakwah itu lebih meluas. Kalau kita yang muslim iya. punya ilmu kayak Ustadz Sugi, kayak Bang Zuma, kayak Bang Handi dan yang lainnya, kalau mempelajari Bible mereka dan Islamnya kuat, mari gitu bikin room sendiri agar dakwah itu meluas. Jadi seperti itu sih saran saya. Makanya kan saya bikin streaming sendiri gitu. Ya syukur alhamdulillah, kadang ada 4.000 viewer, kadang kemarin itu tembus sampai 10.000 gitu. Syukur alhamdulillah. Artinya kan dakwah Islam itu meluas gitu lah. Ya udah itu aja Pak Ustadz. Untuk Bang Andi kalau gitu kan, kalau weekend live bisa iklan seperti kayak itu juga gitu. Tuh muslim yang lain, kasih tahu sama muslim yang lain gitu kan. Betul. Ya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin seperti itu Bang Handi sama Bu Melani. Silahkan dilanjut. Berlanjut kemana? Tadi gimana itu cara Cianjur, ngetes maksudnya. keperawanan kayak gimana? Oh, Coba bisa jawab nggak Bang Yans? kan sudah dijawab dari sama dokter. Mana ada jawabannya? Katanya pakai Sama dokter. dokter, iya, Macam mana pakai pula? Ilmu kedokteran itu kapan adanya? Bukan Ngaco begitu. aja. Bagaimana caranya dokter mencoba gitu loh. Dicoba dokter gitu. Wah ngaco ini. Pasti kan dipegang-pegang, Bang. Dipegang-pegang ya, dilihat apakah sudah jebol atau belum, kan gitu. Sebenarnya di situ salah terjemah. Di situ sebenarnya itu dijelaskan di Al-Quran, karena bahwa di dalam perang itu tidak boleh melukai atau bikin metong orang tua, kakek, nenek-nenek, ibu-ibu. Hanya yang boleh dilukai itu orang yang melawan, yang memakai senjata. Selain itu enggak. Jangankan itu perawan dan tidak. Tanaman aja enggak boleh Bang dirusak. Andi. Kan gitu Bang ya. Andi sama Bang Yans, saya pernah tanyakan ke Ki Amat itu mencret dia. Enggak, sebenarnya kalau mereka cerdas itu salah terjemah itu. Bukan perawan sebenarnya. Artinya apa? Wanita. Wanita enggak boleh. Kecuali mereka ikut jadi bagian daripada divisi pejuang itu maksudnya di sana. Salah terjemah itu. Lihat aja original tesnya, tidak ada kata di situ kayak gitu. Ya mereka kan ini hanya korban terjemahan, akhirnya apa? Di sisi lain dia menyenangkan dia, di sisi lain merepotkan dia. Makanya dari dulu saya bilang gitu ya, solusinya kau memeluk Islam lah. Islamnya enak gitu, bener. Betul, Bang Andi. Gak ada yang lain. Semua terjawab kok. Ya, kalau kau masih berpegang di sana, mau ke Yahudi-Yahudian, kita orang. Kamu kagak ngerti asbabul nusulnya lah, seperti apa itu? Itu kan ayat perang di zaman Musa. Nggak mungkin dong Musa berperang terus mengatakan begini, jangan bunuh yang perawan. Ya gimana ketahuan dia perawan apa kagak? Di sana Nah, kenapa kok Yesus itu orang Papua? Kata dia pakai dalil ini telah datang putra telah lahir putra dari timur.
katanya. Kata dia, timurnya, timur di mana lagi kalau bukan di Papua? Iya juga saya bilang gitu. Coba di ini Bang, itu sampai pendeta yang dari Nias juga nyerah itu. Apa namanya, dalil-dalil yang dipakai sama pendeta Frans itu menurut saya itu lebih asik kalau diputar balikan gitu ya. Satu, yang kedua saya lebih cenderung debat ngambil karena kalau saya nggak pandai lah seperti Bang Faruk pakai ayat-ayat ya. Kadang-kadang saya ngambil dari debat Ustadz Kainama sama pendeta Esra Surul. Nonton nggak Bang? Enggak. Jadi intinya gini. Jadi di situ Ustadz Kainama memposisikan bahwa dia itu percaya Yesus disalib. Jadi waktu diturunkan dia sebenarnya nggak dikubur kan, dia dimasukkan ke dalam gua lah kira-kira gitu kan. Iya, lubang batu. Ya, nah gua itu dan di situ ada ayat katanya yang menjelaskan bahwa Yesus itu dibalsem, betul Bang? Iya. Nah, jadi waktu Yesus diturunkan itu karena menjelang hari maghrib kan mereka maghribnya besoknya udah hari Sabat, jadi nggak boleh ada kegiatan. Begitu diturunkan, Yesus itu sebenarnya dalam keadaan kan dia dibalsem ya. Ada kan ayatnya ya dibalsem? Iya ada. Nah, kalau menurut Ustadz Kainama, tujuan dibalsem itu adalah untuk memberhentikan pendarahan. Jadi Yesus itu pengobatan. Jadi Yesus itu waktu diturunkan dia belum mati. Kenapa hari ketiga diangkat? Bukan diangkat karena dia udah sehat, kabur dia. Bingung tapi itu pendeta Esra Sori terpelongo deh, karena kan kita Muslim nggak percaya dia salibkan kan, dia udah siap dengan narasi itu. Ternyata Ustadz Kainama menganggap, taruhlah kita percaya, tapi kita nggak percaya kalau dia itu mati. Dia disalibkan, tapi dia nggak mati. Kalau dia nggak mati berarti nggak ketebuslah dosa kalian kan? Matilah kalian. Asumsi liar lah ya. Tapi kenapa ada ayat balsam itu kan menarik, ya kan? Nggak, itu kalau ayat aku gini Bang. Itu proses apa itu Bang? Apa kalau di kita fardu kifayahnya pada masa itu? Justru Ustadz Kainama membilang kalau orang Kristen itu haram dibalsem, satu. Yang kedua, kalau seandainya Yesus mati, yang menurunkan Yahudi di situ kok berani menurunkan, karena memang Yesus itu belum mati, karena mereka menyentuh mayat itu haram. Iya. Makanya jadi semua dalil yang dipakai itu kayak Kainama tuh semua masuk akal. Dan itu saya bawa semua ke katakanlah ada diskusi dengan kawan-kawan saya di sini. Itu mereka akhirnya bingung juga. Jadi Yesus nggak mati? Iyalah, nggak ketebus dosa kalian lah. Saya bilang gitu. Masih digade itu. Saya bilang. Iya, betul. Ini bergabung nih, abang kita nih, Bang Handi Selebes. Iya, Bang Handi. Bang Handi, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ada suara apa di pasar? Lanjut Bang. Ini Bang Kuple ini nulis nih. Bang Kuple nulis. Silakan Bang Handi. Oh iya. Kalau masalah penyaliban itu, di zaman itu memang ada yang disalib. Pasti ada yang disalib. Al-Quran menjelaskan ada yang disalib. Siapa yang disalib itu ya mari pakai akal. Nggak mungkin lah utusan Allah yang dikasihi oleh Allah gitu ya disalib. Begitu juga nggak mungkin lah mengutuk orang yang tidak berdosa. Intinya kan di sana sebenarnya. Kan Kristen minta nih, buktikan kalau Yesus itu tidak disalib. Yesus yang mana dulu nih? Sekarang kan udah banyak Yesus nih, ada Yesus Papua, ada Yesus Israel, ada Yesus mana gitu, Yesus yang mana dulu? Kalau Yesus yang Anda maksud Zeus yang dari Yunani itulah yang disalib. Kalau yang Anda maksud anak Maria, bukan anak Maria itu yang disalib. Anak Maria bukan nama Yesus. Siapa bilang anak Maria ya Yesus?
Anak Maria namanya Yesua Masya, Iso atau Isa alaihissalam. Itu bahasa serumpun. Kenapa bisa menjadi Yunani gitu loh. Nah ya, kalau yang disalib itu adalah Yunani, ya monggo itu aja gitu loh. Yang jelas intinya adalah nggak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Kedua, ajaran para nabi itu tidak ada menumbalkan seseorang di atas salib untuk penebusan dosa. Itu ajaran pagan. Jadi bedakan dulu. Ya, itu aja sih menurut saya. Bang Andi, itu sebenarnya menarik kalau saya kaji. Tapi rata-rata mereka kan nggak begitu senang sama bahasa-bahasa itu kan bahasa-bahasa unik ya. Kalau saya kemarin Pak sama Saifuddin tuh saya tanya, kalau Ka'bah itu orang Islam, Yerusalem itu orang Yahudi, Hindu itu orang India, Buddha itu orang Nepal, orang Bhutan. Nah kalau Kristen ini orang mana gitu? Dari mana asalnya agama ini? Saya bilang, mereka bilang nggak dari Israel, nggak ada, sama mana ada. Saya bilang Kristen dari Israel. Coba buktikan Kristen itu dari mana? Satu-satunya agama yang nggak punya asal itu ya cuma Kristen. Saya bilang di Vatikan, mereka bilang bukan. Jadi kalau saya sering menarasikannya yang agak blunder sedikit Pak Andi. Kalau Pak Andi itu kan jalur lurus, kalau saya jalur blunder. Saya bilang semua dewa di Yunani itu semuanya belakangnya Ous. Jadi waktu Roma menjajah ke Israel, ke Palestina itu, dia masih bawa dewa yang namanya Yesus, karena dia Zeus gitu loh. Ya itu yang disalibkan gitu. Gitu kalau saya sih, saya nggak pernah membawa Al-Quran, karena saya bilang Al-Quran itu terlalu mulia untuk bahan mentakzir mereka itu. Nggak mau saya bawa Al-Quran. Masa kita sandingin Al-Quran sama istilahnya itu tulisan Paulus? Enggak lah. Gitu Pak Andi. Kalau saya sih nggak pernah membacakannya aja, saya nggak. Lebih baik saya menarasikan seperti itu. Lah kalian asalnya itu dari Yunani, dari dewa Yunani. Udah beres, silakan buktikan kalau saya salah. Gitu Pak Andi, lanjut. Kalau melihat agama itu lihat original teksnya aja. Agama Islam, Al-Quran original teksnya bahasa Arab. Kalau Bible itu kan original teksnya Yunani. Ya tentu kan berbudaya Yunani. Kalau kita kan bahasa Arab ya sastra Arab. Kan gitu. Tapi anehnya mereka sekarang ini kok nggak mencintai original teksnya Yunani itu. Bahkan cenderung mau ke Arab-Araban kan, padahal dia nggak suka tapi dia pakai, dia salah gunakan. Ini kan masih ada jiwa-jiwa di dalam kepalanya kolonialisme. Inilah sumbernya dari LAI itu juga yang salah terjemah, yang membuat mereka banyak jadi korban. Untuk itu ya kita himbau kepada Kristen, jadilah Kristen yang punya jati diri gitu loh, harga diri, supaya jelas kan perbedaannya. Pergunakanlah istilah-istilah yang berbahasa Yunani, nggak usah diarab-arabin lah. Kristen itu bukan dari Israel bang, Kristen itu berasal dari Antioquia. Di sanalah pertama kali setahun lamanya Paulus dan Barnabas di sana berada, dan disitulah pertama kali orang-orang di situ disebut Kristen. Di mana Antioquia itu? Buka aja lihat di sebelah selatan Turki sana, udah kayak Eropaan. Baru ajaran ini dibawa ke Yunani untuk dikonsilikan. Kan itu. Bang Edi, izin Bang Edi, mau nanya Bang. Jadi kan gini, katanya kan di dalam Bible itu kan Yesus menumpahkan darahnya untuk pengampunan dosa. Jadi waktu Tuhan yang disunat kan keluar darah itu Bang Edi kan? Itu darahnya untuk ngampunin apa itu Bang? Ya jangan kita leceh-lecehin juga lah bang. Kalau mereka berpendapat seperti itu, kita hormati agama orang. Kalau memang agamanya ada darah manusia, pertumpahan darah, ya monggo, jelas artinya Kristen dengan Islam itu berbeda. Kalau mereka ini harus ada yang dibunuh di tiang salib, menumpahkan darah untuk penebusan dosa, ada orang mati dihidupkan kembali menjadi Tuhan, ya monggo. Kita Islam nggak kayak begitu, ajaran para nabi nggak kayak gitu. Itulah perbedaannya antara ajaran Nabi Adam sampai ajaran Nabi Muhammad SAW, berbeda dengan ajaran Kristen. Artinya perbedaannya di sini sangat jelas. Persoalannya adalah
Mereka mengimani itu, tapi mereka dipoles dengan keislaman. Tidak mau datang apa adanya. Itulah yang disebut serigala berbulu domba, licik seperti ular, tulus seperti merpati. Ini yang kita harus luruskan. Dengan apa ya? Dengan ilmu, kesabaran, dan lain-lain. Kira-kira begitu. Bang ini tadi saya bukan niat untuk menghujat, kan bertanya gitu kan, di dalam agama mereka kan bahwasanya kalau darahnya Yesus kan sebagai pengampunan dosa. Kan waktu disunatkan juga keluar darah, bukan menghujat. Maksudnya kan bertanya apakah memang ada juga pengampunan dosa ketika Tuhan disunat gitu loh. Itu kan bukan, saya cuma bertanya, kan saya awam ini kan, aku kan pendatang gitu loh Bang. Jadi nggak ngerti-ngerti kali. Kalau pertanyaan begitu, pertanyaan yang membuat nanti perdebatan tidak edukasi, nanti menimbulkan saling kebencian. Ya disunat aja Bang. Mereka fokusnya itu di salib gitu. Memang mengeluarkan darah, tapi kalau disunat kan nggak mati di tiang salib. Jadi nggak ada korelasinya itu Bang. Hindarilah kayak gitu. Nanti dianggap kita ini provokatif. Kira-kira gitu Bang. Kalau saya justru contoh seperti apa sih artinya Yesus Christ? Apa itu artinya Christ? Itu silakan disurvei, itu nggak ada yang sama artinya. Bahkan saya bisa belokkan ke sejarah Dewa Krishna itu. Nah, Pak Andi udah tahu lah, Dewa Krishna kan di lahirnya juga di perawan, matinya juga disalib. Jadi kalau saya kasih narasi begitu, mereka nanya mana sejarahnya, silakan cari. Begitu dicari mereka bilang bener, bingung sendiri mereka gitu. Jadi kalau saya memang seperti kayak Pak Andi gitu, saya nggak pernah mengacu ke Bible mereka. Bible mereka itu, makanya saya bilang tadi disandingkan sama satu hadis aja, saya malas gitu bahasnya. Saya lebih senang ya itu lah, fakta dan logika aja itu. Gitu. Bahkan ada perdebatan seputaran apa namanya sejarah-sejarah kayak misalnya apa namanya itu South of Turin itu apa namanya itu kain kafan Yesus yang secara bukti karbonnya itu ternyata bukan aslinya. Itu udah cukup mencengangkan buat mereka. Mereka selama ini bisa dibilang mengagung-agungkan gitu loh kain kafan itu. Dari situ aja mereka sudah kita buktikan faktanya sudah. Ini karena kalau mereka memang berharap dan mencoba apa namanya, sekarang mereka suka buka-buka hadis, buka-buka bahkan hadis-hadis doib aja udah doib masih diedit gitu kan. Nggak ini, makanya saya lebih baik gak usah main hadis lah, main ini aja saya bilang gitu. Masalah fakta cerai, gak boleh cerai kalau karena mati, kenapa Ahok boleh cerai, gitu-gitulah yang membuat mereka akhirnya sadar gitu bahwa ini sebenarnya editan manusia gitu. Gitu aja. Oh ya Bang Andi, ngomong-ngomong kenal punya kontaknya Manahem Ali nggak Pak? Ada sama saya, beliau lagi sakit. Udah, ya gitu lah. Saya penggemar berat, tapi akhir-akhir ini saya unsubscribe. Itu aja sih teman-teman, mari kita diskusi, jangan kita pancing-pancing mereka. Mereka tanpa dipancing udah arogan kok. Kalau udah nggak kondusif ya. Andi, sudah masukan nih kalau mereka bilang salam, kita juga Pak. Salam juga, salam ahlinar gitu Pak kalau saya sekarang. Nggak ada, atau ibu siapa yang mau naik di atas? Dia bertanya, silakan naik Bu, naik aja bertanya Bu. Jangan dibawa bertanya lah, kan Anda punya mulut. Kalau nggak punya handsfree speaker, tak beliin deh biar Anda bisa bicara. Naiklah, ngomong di atas. Lu bertanya boleh deh. Dibawa kok ngetik-ngetik sih. Naikin jadi buat yang minta permintaan kalau bisa Kristen bangsat yang dinaik, yang minta permintaan. Kalau yang Islam udah banyak, udah 9 di sini Bang. Jadi ini satu tempat untuk Kristen ya abang-abangku. Izin pamit. Billahi taufik. Wassalamualaikum. Ayo
Ayo Kristen naik. Supaya kau naiklah di sini belajar, supaya enggak kamu dibodoh-bodohi oleh terjemahan Elai itu. Ya, jangan dilahap habis tanpa difilter. Filter dulu. Ini benar nggak sih terjemahan kayak gini gitu. Karena Bible itu kan berjalan sendiri tanpa ada yang mengikat. Maksudnya apa? Bible itu hanya berbahasa Indonesia yang lu pegang, tanpa ada original text yang mengikat. Beda dengan Al-Quran. Ya, terjemahan itu bukan kitab suci. Terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran itu bukan kitab suci. Kitab suci itu adalah Al-Quran yang ada di dalam kepala umat Islam, yang dibaca saat mereka sholat. Tes Al-Quran aja bisa orang salah ketik. Jadi Al-Quran itu tidak berdasarkan teks. Itulah indahnya Al-Quran. Tidak ada yang bisa menyalahkan karena bersifat hafalan. Berbeda dengan mereka yang dipegang adalah terjemahan saja. Ya, terjemahan bukan kitab suci, coy. Orang bisa direvisi kok, kan begitu. Tapi mereka mengatakan terjemahan itu kitab suci. Nah, kalau terjemahan kitab suci direvisi dong dari tahun ke tahun. Iya, tondo. Untuk itu saya himbau kepada saudaraku Kristen, ya minimal ya intinya substansinya dipelajarilah, supaya akidah Anda atau iman Anda sebagai Kristen itu benar-benar mantap dengan budaya-budaya yang ada di dalamnya itu bahasa Yunani. Begitu juga umat Islam toh. Itu. Tapi mereka ini kan hanya berdasarkan terjemahan saja. Lu pikir terjemahan itu benar adanya apa? Baru lu buka sampulnya aja udah salah. Kenapa jadi Alkitab, coy? Bukan kayak yang dibawa Belanda, bukan Alkitab. Kan yang dibawa Belanda Biblos. Sampulnya kenapa dirubah? Buat apa coba? Kan udah berbeda makna tuh sampul. Belum buka halaman pertama Yohanes 1, udah terjemahannya salah. Udah ke Islaman pula lagi. Nah, inilah yang akidah Anda ini. Artinya agama yang Anda pegang ini, kalau Anda berakidah berdasarkan original teks, hati-hati. Ya, akidah Anda bisa bergeser dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena Kristen zaman Belanda beda dengan Kristen di zaman sekarang. Kristen di zaman Belanda itu masih mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Sebagaimana Yohanes 13:13, di zaman Belanda, kamu memanggil aku guru dan rabi, kamu memanggil aku guru dan junjungan. Kristen di tahun 1974 berbeda akidah lagi, dirubah, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Jadi Kristen zaman Belanda dengan Kristen sekarang beda, karena selalu update status, direvisi begitu. Itulah ruginya kalau hanya berdasarkan terjemahan saja. Iman Anda bisa direvisi oleh terjemahan. Mudah-mudahan Anda paham. Ini bukan provokasi, tapi ini edukasi. Edukasi ini semoga Anda menjadi Kristen yang baik, supaya ada perbedaan antara Kristen dan Islam. Jangan dicampur aduk. Toleransi boleh antar umat beragama, tapi toleransi nggak boleh inter, nggak boleh mencampur akidah. Sekian dari saya mau minum kopi dulu, campur minyak rem. Siap. Makasih Bang Deni. Bang Handi. Standby Bang Handi ya, masih di situ ya. Ayo Oten, silakan naik, minta permintaan biar dinaikin. Cari-cari nggak ada. Ayo Oten naik, minta naik biar dinaikin. Ini Oten privat semua ini, kayaknya nggak ada yang berani naik. Aku dijambak. Halo Bang Paut, izin boleh untuk takiyah dulu? Ya Bang Pangeran. Izin untuk ngomong sebentar. Silakan Bang Pangeran. Dan nunggu Oten sekalian. Ayo lanjut Bang Pangeran. Oke ya, kita pakai data ya. Aduh, HP-nya dah.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di sini kita bisa melihat Matius 15:24. Di sini jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi di kitab kalian sudah dikatakan oleh Yesus bahwasanya dia diutus untuk domba-domba yang tersesat dari umat Israel. Gitu loh. Jadi dia ini penyelamat untuk Bani Israel, bukan di luar Bani Israel. Bahkan ya, kalau dia menolong di luar Yahudi, itu sama juga dia memberi makan kepada seekor B1. Ya, jadi kalian jangan salah pilih jalan. Yesus jalan keselamatan, tetapi dia untuk Bani Israel. Ya, Al-Quran, di dalam Al-Quran ya, itu juga jalan keselamatan. Kita buka ayatnya ya. Di dalam Islam juga ada nama jalan keselamatan. Ya, di Al-Maidah ayat 15, dengan kitab itulah Allah menunjuk orang-orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Jadi kalau Yesus itu jalan keselamatan untuk Bani Israel, tetapi Al-Quran ini untuk semuanya. Ya, dan kalau Yesus itu sudah mati, abang-abangku Kristen ya, Yesus sudah mati, bagaimana kalian mengikuti jalan dia sedangkan dia sudah mati? Gak mungkin kalian mengikuti sesuatu yang tidak ada lagi. Al-Quran jalan keselamatan dan dia masih ada sampai saat ini. Kenapa kalian memilih jalan keselamatan yang sudah tidak ada di dunia ini? Al-Quran dari pertama dia dituliskan ya, dari abad ke-7 sampai saat ini alhamdulillah Al-Quran itu masih terjaga. Sedangkan Yesus yang kalian anggap sebagai jalan keselamatan itu sudah tidak ada, gitu loh. Kenapa kalian mengikuti jalan keselamatan yang tidak ada? Al-Quran ya, isi Al-Quran itu tidak ada satupun yang salah, gitu loh. Karena dia adalah sebagai pembimbing, petunjuk. Al-Quran sebagai petunjuk umat manusia. Makanya ya, Al-Quran ini tidak ada satupun yang didustai, gitu loh. Ya, bahkan ya Tuhan kalian mengatakan seperti ini. Kita buka data ya. Ya, kita Islam pakai data ya bang-abangku ya. Di sini Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain. Nah, di sini Yesus sudah mengatakan kepada Yohanes. Halo, abang-abangku, senior. Ya, halo bang. Islam Kristen bang. Ya. Kristen bang, Kristen. Oke, lanjut Bang Hendi, silakan Bang Faruk. Ya, ini yang dibahas Al-Quran atau Alkitab bang? Bang, judul itu ada tema kita bang. Apa beda Yesus dengan manusia bang? Oh, apa beda Yesus sama manusia ya? Ya, silakan bang. Ya, Yesus itu manusia yang di dalamnya ada kekuasaan ilahi. Gitu, oh, bang, jadi Yesus ada kekuasaan ilahi, betul bang? Iya, karena Yesus itu adalah firman Allah bang. Oh, kenapa dia takut dengan malaikat bang? Kenapa takut dengan malaikat? Di mana itu? Padahal Takut dia punya sama kuasa malaikat. ilahi bang. Di mana itu bang? Takut sama malaikat bang? Oke, kita buka datanya bang ya. Kami Iya, Islam Bang. pakai data bang.
Ya, sabar ya. Betul, harus ada data bang. Iya, kami Islam nggak kayak kalian nggak ada datanya. Iya bang ya. Atur aja mana mic-nya bang. Buka datanya bang ya. Oke, baca ini bang. Yang mana itu bang? Oh, yang di Medan bang. Ini jelas saya buka, abang tanya yang mana? Ya kan ada 2 di situ bang. Yang atas. Yang atas. Ah. Nah, maka sebentar, ini temanya nutupin tulisannya nih. Maka seorang malaikat dari langit seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya. Ya, ini siapa bang? Yesus atau bukan? Baca dulu bang, baca dulu. Enggak, di sini Yesus atau bukan bang? Enggak, masalahnya ini kan tertutup sama temanya abang. Jadi saya nggak bisa baca ini. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Jadi itu bang, Tuhan Yesus itu wujud Allah dalam bentuk manusia. Yang ada dalamnya ada Allah. Yang di dalamnya ada Roh Kudus. Ada Allah. Tadi katanya ada Allah, ini Roh Kudus. Yang mana betul nih? Allah atau Roh Kudus? Kan udah dibilang di situ Roh Kudus, jangan bilang lagi Allah atau Roh Kudus, gitu loh. Tadi katanya yang di dalamnya ada ilahinya. Sekarang udah berubah lagi. Ilahi itu bang bisa jadi Roh Kudus, bisa jadi manusia, bahkan jadi abang aja bisa. Yang namanya ilahi itu. Namanya juga udah ilahi. Jadi apapun selagi dia mau Ilahi itu bisa. apa artinya bang? Apa arti ilahi itu bang? Itu kekuasaan yang kita tidak bisa lakukan, yang manusia yang tidak bisa lakukan. Begitu bang ya. Jadi kalau abang jadi Tuhan itu nggak mungkin. Tapi kalau Tuhan jadi abang itu ya hal wajar ya bang ya. Oh, jadi Yesus ini bukan Tuhan, tetapi yang diberi kekuasaan oleh Tuhan, begitu? Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Adalah Tuhan, oke. Tuhan, oke. Oke, ada Tuhan. Allah Bapa itu sendiri atau gimana nih? Kalian ini agak aneh. Nanti Tuhan tuh kalian buat beda lagi. Apa tuh Tuhan menurut kau? Kalau Tuhan itu adalah penguasa bang. Penguasa di? Iya. Penguasa yang ada di bumi dan Beda dengan Bapak. Gimana? Beda dengan Bapak. Ya beda dong. Saya kan manusia biasa. Bukan, beda sama Allah Bapak. Kalau Allah itu gelar. Apalagi Itu sebut gelar Allah di- Bapa. Kenapa menyebut Allah lagi? Jangan. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu wujud manusia yang dimana ada kuasa Allah di dalamnya, gitu kan? Ada kuasa Allah, oke ya, ada kuasanya ya. Ditulis dalam firman Tuhan, kalau kita melihat Yesus berarti kita sudah melihat Allah. Oke. Bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Gitu. Kenapa dia takut nih? Kenapa dia takut dengan malaikat? Tapi dia itu sendiri Tuhannya. Allah itu sendiri. Kenapa dia takut? Takutnya di mana? Abangnya aja menjelaskan itu Ia takut. sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Kenapa Tuhan abang berdoa dengan sungguh-sungguh? Kenapa dia ketakutan ketika Ini Bang, malaikat? dari situ baca ya. Ini kan nggak semua ayatnya, ya kan? Abang kan belum lihat dari atas sampai ke bawah. Tapi yang jelas di sini, maka seseorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada siapa? Yesus kan? Kepada Yesus. Yesus itu adalah siapa? Siapa dia? Sepenuhnya manusia apa sepenuhnya Tuhan? Sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan. Oke, ada Tuhannya berarti kan? Ada. Ada. Kenapa dia diberi kekuatan oleh malaikat? Padahal dia Tuhan. Karena yang menghidupkan wujud manusianya Tuhan Yesus itu adalah roh. Iya, kenapa Bahwa dia Bapa takut itu melihat malaikat? manusia dan roh. Kenapa dia takut dengan malaikat dan diberi kekuatan oleh malaikat? Padahal dia Tuhan. Lah, di mana takutnya di mana? Ya ampun, ia sangat ketakutan. Bang, bentar bang. Sorry ya, saya agak ada pilek bang. Jadi Oh ngomongnya iya, minum dulu bang. Ya.
Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya. Kepada Tuhan. Ya, Terus? memberikan kekuatan kepadanya. Tuhan. Menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Kepada Di Tuhan situ udah kan? paham, Bang? Paham. Di sini berarti malaikat menampakkan diri kepada Tuhan lalu memberi kekuatan kepada Tuhan, betul? Iya, kan udah dibilang untuk menampakkan Beri diri kekuatan- untuk memberikan kekuatan kepadanya, kan udah jelas Kepada Tuhan. Kepada Tuhan kan Bang, betul? Berarti Tuhan Abang itu yang beri kekuatan itu adalah malaikat. Berarti lebih kuasa malaikat daripada Tuhan Abang karena yang beri kekuatan itu adalah tuh malaikat. Abang kan udah saya jelasin tadi. Jelas siapa lagi? Dengar dulu, saya udah jelasin tadi. Allah Bapa itu ada apanya? manusia, ada roh, yang itu di dalam dunia yang bisa dilihat oleh kita langsung. Dalam bentuk wujud manusia Yesus Kristus. Tetapi di yang dalamnya ada dimana Tuhan kan? diturunkan roh supaya manusia memahami itu, Bang. Iya. Karena kan Allah Bapa sendiri itu kita nggak bisa lihat. Tetapi di dalamnya ada Tuhan kan? Di dalam tubuhnya Yesus ada Tuhan kan? Betul? Yesus itu Tuhan sendiri kan udah dibilang, Yesus itu Tuhan sendiri. Allah Kenapa itu dia diberi kekuatan oleh malaikat? Kalau Yesus adalah Tuhan itu sendiri, kenapa dia diberi kekuatan oleh malaikat? Padahal Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi kenapa Yesus diberi kekuatan oleh malaikat dan sangat ketakutan melihat malaikat? Padahal dia adalah Tuhan itu sendiri. Udah berapa kali dibilangin? Apalagi tadi kan katanya Allah Yesus itu sendiri. Kenapa diberi kekuatan oleh malaikat? Allah itu sendiri. Jadi dalam wujud manusia Yesus itu ada roh di dalamnya. Itu malaikat itu. Ada roh. Makanya dibilang tadi malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Kepada siapa? Karena ini Kepada siapa nih? Gini Bang, tunggu Bang. Ini kan dia di dalam dunia yang dimana supaya manusia mengerti soal keilahian waktu dia Tuhan. di dunia, Bang. Karena Waktu tidak mungkin dia menjelaskan apa yang tidak bisa kita lihat. Waktu dia di apa dunia, yang Bang. tidak bisa kita rasakan. Bang, waktu dia di dunia, apakah roh ilahinya hilang? Gimana Bang? Waktu dia di dunia, apakah roh ilahinya hilang? Tidak. Berarti masih ada roh ilahinya dalam dia walaupun manusia, betul? Betul. Oke. Kenapa kok dia diberi kekuatan oleh malaikat padahal di dalam tubuhnya itu ada roh ilahi? Kenapa dia sangat ketakutan melihat malaikat padahal di dalam tubuhnya ada roh ilahi? Ini Bang. Apalagi nih, mana lagi kau lagi? Nah, gini ya Bang ya, saya jelasin ya Bang ya sekali lagi. Iya. Kan udah dibilang di situ, malaikat turun untuk memberi kekuatan kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Malaikat. Nah, di sini ia sangat ketakutan. Tuhan dan sangat ketakutan. Bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Itu artinya dia lagi bersungguh-sungguh untuk menunjukkan bahwa kepada manusia. Kepada siapa? Gak ada manusia di situ, Bang. Di situ di gunung tuh, Bang. Cuman ada dia dengan malaikat. Macam mana dia menunjukkan sungguh-sungguh dia? Sedangkan itu dalam di gunung itu, Bang. Dia sendiri, Bang. Dia menunjukkan kepada siapa ketakutan itu? Bang, ini konteksnya di mana ya? Maksudnya ini kan dibilang dia lagi berdoa. Kan udah dibilang dia setelah ketakutan. Makanya orang Kristen itu, Bang, Tuhan Yesus ajarkan kita berdoa itu bersungguh-sungguh itu. Kita disuruh di ruangan yang tidak bisa, di ruangan tertutup contohnya Bang. Oke, itu tak kemana-mana Bang. Kita ulang ya Bang. Tunggu dulu, maka udah Bang tak kemana-mana tuh Bang. Aku nggak seperti orang lain Bang, nggak bisa bawa kemana-mana Bang. Sampai seperti tidak bertetesan darah ya. Jadi di sini kita diajarkan Tuhan Yesus bahwasanya untuk kita benar-benar memohon berdoa kepada Tuhan itu sendiri, yang dimana kita harus bersungguh-sungguh, Bang, untuk asumsi. Bukan. Jadi untuk bahwasanya kita berdoa di saat kita lagi
di satu ruangan nih Bang ya. Kita bukan disuruh untuk berdoa. Ini bukan ruangan loh Bang. Bang Johnson, ini bukan ruangan loh. Di pinggir jalan gitu ya. Bang Johnson, ya. ku baca ulang ya Bang Johnson ya. Ku baca ulang Ya, biar ya. Bapak paham ya. Ya, ya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Tuhan untuk memberi kekuatan kepada Tuhan. Tuhan sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Penuhnya Tuhan menjadi setitik-titik darah yang bertetesan ke Tuhan, ke tanah. Coba di sini Tuhan diberi kekuatan oleh malaikat yang pertama. Tuhan ketakutan melihat malaikat. Tuhan ya dia sampai berdoa dia coba bayangkan Bang, Tuhan Abang ketakutan dengan malaikat, Tuhan Abang diberi kekuatan oleh malaikat, Tuhan Abang sungguh-sungguh berdoa. Coba. Ya. Jadi gini Bang, kita itu kalau berdoa gini Bang, ini kita berdoa bersungguh-sungguh, bahwasanya di situ kita berdoa, di situ Roh Kudus itu turun kepada kita Bang. Iman Kristen begitu Bang. Enggak kayak gitu Kita pertanyaannya berdoa, Bang. jadi kita bersungguh-sungguh. Ajaib keajaiban itu Roh Kudus turun menghampiri kita. Pertanyaannya ini loh Bang Johnson, kenapa Tuhan diberi kekuatan oleh malaikat padahal dia Tuhan yang menciptakan malaikat? Kenapa Tuhan takut dengan malaikat padahal Tuhan yang menciptakan malaikat? Itu loh pertanyaannya Bang. Kenapa Tuhan berdoa padahal dia Tuhan? Itu Abang harus jawab, kenapa kok Tuhan takut dengan malaikat? Kenapa Tuhan diberi kekuatan oleh malaikat? Kenapa Tuhan berdoa? Itu yang harus Abang jawab, jangan kemana-mana. Sama aku nggak bisa Bang kemana-mana Bang. Kayaknya Abang ini gagal paham lagi Abang ini. Kan gagal paham lagi. Biar Bang, Tuhan itu turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia, terlebihnya manusia yang Di sini tersesat. nggak ada tentang selamatan loh Bang Johnson. Ya, Di ayat dengar ini dengar dulu Bang, karena Abang kan bahasnya kan di sini mulu ya, yang dimana harus sesuai jawaban Abang ya kan? Iya, harus sesuai jawaban Abang kan. Jadi biar saya jelasin dulu. Ini sesuai Jadi dengan di sini bacaan Bang. Perumpamaannya, contohnya, Abang ngajarin anak Abang. Contohnya, Abang suruh anak Abang berdoa, tapi Abang nggak ngajarin cara berdoa. Harusnya Abang harus tunjukin, cara berdoa begini ya kan gitu nih. Contohnya Abang suruh anak Abang melamar kerja, tapi Abang nggak kasih tahu cara mengelamar kerja gimana. Nah gitu dong. Jadi caranya di sini. Bang Maksudnya Johnson, di sini. Yesus tuh ngasih tahu kepada siapa, sedangkan di sana cuma ada Yesus sendiri di bukit itu yang disalib. Dia ngasih tahunya kepada siapa di sana? Di situ dia pergi ke bukit sendiri, tapi di situ ada murid-muridnya. Dia berjalan beberapa langkah ke depan. Katanya sendiri. Bang Johnson sendiri tadi kan mengatakan dia sendiri. Kok ada murid-muridnya? Ini ayatnya kan. Tunggu dulu Bang. Karena saya di sini nggak ada bawa Alkitab ya, maaf ya. Jadi ini saya pahami, ini ayat ini Yesus berdoa sendiri, tapi ada jarak beberapa langkah ke depan yang dimana di situ ada murid-muridnya. Ada murid-muridnya dan murid-muridnya itu melihat, gitu loh. Murid-muridnya itu melihat. Bang, jadi ini di sini cerita mengajarkan kesungguh-sungguhan kita. Kalau kita bersungguh-sungguh memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa di situ datang langsung Roh Kudus menghampiri kita pribadi lewat pribadi. Gitu loh, Bang. Bang Johnson, ini bukan cerita tentang mengajari Bang. Ini ayatnya bukan tentang Tuhan mengajari kepada umatnya, kepada muridnya. Tetapi di sini tentang pengakuan, tentang fakta bahwasanya Tuhan diberi kekuatan oleh malaikat. Tuhan takut dengan malaikat. Ini loh pembahasannya. Bukan tentang pengajaran. Tetapi tentang pembuktian yang dikatakan Tuhan itu malah ketakutan melihat malaikat. Ini pembuktian tentang Tuhan itu sangat ketakutan dengan malaikat Bang. Ini loh yang ditanyakan Bu. Bukan tentang pengajaran, bukan, tetapi tentang fakta bahwasanya Tuhan yang dikatakan Tuhan kok bisa takut dengan malaikat. Yang dikatakan Tuhan kok bisa dikekuatan oleh malaikat. Ini bukan pengajaran loh Bang Amson. Abang baca sampai habis pun bukan tentang pengajaran, tetapi tentang fakta ketika dia itu sangat takut dengan malaikat. Di sini tentang fakta di mana Tuhan diberi kekuatan oleh malaikat.
Itu loh, abang gak usah kemana-mana bang, karena ini nggak ada tentang pengajaran, ini tentang Tuhan yang takut dengan malaikat bang. Bayangkan lah bang, kalau Gini, dia Bang, gini, Bang, kalau gini, dia Bang. adalah Tuhan bang, nggak mungkin dia takut dengan malaikat bang. Gantian. Gini bang, jadi susah sih ngejelasin kalau beda pemahaman ya. Beda pemahaman. Jadi gini bang, sama halnya kalau ada teman-teman, kalau abang pernah dengar nih kesaksian yang dari Islam pindah ke Kristen yang didatangi secara pribadi lewat pribadi oleh Tuhan. Mungkin abang nggak bakalan percaya dan tidak akan percaya selagi abang nggak pernah ngerasain itu. Berarti dia rasul bang. Kan dengar dulu bang, dulu bang. Oke, kita kemana-mana lagi nih. Oke. Karena saya pribadi jujur bang ya, saya pribadi sejak dari lahir jadi Kristen belum pernah didatangin pribadi lewat pribadi oleh Tuhan itu sendiri. Oke, Bang Johnson, kita lalui ini ya. Oke. Orang yang ngerasain itu, Oke, dan Bang orang yang Johnson. ngerasain itu, yang dimana Roh Kudus turun ke dalam diri dia, yang dihampiri, pasti merasa ada rasa takutnya, bang. Oke, gantian. Yang dimana dia tidak memahami ada apa ini. Oke, Kan itu. Bang Johnson, apakah abang percaya Bang Palas pernah mimpi akan aku, sedangkan Bang Palas tidak pernah melihat wajahku? Apakah Bang Johnson percaya bahwasanya Bang Palas ini pernah ketemu aku di dalam mimpi, sedangkan Bang Palas tidak pernah melihat wajahku? Apakah abang percaya dengan cerita dongeng ini? Gimana? Coba jelasin. Ini yang di atas abang namanya Bang Palas ini. Bang Palas cerita sama Bang Johnson, aku ketemu dengan pangeran, dia ganteng, dia begini begana. Padahal Bang Palas ini tidak pernah ketemu dengan aku sedikit pun. Apakah Bang Johnson percaya kepada Bang Palas ketika dia mengatakan pernah ketemu dengan aku, padahal dia tidak pernah melihat aku? Apakah itu abang percaya? Percaya bang. Percaya. Hebat lah bang, berarti abang Ya, gini bang, sama halnya bang gini. Muslim yang pindah ke Kristen. Enggak percayanya kenapa bang Johnson? Percayanya kenapa? Kenapa abang percaya dengan Palas katanya pernah ketemu dengan aku di dalam mimpi, wajah aku begini begana, tetapi padahal tidak pernah lihat aku, dan ternyata wajahnya beda. Dan ternyata apa yang diceritakan oleh Bang Palas kepada Bang Johnson itu beda. Apakah abang percaya? Yang dijelaskan beda. Bang Palas cerita dengan Bang Johnson bahwasanya ketemu dengan aku, wajah aku begini begana. Ternyata, ya kan, aslinya tidak seperti itu. Apakah Bang Johnson percaya? Ya kalau aslinya tidak seperti itu ya nggak percaya lah bang. Makanya dari itu bagaimana abang bisa percaya? Masalahnya abang buat perbandingan yang tidak masuk di dalam jawaban itu gitu loh. Karena abang cerita dongeng, karena abang kita mau menjelaskan atau membuat keputusan, karena abang cerita dongeng sama aku bang, sedangkan jawabannya itu tidak ada di dalamnya, dicantumkan sama abang. Gini loh Bang Johnson, sedangkan yang pemimpi itu aja dia tidak pernah melihat Yesus secara langsung. Bagaimana dia mengklaim bahwasannya yang dia mimpikan itu adalah Yesus, sedangkan dia tidak pernah melihat, dan abang percaya? Berarti akal abang agak meleng gitu loh. Ketika abang tahu bahwa belum di zaman sekarang ini ya Yesus sudah tidak ada, lalu ada orang ngaku-ngaku ketemu dengan Yesus, iya kan? Abang percaya bahwasannya dia ketemu dengan Yesus, berarti akal abang agak hang. Loh kok? Iyalah, kenapa aku bilang hang? Karena dia aja pun dia aja nggak pernah ketemu, dia aja di faktanya tidak pernah ketemu dengan Yesus. Pernah melihat dan bentuk rupa Allah gimana, ya kan? Emang bentuk Yesus kayak mana? Kalau orang Kristen bang, dalam bentuk manusianya Tuhan itu kita udah lihat. Yang mana? Yang mana Tuhan itu yang mana? Yang mana? Apakah yang cipit? Ya, Bang Johnson, oke. Bang Johnson kan udah tahu nih Tuhannya ada wajahnya. Coba yang mana? Yang hitam, apa yang cipit, apa yang putih? Ada 20 tuh bang. Abang gimana Tuhan abang tuh bang? Abang bersinar terang bang, bersinar terang sampai abang tidak bisa melihat. Bersinar terang, cahaya seperti matahari yang abang tidak bisa melihat. Itu bang. Kesaksian orang-orang, baik itu orang Kristen, baik itu dari agama lain yang pindah Kristen, pasti sama bentuk yang dia lihat. Jangan dongeng-dongeng ke sini bang, jangan sedongeng bang. Jadi gitu bang.
Jadi Tadi abang kata nggak percaya Johnson, karena abang Johnson, itu belum Johnson, pernah bertemu secara Johnson, pribadi ini dengan bukan pribadi gereja oleh Tuhan tempat itu, Bang. dongeng-dongeng loh. Gitu, Bang. Nggak, Iya. coba, bentuknya Yesus di mana? Yang mana coba? Yang mana bentuknya Yesus di dunia ini? Kata kau kan tadi kalau bentuk Yesus kan bisa dilihat. Coba yang kayak mana Tuhan ya, Yesus itu bentuknya? Bentuk Yesus itu segambar dengan manusia, Bang. Segambar dengan manusia. Yang mana? Segambar Yang mana? dengan manusia. Iya, yang mana manusia wajahnya? 100% manusia. Iya, yang mana dimana wajahnya? Dia punya rambut, punya mata, punya telinga. Tapi bentuk wajahnya? Allah itu bercahaya yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita bentuk, kita gambarkan bentuknya, gitu, Bang. Tadi katanya bisa Paham ya dilihat. sampai sini ya? Tadi kata kau Jadi bisa harus dilihat. dibedakan mana Tadi kata wujud kau bisa. Yesus. Tadi kata kau bisa dilihat. Kenapa sekarang nggak bisa dilihat? Gimana? Tadi kata kau bisa dilihat. Sekarang kok nggak bisa dilihat lagi? Kan saya sudah bilang tadi, Bang, gambar Yesus Kau ini kan kau sama kayak bocah. Aku ini lagi diskusi sama bocah. Tadi kau ngomong A, tiba-tiba B, habis itu C, habis itu D. Itulah. Kalian tuh kau ini udah kebiasaan di gereja tuh untuk nipu-nipu, Bang. Tadi kau jawabannya A, lari ke B, lari ke C. Tadi kata kau Yesus itu pernah dilihat, bisa dilihat. Habis itu kau bilang dia nggak bisa lihat. Kau ini udah kebiasaan di gereja, menipu aja kerjanya. Kau bilang tadi barusan Tuhan kami bisa dilihat. Habis itu kau bilang dia nggak bisa lihat. Kau udah kebiasaan itu di gereja, janganlah kau bawa kemari, Bang. Nggak boleh gitu, Bang. Udah kok jadi muter-muter sih. Iya, muter-muter. Gini, Bang. Ntar dulu gantian dulu, Pak Johnson. Kalau Pak Johnson. kami itu tidak biasa mengikuti cara bahasa kalian. Ya udah gini Kami aja, tidak Pak Johnson. disarankan untuk Pak Johnson, membalas izin dulu, Pak Johnson. Saya mau bahasa ngomong. kalian gitu ya. Pak Maaf Johnson. nih, mau kalian berbahasa kasar Buset pun, dah, gua kami tetap dicuekin. terima dan tetap kami dengar dan kami tidak akan membalasnya. Apapun yang kalian ucapkan, hinaan apapun kalian ucapkan. Yang Siapa jelas, yang menghina kalian sih? bertanya, kita jelaskan pemahaman kita. Kalau kalian tidak terima, jangan kalian menghina gitu loh. Yang Tapi menghina kalau siapa? kalian memang merasa itu Jangan diturunin, ada jangan. kejanggalan, ibaratnya cari tahu lah. Nggak usah bahasa hinaan gitu loh. Oke. Ya apa memangnya? Pak Johnson udah lah. Memang kita itu tidak pernah meladeni Gua mute orang-orang dulu nih. umat Islam itu. Ini kok nggak dengar orang ngomongnya. Pak Johnson kalau ngomong itu jangan framing, nggak ada yang menghina lo di sini gitu loh. Kok merasa Anda terhina? Yang menghina Yesus itu kamu. Contoh nih, data di Bible menghinakan Yesus nih. Kau imani diolok-olok, kau imani ditangkap, kau imani ditelanjangin, kau imani digamparin, kau imani diludahi, kau imani diikat tangannya, kau imani dipaku tangannya, kau imani digantung di tiang salib, kau imani ditombak lambungnya, kau imani mati terkutuk. Yang menghina siapa? Imammu lo yang menghina berdasarkan tulisan di Bible. Masa lu yang menghina lu lempar ke kami? Gimana sih kamu ini? Kayak nggak normal nih, kayak waten kayak gini. Lu yang menghina Yesus. Justru kami ini mengatakan anaknya Maria itu tidak seperti begitu. Justru kami yang mengangkat, kami yang mengedukasi Anda, jangan hina dia. Kebalik lu menuduh kami yang menghina. Ada-ada aja kau ini ya. Ngerti dikit sih bahasa Indonesia gitu loh. Yang menghina Yesus tuh anaknya Maria tuh kamu. Umat Muslim tuh enggak. Gitu loh, enggak ada tuh udah terbesit dalam pikiran kita umat Islam bahwa anaknya Bunda Maria itu diludahi, ditelanjangin, disalib, tombak lambungnya, minum anggur asam terkutuk, enggak ada. Yang menista anaknya Maria itu lu. Bible. Ada-ada aja kamu ini. Lu yang menghina lu lempar. Mengatakan kami yang hina. Itu perbedaannya. Jadi hinakanlah terus. Sampai kau mati di liang kubur, kau hinakanlah dia terus. Kami umat Islam konsisten bahwa anaknya Maria Yesua Amasya itu selalu dilindungi oleh yang mengutus dia. Bang, gini bang, kalian bilang yang ditelanjangi, diludahi kalian sebutkan, tapi bangkit kembali naik ke surga kalian tidak sebutkan. Tapi itulah kalian orang-orangnya bang, makanya lucu kalian itu bang, gitu loh.
bilang dong. Jangan dulu imani yang kebangkit. ditusuk. Kalian imani yang Taruh dulu, diludahi. kamu, kamu imani yang kenapa? ditelanjangi. Siapa yang mengajari kamu mengimani anaknya Maria mati Imani yang terkutuk? tidak- Dengerin dulu. Giliran naik ke Siapa yang mengajari Giliran kamu? naik ke surga kalian nggak bilang ya bang ya. Ya, habis Giliran itu kita bahas. naik ke surga bangkit, naik ke surga kalian nggak sebutkan bang. Iya, habis itu satu persatu kita bahas. Ini dulu. Ini Ya, dulu. maksudnya gitu bang, jangan dibut-but bang. Masalahnya kalian itu orangnya gimana? Bisa ya? diskusi nggak sih ini orang? Iya. Ntar dulu. Kamu bisa diskusi nggak sih? Satu-satu kita bahas, step by step kita bahas. Gua gedein suara saya tak malam lo ya. Gua masih orang masuk lu dari tadi Sini nih. dibut-but. Gantian bicara. Beres lah. Lebih baik kau kabur lah, kau gak ada ilmu saja. Dulu aja. Jadi jangan banyak bang, jangan banyak. Mari gimana mungkin ada orang Iya, jangan banyak omong kosongnya makanya. yang nggak bisa Kalian itu nggak tidak punya bisa ilmu ini orang mempresentasi ini. kebenaran. Ya udah kau dibawa Kebenaran itu aja. mau gimana pun. Mampus kan lo? Gua baik-baik dari tadi. Oke, Bang Hendy izin Bang. Jadi dia katakan kalau Yesus di surga ya. Kasihan ya, kami ya umat Islam teman-teman Oten di Anisa ayat 124 atau 40. Siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia beriman akan masuk ke dalam surga dan tidak dijolimi sedikit pun. Jadi di sini teman-teman, kami yang umat Islam itu pasti masuk surga. Sedangkan di tempat kalian itu yang masuk surga cuma Yesus. Ya, di sini kami semua yang beramal soleh dan beriman, Allah masukkan ke dalam surga dan tidak dijolimi sedikit pun. Di dalam Bible kalian tuh tidak ditemukan ayat bahwasanya Kristen masuk surga, orang yang baik masuk surga, orang soleh masuk surga, tidak akan ditemukan. Tetapi pesondol-pesondol dan bea cukai akan masuk ke dalam surga. Gitu loh. Itu yang bedanya sama kalian. Islam, siapa yang beramal soleh masuk surga, yang beriman masuk surga, sedangkan kalian pesondol masuk surga. Begitu. Silakan Bang Edi. Kagak ada surga ada. Di kita luruskan juga. Jangan ikuti selera dia, kita harus cerdik di sini. Coba suruh Kristen tunjukkan ada kata surga di original text Bible mereka, nggak ada. Di Yunani itu Uranon, langit. Di perjanjian lama itu Samayim, langit, nggak ada. Kalau kita jannah, surga. Kalau surga itu bahasa Yunaninya paradiso, nggak ada paradiso di Bible. Mereka ini hanya angan-angan belaka saja. Kenapa mereka bilang surga? Ya karena ke-Islam-Islaman dia. Nggak ada itu. Mereka ini blon-blon semua, nggak bisa baca original teks. Mana ada surga di Kristen? Langit, Uranon itu nggak ada. Jangan ikuti selera mereka. Jadi yang menghinakan itu Anda ya, kembali ke topik. Yang menghinakan anaknya Maria itu Kristen, karena mengimani tulisan-tulisan yang proses penangkapan anak Maria itu. Kalau anaknya Maria yang ditangkap dia imani ya. Ya itu tadi. Apakah tidak menghinakan kalau mereka percaya bahwa anaknya Maria ditangkap, kemudian ditelanjangin, kemudian diolok-olok oleh orang banyak, diludahin, diberi mahkota berduri. Ngerti nggak mahkota berduri itu? Kayak pagar berduri dilingkarkan kepalanya itu loh, berdarah. Itu dihinakan loh itu. Habis itu ditelanjangin gitu, mikul salib dari bawah sampai ke Bukit Golgota. Sampai di Bukit Golgota itu tidak ditanya, tidak diapa, langsung dieksekusi. Tangannya diikat, tangannya dipaku, digantung, ditombak lambungnya. Itu penghinaan loh itu. Loh, Anda yang menghina kok. Terus dia bilang tadi apa? Ya kamu hanya itu, tapi nggak bilang bangkit. Yang bangkit siapa? Mereka itu di dalam Bible Anda itu bangkit dari kubur, terjadi gempa bumi, kuburan-kuburan terbuka, orang-orang kudus juga bangkit, kayak zombie gitu. Anda tahu nggak yang bangkit itu hantu? Muri-muri nggak pernah menyangka dia datang lagi, disangka dia hantu. Katanya terangkat ke surga. Markus 16:19 itu tambahan belakangan. Terangkat dia ke surga dulu di sebelah kanan, tambahan belakangan. Markus 16 itu hanya sampai di 8. Itu ditambah kemudian. Lu belajar dikit apa?
Itu mana ada Tuhan dikasih begitu terus dibangkitin lagi. Assalamualaikum. Aku mau menambah ini bang. Ya silakan bang, saya stempel lagi. Di Yohanes 5:19-25 Rasul Yohanes menyampaikan bahwa Yesus adalah utusan Allah. Tuh bang ya. Yohanes bukan rasul bang. Dari mana ada Yohanes rasul? Bukan, maksudnya biar teman-teman Kristen ini tahu. Jangan juga bang, saya luruskan bang. Yohanes itu bukan rasul. Bukan. Kalau yang rasul itu anaknya Maria yang rasul, Yesus Mesias, Rasulullah itu baru rasul. Yohanes bukan rasul. Tapi kan Kristen menganggap Yohanes itu rasul. Ya jangan ikutin selera mereka bang, diluruskan bang. Kalau mau apostolos Yohanes ya nggak apa-apa. Ini dulu bang, yang ini. Udah bang, ada kecil berisik bang. Mana ada Yohanes rasul? Ada tamu nih, bang Edi. Bang Udi, selamat sore bang Udi. Selamat sore bang Udi. Bang Agoy. Selamat sore. Islam Kristen bang. Alhamdulillah Islam. Oke, alhamdulillah. Bang Agoy, selamat sore bang Agoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Jadi satu tempat ini Ali nih, ini Ali. Oh bang Ali. Ini Bang Ali Aceh. Oh iya. Oke, udah masuk. Oke, satu tempat untuk teman Kristen ya teman-teman ya, yang Islam udah banyak di atas. Ini untuk satu biji untuk Kristen ya. Yang Islam nggak usah naik lagi, nanti kalau ada yang kosong baru naik ya bang. Jadi buat Kristen yang punya ilmu ya silakan naik. Tapi kalau nggak punya ilmu nggak usah naik lah. Yang ada nanti mempermalukan oten gitu loh. Kalau punya ilmu silakan naik diskusi. Yang nggak punya ilmu nggak usah naik. Nanti yang ada teman-teman kalian jadi mualaf melihat kalian nggak punya ilmu. Walaupun memang nggak ada yang punya ilmu kalian, gitu loh. Jadi izin menambahin daripada narasi Bang Andi tadi yang menyatakan memang Kristen ini ajarannya memfitnah Yesus itu sendiri. Bahkan mendefinisikan Yesus itu sebagai sesuatu yang begitu hina, gitu, ya kan? Di mana mereka mendefinisikan Yesus sebagai Tuhan. Jika didefinisikan sebagai Tuhan pencipta alam semesta, alangkah mereka lupa atas apa yang mereka tidak sadari di sini. Di sini mereka tidak menyadari dia sudah meletakkan Yesus itu pada posisi seorang yang bejat. Ya kan? Dia dijadikan sebagai seorang Tuhan yang menciptakan ibunya, terus menghamili ibunya atau menjadikan ibunya hamil, terus yang lahir dia gitu. Di sini definisinya. Sehingga ya seorang makhluk ini ya mereka fitnah. Begitu keji fitnah mereka ini. Lewat ajaran-ajaran yang dibangun oleh iblis ini sesuai yang dikatakan atau diajarkan di dalam Wahyu 22 yang mengajarkan Yesus itu sebagai Tuhan. Itu bukan Yesus itu sendiri, melainkan iblis yang menyamar menjadi bintang timur atau bintang timur ya bintang timur yang gilang gemilang itu yang menyamar menjadi Yesus, lalu menuntun si penulis-penulis Bibel ya yang mereka anggap sebagai rasul ini menuntun menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Ini dogma paganisme kuno Yunani. Jadi bisa dibilang ini neopaganisme Yunani yang mengadopsi nama-nama tokoh-tokoh Yahudi. Nah, dengan menjadikan Yesus sebagai sembahan. Ya, itu Roma 14 nomor 9. Ya. Dan menjadikan Yesus itu Tuhan yang lahir ke dunia. Lukas 2 nomor 11. Ini semua sudah dibuatkan oleh Yesus. Yang mereka lupa atas pesan Yesus sebenarnya terhadap nabi-nabi palsu ini. Di dalam Yohanes 16 nomor 1 sampai 4 akan ada orang yang berusaha membunuhmu. Ya.
Ya, akan ada orang yang membunuhmu, mengaku berbakti kepada aku dan Bapa. Padahal sesungguhnya mereka tidak mengenal aku dan Bapa. Ini siapa yang dikategorikan Yesus di sini? Ingatlah pesanku ini pernah aku katakan kepadamu, katanya. Tapi nggak ada orang ini yang mau mengingatnya. Bahkan pesan itu terakhir dia ucapkan. Bang Ali, izin, Yohanes Bang Ali, 16 Bang Ali. nomor. Ya, lanjut. Coba Rohan, selamat sore Bang Rohan, Islam Kristen Bang. Halo Rohan, Bang Rohan. Halo Bang Rohan, Islam Kristen. Udah lanjut Bang Ali, lanjut. Silakan lanjut Bang. Jadi pesan itu dia ingatkan, dia wanti-wanti kepada para muridnya. Bahkan yang jelas nyata di Kisah Para Rasul yang melakukan pembunuhan terhadap Stefanus itu siapa? Paulus. Inilah yang dinubuatkannya juga di dalam Matius 7:15. Nah, jadi ini berkonteks semua pesan-pesan Yesus itu, semua perkataan Yesus mereka belakangkan. Ya, mereka kedepankan doktrin-doktrin gereja, doktrin-doktrinnya Paulus, doktrin-doktrinnya penulis-penulis Bibel yang tidak pernah bersangkut paut dengan Yesus itu sendiri. Ya. Nah, jadi jelas ya bahwa ajaran Kristen ini ya memang ajaran pemitnah Yesus. Ya, ajaran tukang fitnah ini. Ya. Silakan yang lain. Lanjut. Oke, Bang Budi, silakan Bang, apa yang mau disampaikan Bang? Tadi kan Abang minta permintaan, mungkin ada yang ingin disampaikan Bang. Silakan Bang Budi, apa yang ingin disampaikan Bang? Ya, assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Ini kan saya kan beragama Islam, alhamdulillah. Jadi maksud saya Bang, ini kan sekalian saya belajar dari abang-abang yang sedemikian sudah berpengalaman di bidang agama ini ya. Boleh? Ya boleh Bang. Jadi saya sedikit Bang. Jadi teringat saya pas waktu saya kanak-kanak ngaji, Ustadz saya berkata pada akhir zaman katanya memang Nabi Isa itu kan bangkit Bang, tapi kebangkitannya kan meluruskan agama yang agama Islam dengan kebersamaan dengan bangkitnya siapa Imam Mahdi. Jadi